Presiden Joko Widodo sempat memberikan keterangan terkait masa jabatan Kades yang diminta untuk bertambah dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Atas keputusan itu, kini perangkat desa menuntut terkait status kepegawaian. Kartono juga mengatakan saat ini sejatinya perangkat desa belum menerima gaji dari APBN. Namun gaji tersebut diterima tidak selalu dalam 1 bulan sekali, namun bisa saja diterima untuk kurun 3 bulan 1 kali, 6 bulan 1 kali. Bahkan ada sejumlah kepala desa di beberapa wilayah di Indonesia yang baru menerima gaji sebagai kepala desa sampai 1 tahun sekali. Selain itu, PPDI Batang menurutnya juga menuntut adanya perbaikan serta peningkatan tunjangan bagi RT dan juga RW. Sementara itu, Ketua PPDI Grobogan, yakni Sundarmo, mengatakan bahwa aksi demo ke Jakarta ini akan menyuarakan isu-isu yang juga berkembang saat ini, khususnya karena muncul desakan dan masukan untuk adanya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pada Selasa 16 Januari lalu, saudara, ribuan kepala desa juga sudah melakukan aksi unjuk rasa jilid pertama mereka, menuntut masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Bahkan ribuan Kades juga melakukan demo di depan gedung DPR untuk menuntut agar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini direvisi. Iya, yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi itu silahkan disampaikan kepada DPR. Tetapi yang jelas undang-undangnya sangat jelas, membatasi 6 tahun dan selama 3 periode. Tuh. Prosesnya silahkan nanti ada di DPR. Ya, udah. Ya, undang-undangnya masih 6 tahun dan Aksi demo yang dilakukan oleh ribuan kepala desa dari seluruh Indonesia di depan gedung DPR RI Jakarta, saudara, sudah dimulai sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Kita akan melihat bagaimana kondisi terkini di gedung DPR Jakarta Pusat untuk mengetahui apa aktivitas atau aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan Kades ini setelah berbondong-bondong berangkat dari wilayah mereka masing-masing menuju ke Jakarta, hingga banyak warganet di media sosial yang mengeluhkan karena macet dan juga padatnya aktivitas lantaran ada aksi demo besar-besaran yang dilakukan oleh kepala desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Mereka menuntut agar masa jabatan mereka itu seperti sedia kala, yang artinya tidak ada pembatasan dari masa jabatan mereka. Ini akibat dari banyaknya juga para pengunjuk rasa seperti itu dari perangkat daerah. Maka jalan dari arah TVRI menuju gedung DPR ini ditutup, seperti bisa teman-teman lihat. Nah, banyak sekali para perangkat
desa yang melakukan aksi unjuk rasa, mereka memakai baju dinas mereka, dan juga mereka sudah berkumpul sejak pagi hari tadi untuk melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Para perangkat desa ini meminta agar masa jabatan mereka itu tidak dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Kan mereka dibatasi nih menjadi sekitar 9 tahunan, dan mereka mau meminta gitu agar undang-undang nomor 39 tahun 2014 itu dicabut, sehingga mereka dipilih ataupun bisa memakai melakukan jabatannya itu sepanjang para warga yang tepat mereka memimpin itu setuju seperti itu. Dikabarkan pagi hari tadi ini sekitar 100.000 akan bergabung ataupun mengepung gedung DPR RI. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Jakarta Pusat melaporkan. Ini unjuk rasa para aparat desa dari seluruh Indonesia hari ini, Rabu 25 Januari 2023. Ramai sekali nih di gedung DPR RI dan DPD RI. Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Oke, ini dia situasi di depan gedung DPR RI. Sedang ada aksi unjuk rasa dari kepala desa. Lemak, tataran mata jadi bersih, mata jadi bersih, mata jadi terang, mata jadi sehat. Ya, bahannya halal, bahannya herbal, ini bahannya dari air daun suri dan mutane untuk membersihkan kotoran dan
Masa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI, saudara menggelar aksi demo di depan gedung DPR Jakarta pada hari ini yang sudah dimulai sekira pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Namun demo unjuk rasa yang dilakukan oleh masa Persatuan Perangkat Desa Indonesia ini disebut-sebut dibackingi dan bermuatan politik. Hal tersebut disampaikan salah satunya adalah oleh pengamat politik dari Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting yang mengatakan bahwa demonstrasi yang digelar Persatuan Perangkat Desa Indonesia di depan gedung DPR tidak alami. Dikatakannya ada pihak yang dinilai menggerakkan kepala desa tersebut untuk ikut terjun dalam pemenangan salah satu partai atau pemenangan Pilpres 2024. Menurutnya ada pihak tertentu yang menggerakkan perangkat desa untuk kepentingan politik praktis. Pakar juga menilai aksi ini terjadi karena adanya persamaan kepentingan antara pihak yang menggerakkan dengan perangkat desa. Kepala desa memiliki kepentingan perpanjangan masa jabatan 9 tahun dalam satu periode dan pihak yang menggerakkan untuk kemenangan pemilu 2024. Pakar tersebut juga menilai saat ini kepala desa melenceng dan tidak murni untuk mengabdi pada desa. Hal tersebut lantaran diduga banyak kepala desa di beberapa wilayah di Indonesia yang menggunakan masa jabatan untuk mencari keuntungan saja. Hal ini syarat akan kepentingan lantaran ribuan kepala desa datang ke Jakarta untuk melakukan aksi unjuk rasa dan meminta masa perpanjangan diperpanjang dari masa jabatan mereka diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Tak hanya itu, dalam aksi unjuk rasa yang dilaksanakan hari ini, saudara juga bermaksud atau sejumlah kepala desa ini berkeinginan agar status kepegawaian mereka diatur kejelasannya. Ketua PPDI Kabupaten Batang yakni Kartono mengatakan bahwa kepala desa melakukan unjuk rasa hari ini setelah yang jilid pertama dilakukan untuk perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Namun aksi unjuk rasa kali ini dipakai untuk melakukan atau menyampaikan aspirasi dan menuntut terkait status kepegawaian mereka. Kartono menuturkan saat ini sejatinya perangkat desa memang sudah menerima gaji dari APBN, namun hal ini kembali menjadi persoalan lantaran diakui sejumlah kepala desa, gaji yang mereka terima bisa saja datang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, bahkan sampai ada yang menerima gaji sebagai kepala desa 1 tahun sekali. Padahal harapan mereka gaji saat menjadi kepala desa ini bisa diterima minimal 1 bulan 1 kali. Selain itu, PPDI Batang juga menuturkan adanya perbaikan serta peningkatan tunjangan bagi RT dan juga RW. Ketua PPDI Grobogan sementara itu mengatakan bahwa aksi demo ke Jakarta ini juga akan menyuarakan isu-isu yang saat ini sedang berkembang, khususnya karena muncul desakan dan masukan untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jabatan mereka itu seperti sedia kala yang artinya tidak ada pembatasan dari masa jabatan mereka. Ini akibat dari banyaknya juga para pengunjuk rasa seperti itu dari perangkat daerah, maka jalan dari arah TVRI menuju gedung DPR ini ditutup. Seperti bisa teman-teman lihat, nah banyak sekali para
para perangkat desa yang melakukan aksi unjuk rasa, mereka memakai baju dinas mereka dan juga mereka sudah berkumpul sejak pagi hari tadi untuk melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Para perangkat desa ini meminta agar masa jabatan mereka itu tidak dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Kan mereka dibatasi nih menjadi sekitar 9 tahunan, dan mereka mau meminta gitu agar Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 itu dicabut sehingga mereka dipilih ataupun bisa memakai melakukan jabatannya itu sepanjang para warga yang tepat mereka memimpin itu setuju seperti itu. Dikabarkan pagi hari tadi ini sekitar 100.000 akan bergabung ataupun mengepung gedung DPR RI. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Jakarta Pusat melaporkan. Ya, halo sahabat Kota semua, saat ini saya sedang berada di flyover atas flyover, di mana di sini banyak sekali perangkat desa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka menuntut agar masa jabatan mereka itu seperti sedia kala, yang artinya tidak ada pembatasan dari masa jabatan mereka. Ini akibat dari banyaknya juga para pengunjuk rasa seperti itu dari perangkat daerah, maka jalan dari arah TVRI menuju gedung DPR ini ditutup seperti bisa teman-teman lihat. Nah, banyak sekali para perangkat desa yang melakukan aksi unjuk rasa, mereka memakai baju dinas mereka dan juga mereka sudah berkumpul sejak. Pro kontra terkait permintaan atau permohonan dari sejumlah kepala desa yang meminta agar masa jabatan Kades diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun ini masih terus menjadi perbincangan sampai saat ini, saudara. Bahkan ada beberapa yang mengharapkan bahwa memang benar jabatan kepala desa bisa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun, namun ada sejumlah pihak yang merasa tak perlu adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa. Kepala Desa Nusa Tenggara Barat mengatakan ada beberapa alasan mengapa para kades menuntut masa jabatan dari yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun. Ribuan kades ini melakukan demo di gedung DPR hingga 2 kali untuk melakukan tuntutan agar adanya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Saat ditemui di depan gedung DPR, Robi mengatakan bahwa menurut sejumlah kepala desa, jabatan Kades 6 tahun ini masih kurang.
Menurutnya, ketika 6 tahun menjabat sebagai kepala desa, masih akan tetap persaingan politiknya terjadi. Namun, diakuinya 6 tahun tidak cukup untuk menjabat sebagai kepala desa. Robi juga berharap dengan masa jabatan sebagai Kades diperpanjang jadi 9 tahun, maka persaingan politik orang-orang yang ingin menjadi kepala desa akan semakin berkurang. Persaingan politik yang dimaksud adalah pihak-pihak yang tadinya bekerja sama dengan kepala desa, malah jadi enggan bekerja sama ketika sudah mendekati masa pergantian kepala desa. Robi juga berharap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bisa cepat direvisi seusai perwakilan Kades bertemu dengan DPR. Ia mengklaim para Kades menginginkan masa jabatan menjadi 9 tahun. Menurutnya, apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka Kades di Indonesia akan melakukan aksi besar-besaran kembali di gedung DPR. Sebelumnya, pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad juga telah menemui Kades saat demo di gedung DPR pada 16 Januari kemarin. Sufmi Dasko Ahmad menuturkan bahwa revisi undang-undang tersebut saat ini sedang diproses. Apa yang disampaikan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 mengenai poin penambahan menjadi 9 tahun tanpa periodisasi sudah disampaikan oleh DPR dengan 2 komitmen antara pemerintah dan juga DPR. Dasko lantas meminta agar para Kades untuk bisa melobi pemerintah setempat mereka terkait permintaan tersebut. Selain itu, Badan Legislasi DPR juga akan menerima perwakilan dari kepala desa untuk mendengarkan aspirasi dari mereka. Terkait keinginan sejumlah kepala desa agar adanya perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun ini juga sempat dikomentari oleh Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungannya, saudara. Kami akan menampilkan, ini adalah wawancara singkat. Presiden Jokowi menanggapi permintaan sejumlah Kades agar masa jabatan dari 6 tahun diperpanjang menjadi 9 tahun. Iya, yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi itu silahkan disampaikan kepada DPR. Tetapi yang jelas undang-undangnya sangat jelas, membatasi 6 tahun dan selama 3 periode. Tuh. Prosesnya silahkan nanti ada di DPR. Ya, udah. Ya, undang-undangnya masih 6 tahun dan 3 periode. Jabatan mereka itu seperti sedia kala, yang artinya tidak ada pembatasan dari masa jabatan mereka. Ini akibat dari banyaknya juga para pengunjuk rasa seperti itu dari perangkat daerah, maka jalan dari arah TVRI menuju gedung DPR ini ditutup. Seperti bisa teman-teman lihat. Nah, banyak sekali para perangkat desa yang melakukan aksi unjuk rasa. Mereka memakai baju dinas mereka dan juga mereka sudah berkumpul
sejak pagi hari tadi untuk melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Para perangkat desa ini meminta agar masa jabatan mereka itu tidak dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Kan mereka dibatasi nih menjadi sekitar 9 tahunan, dan mereka mau meminta gitu agar Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 itu dicabut sehingga mereka dipilih ataupun bisa Ya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan kami yang saat ini sedang berada di depan gedung DPR untuk menyampaikan bagaimana kondisi terkini aksi unjuk rasa besar-besarnya yang dilakukan oleh sejumlah perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Langsung saja tersambung dengan Alfian di sebelah sana. Halo, Alfian, selamat siang. Ya, selamat siang. Baik, Alfian, itu bisa berubah digambarkan maknanya dengan untuk yang saat asli. ini kondisi Tapi terkini di sekali lagi DPR lokasi itu juga Anda ada berada di dalam saat aksi demo penjelasan. ini seperti apa? Silahkan dengan laporannya. Oke, untuk situasi saat ini bisa dilihat ratusan ribu dari kades seluruh Indonesia pun hadir di depan gedung DPR RI. Ini mereka untuk menuntut beberapa tuntutan. Itu ada 6. Salah satunya adalah Dewan Pimpinan Nasional mendukung usulan untuk merevisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan menurut DPR dan meminta merealisasikan UU 2024. Yang kedua, Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia menuntut pengakuan yang jelas perangkat desa dengan status ASN aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah perjanjian kerja PDI tetap menghormati posisi sebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2014. Lalu menurut Presiden mengevaluasi Menteri Desa sebab dianggap tidak memiliki kemampuan dan ketetapan menerjemahkan UU Desa. Menteri Desa tidak kurang dalam kemampuan perangkat desa. Mendes hanya menganggap program pembangunan desa adalah pendamping desa yang seharusnya tidak ada dalam UU Desa, tapi sangat diperhatikan mulai dari diurus dari menjadi PPK, pendamping keseluruhan, asuransi pendamping, hari bakti pendamping desa yang sesungguhnya kontribusinya dalam pembangunan desa tidak signifikan dan tidak memiliki pengaruh langsung dalam perkembangan pembangunan desa. Selanjutnya juga ada Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia menuntut memiliki dana purna tugas setelah berhenti menjabat yang dihitung berdasarkan masa pengabdian dari laporan dan tuntutan dari para kepala desa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan DPR. Alfian, untuk saat ini kondisi terkini di sana seperti apa? Apakah aspirasi sudah disampaikan oleh sejumlah perangkat desa ini atau sudahkah ada perwakilan dari DPR yang menemui sejumlah kepala desa ini? Untuk situasi saat ini masih ribuan dari para kepala desa juga masih memadati depan gedung DPR RI. Mereka masih mau menuntut situasi karena ada perwakilan dari para kepala desa ini untuk masuk ke DPR untuk melakukan audiensi terkait tuntutan mereka. Dan ini masih padat dengan ribuan para kepala desa yang dari berbagai provinsi. Mengaruhi sanksi. Alfian, sejak pukul berapa Makanya ini kalau sanksinya sampai perangkat desa ini sudah memadati gedung DPR? Akankah ada informasi terkait berapa lama nantinya aksi unjuk rasa ini akan dilaksanakan? Untuk informasi, hadirnya para kepala desa ini sekitar datang pukul jam 8 pagi ya. Untuk aksi masih belum diketahui sampai jam berapa, namun dari orasi yang disampaikan tadi bahwa akan melakukan orasi sampai hingga pukul 16 sore. Baik, apakah sejumlah perangkat desa yang datang ini juga menuntut nanti akan adanya anggota perwakilan mungkin dari DPR yang harus menemui mereka untuk
sama-sama menyampaikan aspirasi, atau mungkin mereka ingin agar bisa masuk ke gedung DPR dan menyampaikan aspirasi tersebut? Ya, untuk sementara tadi ada terjadi gesekan di depan dikarenakan orasi tidak didengar oleh pihak DPR. Namun saat ini salah satu perwakilan sudah memasuki gedung DPR. Namun dari para kades ini tidak sabar untuk para anggota DPR, salah satunya perwakilan dari DPR, untuk keluar menemui mereka, karena dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia ini hadir di ratusan ribu di depan ini menunggu keputusan dari anggota DPR terkait unjuk rasa yang mereka lakukan seperti itu. Ya, Alfian, terakhir ini kan banyak sekali bus-bus yang membawa perangkat desa yang menuju ke Jakarta, kemudian banyak sekali kepadatan lalu lintas begitu ya saat aksi unjuk rasa ini. Adakah kemudian pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengantisipasi padatnya perangkat desa yang datang di gedung DPR ini? Untuk pengalihan lalu lintas dari dari arah Senayan menuju Gatot Subroto dialihkan untuk tidak disarankan untuk tidak melalui depan gedung DPR RI. Lalu untuk jalur Transjakarta atau busway sementara dialihkan ke jalan tol di depan Gatot Subroto, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Alfian, wartawan Warta Kota, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali Alfian, kami masih menantikan informasi terbaru lagi dari Anda. Ya, saudara, sampai saat ini massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI masih menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta Pusat pada Rabu hari ini. Warga juga sudah mengeluhkan adanya kemacetan dan kepadatan lalu lintas di area demonstrasi, imbas banyaknya bus-bus peserta demo ini yang diparkir di kawasan Stadion GBK. Dari informasi wartawan lapangan kami tadi sempat diinformasikan bahwa sudah ada perwakilan dari perangkat desa yang saat ini sudah memasuki gedung DPR untuk menyampaikan aspirasi oleh seluruh pernyataan atau aspirasi yang ingin disampaikan oleh sejumlah kepala desa ini untuk disampaikan ke anggota DPR, dan nantinya akan ada penyelesaian begitu ya dari permohonan-permohonan dari sejumlah perangkat desa ini. Jabatan mereka itu seperti sedia kala, yang artinya tidak ada pembatasan dari masa jabatan mereka. Ini akibat dari banyaknya juga para pengunjuk rasa seperti itu dari perangkat daerah, maka jalan dari arah TVRI menuju gedung DPR ini ditutup. Seperti bisa teman-teman lihat, banyak sekali para perangkat desa yang melakukan aksi unjuk rasa. Mereka memakai baju dinas mereka, dan juga mereka sudah berkumpul sejak pagi hari tadi untuk melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Para perangkat desa ini meminta agar masa jabatan mereka itu tidak dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Kan mereka dibatasi nih menjadi sekitar 9 tahunan, dan mereka mau
meminta gitu agar Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 itu dicabut, sehingga mereka dipilih ataupun bisa memakai melakukan jabatannya itu sepanjang para warga yang tepat mereka memimpin itu setuju seperti itu. Dikabarkan pagi hari tadi ini sekitar 100.000 akan bergabung ataupun mengepung gedung DPR RI. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Jakarta Pusat melaporkan. Ini unjuk rasa para aparat desa dari seluruh Indonesia hari ini Rabu 25 Januari 2023. Ramai sekali nih di gedung DPR RI dan DPD RI. Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Ini unjuk rasa para aparat desa dari seluruh Indonesia hari ini Rabu 25 Januari 2023. Ramai sekali nih di gedung DPR RI dan DPD RI. Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkok, mati. Ada yang akan merasakan, karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi,
Kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Satu. Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPD Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir. Saudara, massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI menggelar aksi demo di depan gedung DPR Jakarta Pusat pada Rabu hari ini. Sejumlah massa dari perangkat desa ini sudah tiba di depan gedung DPR Jakarta Pusat sekira pukul 6 pagi tadi, dan sampai saat ini tampak yang Anda saksikan ini adalah kondisi terkini di depan gedung DPR RI, dan sudah ada sejumlah perangkat desa yang menyampaikan aspirasinya dengan menggunakan pengeras suara sambil berdiri di atas mobil komando dan juga terus melantangkan suaranya dan menyampaikan aspirasi atau tuntutan-tuntutan mereka. Di antaranya seperti yang kami terima dalam rilis Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia, ini diantaranya adalah mengatakan bahwa pasca aksi demonstrasi kepala desa yang menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang digelar pada 17 Januari lalu, bagian dari pelaksana pemerintah desa selain kepala desa, BPD atau Badan Musyawarah Desa dan perangkat desa pada Rabu hari ini datang berbondong-bondong ke Jakarta hingga lebih dari 15.000 orang, perwakilan dari total 1,3 juta perangkat desa se-Indonesia. Seusai adanya pertemuan konsultasi dan penyampaian aspirasi ke pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, perangkat desa dalam hal ini menggugat dan menuntut setidaknya 6 hal, saudara. Di antaranya Dewan Pimpinan Nasional mendukung penuh usulan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan menuntut DPR serta pemerintah merealisasikan sebelum pemilu 2024. Menuntut pula Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia agar ada pengakuan yang jelas perangkat desa dengan status ASN atau aparatur sipil negara atau P3K atau PPK, pegawai pemerintah perjanjian kerja, PPDI tetap menghormati posisi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam tuntutan tersebut, sejumlah perangkat desa juga menuntut gaji perangkat desa bersumber dari APBN melalui dana alokasi desa yang tercantum khusus, bukan sumber dari perimbangan kabupaten, yaitu alokasi dana desa, sehingga memiliki kendala penghitungan di setiap daerah, termasuk soal penggajian masuk dalam ranah politik daerah. Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia juga menuntut memiliki dana purna tugas setelah berhenti menjabat yang dihitung berdasarkan masa pengabdian. DPN PPDI juga menuntut dana desa berjumlah sebesar 15% dari APBN atau sekitar 250 miliar per tahun digelontorkan untuk pembangunan desa. Dana desa juga jauh lebih bermanfaat bagi pembangunan ekonomi desa dan kesejahteraan desa. Dana desa juga jauh di bawah dana bansos sebesar 350 triliun yang dianggarkan negara dalam setiap tahunnya.
Dalam tuntutannya, mereka juga menuntut Presiden mengevaluasi Menteri Desa sebab dianggap tidak memiliki kemampuan dan kecakapan menerjemahkan Undang-Undang Desa. Menteri Desa juga dianggap tidak kurang dalam kemampuan komunikasi terhadap stakeholder utama pembangunan desa, yakni kepala desa, BPD, dan perangkat desa. Mendes diakui hanya menganggap organ penting pembangunan desa adalah pendamping desa, yang statusnya tidak ada dalam Undang-Undang Desa, namun sangat diperhatikan, mulai dari diurus menjadi P3K, pendamping diusulkan memiliki asuransi pendamping, hari bakti pendamping desa, yang sesungguhnya kontribusinya dalam membangun desa tidak signifikan dan tidak memiliki pengaruh langsung dalam percepatan pembangunan desa. Ada total setidaknya 6 tuntutan tersebut juga disampaikan secara lantang oleh perwakilan perangkat desa yang hari ini melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta, Saudara. Dari 6 tuntutan tersebut tadi sudah ada perwakilan dari perangkat desa yang diizinkan untuk masuk ke gedung DPR bertemu dengan anggota DPR untuk menyampaikan secara lebih detail apa maksud dan tujuan dari tuntutan-tuntutan tersebut. Saya di kawasan Jalan Kusumoto untuk memantau langsung pantauan kondisi lalu lintas di wilayah ini. Di para pendemo juga sudah terjadi di lokasi. Subroto, Jakarta Pusat. Ketahui hari ini perangkat desa seluruh Indonesia bergabung dalam persatuan desa melakukan aksi demo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PBDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat, sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkok, mati. Adik-adik yang akan merasakan, karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Setuju. Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir.
Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPD Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkol, mati. Ada yang akan merasakan. Karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Setuju. Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPD Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus
Yang terhormat rekan-rekan unsur pemerintah daerah yang hadir pada siang hari ini, Pak Asisten 1, Pak Joko, Pak Kepala PMD, Mas Eko, Mas Yok, beserta jajaran yang hadir. Yang kami hormati Ketua AKD, kami hormati Bapak Pengurus Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Magetan, Mbak Lurah, juga teman-teman semuanya perangkat desa se-Kabupaten Magetan yang hari ini kita penuntutan bahwa berharap pemecatan ataupun pemberhentian secara non prosedural. Kami menuntut kepada pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan kedudukan kami selaku perangkat desa. Yang kedua, pengurus BPD sudah jam 9 tadi sudah Bang Gus Halim, Gus Menteri sudah diklarifikasi bahwa itu memang wacana, tetapi memang muncul suara-suara itu dari teman-teman kepala desa luar Jawa, Pak Ketua. Terus kami cuma antisipasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkok, mati. Adik-adik yang akan merasakan, karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Pertama terkait dengan maraknya pemberhentian non prosedural teman-teman kami perangkat desa, khususnya dari luar Jawa dan Madura. Nah, ini kami bersama teman-teman perangkat desa se-Indonesia menuntut kepada pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan kedudukan
kami sebagai perangkat desa di desa, sehingga tidak bisa serta-merta kepala desa memberhentikan kami, memecat kami secara semena-mena. Itu yang menjadi tuntutan utama kami. Kemudian yang kedua terkait dengan isu yang berkembang liar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang katanya wacananya akan disamakan dengan kepala desa, karena sempat dibahas di rapat kerja Kementerian Desa Pak Menteri Gosalim dengan Komisi 5 DPR RI. Nah, ini yang kami antisipasi, jangan sampai ketika pembahasan dalam prioritas 2023 jangan sampai melebar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang disamakan dengan kepala desa. Itu. Dan teman-teman kita yang tergabung dalam PPD Kabupaten Magetan dalam rangka menyampaikan aspirasinya ke Jakarta, ya. Jadi tentunya kita support dalam rangka memperjuangkan aspirasi teman-teman, isu-isu yang berkembang, dan tentunya aspirasi nanti akan ditampung dan akan dikabulkan oleh pemerintah pusat, ya. Nah, ada beberapa hal tadi yang disampaikan, ada 5 tuntutan. Saya kira ini sesuatu yang wajar. Nah, makanya kita dari pemerintah daerah Kabupaten Magetan, nah ini mensupport keberangkatan teman-teman dalam rangka menyampaikan aspirasi. Karena ini juga diatur oleh undang-undang. Nah, tentunya ini harus kita support. Dan tentu kami pesan, jaga nama baik Magetan, lakukan penyampaian aspirasi dengan sopan, dengan santun, dan kita berdoa mudah-mudahan semuanya selamat berangkat di sana, pulang kembali, karena kami semuanya menunggu dan masih banyak tugas dari teman-teman PPD di desa masing-masing. Sebagai kawan lama. Oh iya. Ya. Hari ini kami menerima utusan dari para tamu dari PPDI seluruh Indonesia hadir, sekitar 45.000 yang hadir, dan Ketua PPDI Pak Tahrir bersama dengan seluruh pengurus intinya tadi kami terima bersama dengan fraksi PKB, fraksi Demokrat, fraksi PKB menerima di ruangan ini. Dan tentu sebelumnya, 1 hari sebelumnya sudah ada audiensi dengan Komisi 2 yang tuntutannya saya kira sama seperti dulu, karena ini sudah lama tuntutan ini, yaitu tentang kepastian atas jabatan perangkat desa. Ini juga berkait nanti dengan persoalan tata laksana kepegawaian, kemudian kesejahteraannya. Ini sangat terkait. Dan tentu ini juga akan sangat terkait dengan Undang-Undang Desa. Oleh karena itu kami tadi sepakat, dan bahkan sudah sepakat praksi-praksi kemarin di Komisi 2. Hari ini kami terima audiensinya bersama dengan PKB. Sepakat juga karena poin-poin itu sangat rasional, poin-poin itu sangat masuk akal. Dan tentu sebagai wakil rakyat kami mendukung. Dan perjuangan awal adalah bagaimana segera mungkin Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 segera untuk masuk dalam prolegnas prioritas 2023 supaya segera dapat mengakomodir atau merealisasikan terhadap tuntutan para perangkat desa ini. Dan karena ini sebuah tuntutan yang menurut saya memang harus kami perjuangkan bersama di DPR. Dan praksi-praksi sudah setuju di Komisi 2. Tentu saya di Badan Legislasi, Pak Ibnu juga di Badan Legislasi, tinggal nanti kami perjuangkan di dalam prioritas 2023, dan selanjutnya klausul-klausul yang menjadi tuntutan itu kami akan rumuskan bersama antara DPR dan pemerintah. Cukup ya? Cukup. Karena itu aja memang. Selain apa? Koalisi. Soal politik Mas. Kamera kan.
Nasdem Ahmad Ali bilang kalau misalkan akan ada alternatif 2-3 hari untuk koalisi karena tidak ada kesepakatan juga dengan Demokrat dan PKS ini. Saya kira tidak ada misal gitu ya, karena proses tim kecil kan berjalan terus. Kemudian untuk baik teman-teman, sebelum kita mulai, minta tolong semuanya tenang, setuju? Minta tolong semua tenang, setuju? Setuju? Siapa kita? Siapa kita? Raja Desa. Raja Desa. Baik, terima kasih. Minta tolong jangan ada yang keluar, silent semuanya. Kita dengarkan penyampaian dari DPR RI Republik Indonesia. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga seluruh perangkat desa yang hadir di depan gedung DPR ini tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan segala tuntutannya dikabulkan. Saya Herman Hairon dari fraksi Partai Demokrat. Bersama Pak Toha dari fraksi PKB. Perlu disampaikan bahwa memang terlalu lama tuntutan dari PPDI ini digelorakan, disuarakan, dan tentunya kami terus berjuang untuk bisa memenuhi berbagai harapan dan tuntutan itu. Kemarin sudah diterima oleh Komisi 2 dan Komisi 2 sudah setuju dengan tuntutan yang telah disampaikan oleh Ketua dan seluruh pimpinan PPDI. Hari ini kami juga terima kembali dan sangat rasional, sangat masuk akal usulan terkait dengan kepastian jabatan, kesejahteraan. Tentu ini harus didukung dan diperjuangkan sepenuhnya oleh DPR. Memang kita masih butuh tahapan kalau untuk merubah undang-undang desa. Dalam prolegnas sudah ada. Kami akan dorong bersama dengan fraksi-fraksi lainnya di DPR agar undang-undang desa segera masuk menjadi prioritas tahun 2023. Setelah itu, kalau sudah masuk dalam prioritas, tentu tuntutan-tuntutan yang ini menjadi harapan dari seluruh para perangkat desa bisa kami perjuangkan dalam pembahasannya dengan pemerintah. Setuju? Kemudian, kami sangat memahami bahwa perangkat desa adalah para pejuang birokrat paling bawah, berdekatan langsung dengan masyarakat, bersentuhan dengan masyarakat, langsung melayani setiap hari 24 jam. Oleh karenanya, tidak ada alasan kami di DPR untuk menolak tuntutan Bapak Ibu sekalian. Setelah ini, kami dengan seluruh fraksi-fraksi sebetulnya sudah ada kesepakatan. Silakan nanti pulang dengan tenang, tetap menjaga ketertiban. Yakinlah, kami DPR memperjuangkan hak-hak para perangkat desa. Hidup perangkat desa! Hidup perangkat desa! Hidup perangkat desa! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup DPR! Hidup DPR! Hidup DPR! Para perangkat desa seluruh Indonesia yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, hari ini tidak panas tapi mendung dan tidak hujan. Saya
Muhammad Toha dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa akan membacakan hasil dari aspirasi para perangkat desa PPDI yang disuarakan atau disampaikan ke Komisi 2 kemarin dan yang disampaikan para perwakilan PPDI dan perangkat desa pada hari ini di ruang Komisi 2. Dengarkan baik-baik. Nomor 1, masa kerja perangkat desa tetap sampai umur 60 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 2014, tidak sama dengan masa jabatan kepala desa. Nomor 2, memasukkan poin-poin usulan aspirasi PPDI atau perangkat desa seluruh Indonesia ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang ketiga, perangkat desa dan aparatur desa yang terdiri atas Kades, Sekdes, KUR, Kasih, Kadus, bahkan RT, RW, BPD, PKK, staf desa, Karang Taruna, LKMD, LPM, pemangku adat harus ditingkatkan kesejahteraannya. Perangkat desa ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan undang-undang, mengelola keuangan, melaksanakan tata kelola dan pembangunan masyarakat desa, maka harus diberi kesejahteraan dan diperjelas statusnya. Nomor 5, pemerintah wajib mendorong, mendukung dan membiayai peningkatan kapasitas perangkat desa. Yang terakhir, diupayakan agar diterbitkan Undang-Undang Aparatur Pemerintah Desa atau UU APD untuk lebih memperjelas status dan kesejahteraan perangkat desa. Ada 6 poin menjadi catatan dan itu nanti akan kita perjuangkan bersama dengan fraksi-fraksi yang lain di pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di DPR RI. Mohon doa Bapak Ibu sekalian agar ini cepat dan segera terrealisasi dan terwujud. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, setelah ini silakan pulang dengan tenang, berikan kepercayaan ini kepada DPR RI. Setuju? Oke, terima kasih. Saya cuma nambahi ya, DPR RI sudah sepakat. Hasil pertemuan saya dengan Mendagri kemarin dan juga Mendes, beliau berdua juga sepakat dengan DPR RI. Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan,
Sampean dipilih kali rakyat. Sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkol, mati. Ada yang akan merasakan. Karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Setuju? Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Pertama terkait dengan maraknya pemberhentian non prosedural teman-teman kami perangkat desa, khususnya dari luar Jawa dan Madura. Nah, ini kami bersama teman-teman perangkat desa se-Indonesia menuntut kepada pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan kedudukan kami sebagai perangkat desa di desa, sehingga tidak bisa serta-merta kepala desa memberhentikan kami, memecat kami secara semena-mena. Itu yang menjadi tuntutan utama kami. Kemudian yang kedua terkait dengan isu yang berkembang liar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang katanya wacananya akan disamakan dengan kepala desa, karena sempat dibahas di rapat kerja Kementerian Desa Pak Menteri Gossalim dengan Komisi 5 DPR RI. Nah, ini yang kami antisipasi, jangan sampai ketika pembahasan dalam prioritas 2023 jangan sampai melebar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang disamakan dengan kepala desa. Itu tuntutan utama kami. Pertama terkait dengan maraknya pemberhentian. Kalau mau di bawah. Ya, selamat siang Sobat Warta Kota. Saat ini saya berada di Jalan Gatot Subroto. Ya, terlihat sejumlah spanduk dipasang di pagar gedung DPR MPR ini. Yang mana spanduk-spanduk ini dipasang oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia, yang mana tuntutan mereka jelas seperti itu, seperti yang terlihat di salah satu spanduk ini, yaitu segera menerbitkan NIAPD nasional lalu perangkat desa ini juga meminta kejelasan status dari
mereka-mereka ini yang bekerja seperti itu, agar dapat diangkat menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Ya, dan spanduk-spanduk ini terlihat mulai dilepas. Ya, demikian laporan langsung dari Selamat siang Sobat WK, saat ini saya Yolanda Putri Dewanti, tepatnya sedang berada di kawasan DPR RI, di mana baru saja dibubarkannya demo dari perangkat desa. Kita masih lihat tadi memang sudah melakukan audiensi di dalam, dan kini masa membubarkan diri, dan dari pihak kepolisian juga masih turut menjaga ketat, dan kita bisa lihat masih banyak sekali sampah-sampah. Mereka perangkat desa, ribuan perangkat desa ini yang datang meminta status pegawaian yang jelas dari pemerintah. Saudara, ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI menggelar demo pada 25 Januari hari ini. Dalam demonstrasi di depan gedung DPR MPR, massa PPDI membawa berbagai atribut poster dan spanduk terkait dengan tuntutan mereka. Dalam aksi ini, para perangkat desa menuntut mengenai status kepegawaian perangkat desa yang selama ini tidak ada kejelasan.
Selain itu, saudara, mereka juga menuntut agar adanya peningkatan kesejahteraan bagi para pegawai perangkat desa dan masa jabatan perangkat desa hingga sampai 60 tahun. Dengan adanya aksi ribuan perangkat desa ini, petugas kepolisian menutup sejumlah ruas jalan dari arah Jalan Gatot Subroto menuju Selipi. Para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI ini meminta agar DPR RI mengabaikan rekomendasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI terkait masa jabatan perangkat desa. Ketua PPDI Kabupaten Jombang Teguh Wahyudi mengatakan, wacana pemangkasan masa jabatan perangkat desa ini muncul dalam rekomendasi APDESI yang disampaikan pada DPR RI beberapa waktu lalu. APDESI menurutnya mengeluarkan 11 rekomendasi terkait rencana perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Rekomendasi tersebut diantaranya adalah tentang masa jabatan kepala desa serta masa jabatan perangkat desa. Menurut Teguh, pihaknya tidak mempersoalkan usulan perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun sebagaimana rekomendasi APDESI pada DPR RI. Namun pihaknya menolak rekomendasi APDESI yang menyamakan jabatan perangkat desa dengan masa jabatan kepala desa. Perangkat desa menurut Teguh meminta DPR RI mengabaikan usulan APDESI dengan tidak melakukan revisi pada masa jabatan perangkat desa yang saat ini sudah berlaku. Seperti diketahui, memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, masa jabatan perangkat desa berlaku hingga usia 60 tahun sejak pertama kali perangkat desa tersebut menjabat. Namun, usulan APDESI dalam revisi undang-undang tersebut meminta atau merekomendasikan bahwa masa jabatan perangkat desa 9 tahun mengikuti masa jabatan dari kepala desa yang diminta oleh perwakilan kepala desa seluruh wilayah di Indonesia. Hal tersebut yang kemudian membuat sejumlah perangkat desa ini melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI yang mana meminta agar tidak adanya perubahan terkait masa jabatan perangkat desa agar tetap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni masa jabatan perangkat desa berlaku hingga usia 60 tahun. Kami melaksanakan Silatnas. Juga yang paling akhir, saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa kami selama kami melakukan Silatnas ini, dikabulkan oleh Allah dalam keadaan terang benderang. Allahumma amin. Selamat jalan, hati-hati di jalan, dan jaga selalu ketertiban. Jangan berbuat apapun yang bertindak negatif di jalan ya. Terima kasih kembali. Oke, selamat ketemu dalam acara Rakernas nanti. Baik, terima kasih teman-teman atas nama Korlatnas PPDI mengucapkan terima kasih atas ketertiban, atas semuanya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup Silatnas jilid 3 dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah dibanting doang.
mereka sudah berkumpul sejak Pro kontra terkait permintaan atau permohonan dari sejumlah kepala desa yang meminta agar masa jabatan Kades diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun ini masih terus menjadi perbincangan sampai saat ini, saudara. Bahkan ada beberapa yang mengharapkan bahwa memang benar jabatan kepala desa bisa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun, namun ada sejumlah pihak yang merasa tak perlu adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa. Kepala Desa Nusa Tenggara Barat mengatakan ada beberapa alasan mengapa para kades menuntut masa jabatan dari yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun. Ribuan kades ini melakukan demo di gedung DPR hingga 2 kali untuk melakukan tuntutan agar adanya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Ditemui di depan gedung DPR, Robi mengatakan bahwa menurut sejumlah kepala desa, jabatan Kades 6 tahun ini masih kurang. Menurutnya ketika 6 tahun menjabat sebagai kepala desa, masih akan tetap persaingan politiknya terjadi. Namun diakuinya 6 tahun tidak cukup untuk menjabat sebagai kepala desa. Robi juga berharap dengan masa jabatan sebagai kades diperpanjang jadi 9 tahun, maka persaingan politik orang-orang yang ingin menjadi kepala desa akan semakin berkurang. Persaingan politik yang dimaksud adalah pihak-pihak yang tadinya bekerja sama dengan kepala desa, malah jadi enggan bekerja sama ketika sudah mendekati masa pergantian kepala desa. Robi juga berharap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bisa cepat direvisi seusai perwakilan Kades bertemu dengan DPR. Ia mengklaim para Kades menginginkan masa jabatan menjadi 9 tahun. Menurutnya apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka Kades di Indonesia akan melakukan aksi besar-besaran kembali di gedung DPR. Sebelumnya, pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad juga telah menemui Kades saat demo di gedung DPR pada 16 Januari kemarin. Sufmi Dasko Ahmad menuturkan bahwa revisi undang-undang tersebut saat ini sedang diproses. Apa yang disampaikan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 mengenai poin penambahan menjadi 9 tahun tanpa periodisasi sudah disampaikan oleh DPR dengan 2 komitmen antara pemerintah dan juga DPR. Dasko lantas meminta agar para kades untuk bisa melobi pemerintah setempat mereka terkait permintaan tersebut. Selain itu, Badan Legislasi DPR juga akan menerima perwakilan dari kepala desa untuk mendengarkan aspirasi dari mereka. Terkait keinginan sejumlah kepala desa agar adanya perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun ini juga sempat dikomentari oleh Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungannya, saudara. Kami akan menampilkan, ini adalah wawancara singkat. Presiden Jokowi menanggapi permintaan sejumlah kades agar masa jabatan dari 6 tahun diperpanjang menjadi 9 tahun. Iya, yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi itu silahkan disampaikan kepada DPR. Tetapi yang jelas undang-undangnya sangat jelas, membatasi 6 tahun dan selama 3 periode. Tuh. Prosesnya silahkan nanti ada di DPR. Ya, udah. Ya, undang-undangnya masih 6 tahun dan 3 periode.
ada pembatasan dari masa jabatan mereka. Ini akibat dari banyaknya juga para pengunjuk rasa seperti itu dari perangkat daerah, maka jalan dari arah TVRI menuju gedung DPR ini ditutup seperti bisa teman-teman lihat. Nah, banyak sekali para perangkat desa yang melakukan aksi unjuk rasa. Mereka memakai baju dinas mereka dan juga mereka sudah berkumpul sejak pagi hari tadi untuk melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Para perangkat desa ini meminta agar masa jabatan mereka itu tidak dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Kan mereka dibatasi nih menjadi sekitar 9 tahunan, dan mereka mau meminta gitu agar undang-undang nomor 39 tahun 2014 itu dicabut sehingga mereka dipilih ataupun bisa Ya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan kami yang saat ini sedang berada di depan gedung DPR untuk menyampaikan bagaimana kondisi terkini aksi unjuk rasa besar-besarnya yang dilakukan oleh sejumlah perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Langsung saja tersambung dengan Alfian di sebelah sana. Halo, Alfian, selamat siang. Ya, selamat siang. Baik, Alfian, bisa digambarkan untuk yang saat asli. ini kondisi terkini di sekali lagi DPR lokasi itu juga ada di dalam saat aksi demo penjelasan. ini seperti apa? Silahkan dengan laporannya. Oke, untuk situasi saat ini bisa dilihat ratusan ribu dari pada seluruh Indonesia pun hadir di depan gedung DPR RI. Ini mereka untuk menuntut beberapa tuntutan. Itu ada 6. Salah satunya adalah Dewan Pimpinan Nasional mendukung usulan untuk merevisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan menurut DPR dan meminta merealisasikan UU 2024. Yang kedua, Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia menuntut pengakuan yang jelas perangkat desa dengan status ASN aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah perjanjian kerja PDI tetap menghormati posisi sebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2014. Lalu menurut Presiden mengevaluasi Menteri Desa sebab dianggap tidak memiliki kemampuan dan ketetapan menerjemahkan UU Desa. Menteri Desa tidak kurang dalam kemampuan perangkat desa. Mendes hanya menganggap program pembangunan desa adalah penataan desa yang statusnya tidak ada dalam UU Desa, tapi sangat diperhatikan mulai dari diurus dari menjadi PPK, pendamping keseluruhan, asuransi pendamping, hari vaksinasi desa yang sesungguhnya kontribusinya dalam pembangunan desa tidak signifikan dan tidak memiliki pengaruh langsung dalam perkembangan pembangunan desa. Selanjutnya juga ada Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia menuntut memiliki dana purna tugas setelah berhenti menjabat yang itu berdasarkan masa pengabdian laporan dari tuntutan dari para kepala desa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan DPR. Alfian, untuk saat ini kondisi terkini di sana seperti apa? Apakah aspirasi sudah disampaikan oleh sejumlah perangkat desa ini atau sudahkah ada perwakilan dari DPR yang menemui sejumlah kepala desa ini? Untuk situasi di saat ini masih ribuan dari para kepala desa juga masih memadati tempat gedung DPR RI. Mereka masih mau menuntut situasi karena ada perwakilan dari para kepala desa ini untuk masuk ke DPR untuk melakukan audiensi terkait tuntutan mereka. Dan ini masih ada dengan ribuan para kepala desa yang dari berbagai provinsi.
Mempengaruhi sanksi. Alfian, sejak pukul berapa Makanya ini kalau sanksinya sampai perangkat desa ini sudah memadati merugikan, gedung itu DPR? pasal 3. Akankah ada informasi terkait berapa lama nantinya aksi unjuk rasa ini akan dilaksanakan? Untuk informasi, hadirnya para kepala desa ini sekitar datang pukul jam 8 pagi ya. Untuk aksi masih belum diketahui sampai jam berapa, namun dari orasi yang disampaikan tadi bahwa akan melakukan orasi sampai hingga pukul 16 sore. Baik, apakah sejumlah perangkat desa yang datang ini juga menuntut nanti akan adanya anggota perwakilan mungkin dari DPR yang harus menemui mereka untuk sama-sama menyampaikan aspirasi, atau mungkin mereka ingin agar bisa masuk ke gedung DPR dan menyampaikan aspirasi tersebut? Ya, untuk sementara tadi ada terjadi gesekan di depan dikarenakan orasi tidak didengar oleh pihak DPR. Namun saat ini salah satu perwakilan sudah memasuki gedung DPR. Namun dari para kades ini tidak sabar untuk para anggota DPR, salah satunya perwakilan dari DPR, untuk keluar menemui mereka, karena dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia ini hampir di ratusan ribu di depan ini menunggu keputusan dari anggota DPR terkait unjuk rasa yang mereka lakukan seperti itu. Ya, Alfian, terakhir ini kan banyak sekali bus-bus yang membawa perangkat desa yang menuju ke Jakarta, kemudian banyak sekali kepadatan lalu lintas begitu ya saat aksi unjuk rasa ini. Adakah kemudian pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengantisipasi padatnya perangkat desa yang datang di gedung DPR ini? Untuk pengalihan lalu lintas dari dari arah Senayan menuju Gatot Subroto dialihkan untuk tidak disarankan untuk tidak melalui depan gedung DPR RI. Lalu untuk jalur Transjakarta atau busway sementara dialihkan ke jalan tol di depan Gatot Subroto, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Alfian, wartawan Warta Kota, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali Alfian, kami masih menantikan informasi terbaru lagi dari Anda. Ya, saudara, sampai saat ini massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI masih menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta Pusat pada Rabu hari ini. Warga juga sudah mengeluhkan adanya kemacetan dan kepadatan lalu lintas di area demonstrasi, imbas banyaknya bus-bus peserta demo ini yang diparkir di kawasan Stadion GBK. Dari informasi wartawan lapangan kami tadi sempat diinformasikan bahwa sudah ada perwakilan dari perangkat desa yang saat ini sudah memasuki gedung DPR untuk menyampaikan aspirasi oleh seluruh pernyataan atau aspirasi yang ingin disampaikan oleh sejumlah kepala desa ini untuk disampaikan ke anggota DPR, dan nantinya akan ada penyelesaian begitu ya dari permohonan-permohonan dari sejumlah perangkat desa ini. Jabatan mereka itu seperti sedia kala, yang artinya tidak ada pembatasan dari masa jabatan mereka. Ini akibat dari banyaknya juga para pengunjuk rasa seperti itu dari perangkat daerah, maka jalan dari arah TVRI menuju gedung DPR ini ditutup. Seperti bisa teman-teman lihat,
unjuk rasa mereka memakai baju dinas mereka dan juga mereka sudah berkumpul sejak pagi hari tadi untuk melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Para perangkat desa ini meminta agar masa jabatan mereka itu tidak dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru kan mereka dibatasi nih menjadi sekitar 9 tahunan dan mereka mau meminta gitu agar Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 itu dicabut sehingga mereka dipilih ataupun bisa memakai melakukan jabatannya itu sepanjang para warga yang tepat mereka memimpin itu setuju seperti itu. Dikabarkan pagi hari tadi ini sekitar 100.000 akan bergabung ataupun mengepung gedung DPR RI. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Jakarta Pusat melaporkan. Ini unjuk rasa para aparat desa dari seluruh Indonesia hari ini Rabu 25 Januari 2023. Ramai sekali nih di gedung DPR RI dan DPD RI. Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Ini unjuk rasa para aparat desa dari seluruh Indonesia hari ini Rabu 25 Januari 2023. Ramai sekali nih di gedung DPR RI dan DPD RI. Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Bayang kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat, sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa
bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkol, mati. Adik-adik yang akan merasakan, karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Setuju. Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir. Saudara, massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI menggelar aksi demo di depan gedung DPR Jakarta Pusat pada Rabu hari ini. Sejumlah massa dari perangkat desa ini sudah tiba di depan gedung DPR Jakarta Pusat sekira pukul 6 pagi tadi, dan sampai saat ini tampak yang Anda saksikan ini adalah kondisi terkini di depan gedung DPR RI, dan sudah ada sejumlah perangkat desa yang menyampaikan aspirasinya dengan menggunakan pengeras suara sambil berdiri di atas mobil komando dan juga terus melantangkan suaranya dan menyampaikan aspirasi atau tuntutan-tuntutan mereka. Di antaranya seperti yang kami terima dalam rilis Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia, ini diantaranya adalah mengatakan bahwa pasca aksi demonstrasi kepala desa yang menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang digelar pada 17 Januari lalu, bagian dari pelaksana pemerintah desa selain kepala desa, BPD atau Badan Musyawarah Desa dan perangkat desa pada Rabu hari ini datang berbondong-bondong ke Jakarta hingga lebih dari 15.000 orang, perwakilan dari total 1,3 juta perangkat desa se-Indonesia. Seusai adanya pertemuan konsultasi dan penyampaian aspirasi ke pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, perangkat desa dalam hal ini menggugat dan menuntut setidaknya 6 hal, saudara. Di antaranya Dewan Pimpinan Nasional mendukung penuh usulan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan menuntut DPR serta pemerintah merealisasikan sebelum pemilu 2024. Menuntut pula Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia agar ada pengakuan yang jelas perangkat desa dengan status ASN atau aparatur sipil negara atau P3K atau PPK, pegawai pemerintah perjanjian kerja, PPDI tetap menghormati posisi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam tuntutan tersebut, sejumlah perangkat desa juga menuntut gaji perangkat desa bersumber dari APBN melalui dana alokasi desa yang tercantum khusus, bukan sumber dari perimbangan kabupaten, yaitu alokasi dana desa, sehingga memiliki kendala penghitungan di setiap daerah, termasuk soal penggajian masuk dalam ranah politik daerah. Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia juga menuntut memiliki dana purna tugas,
setelah berhenti menjabat yang dihitung berdasarkan masa pengabdian. DPN PPDI juga menuntut dana desa berjumlah sebesar 15% dari APBN atau sekitar 250 miliar per tahun digelontorkan untuk pembangunan desa. Dana desa juga jauh lebih bermanfaat bagi pembangunan ekonomi desa dan kesejahteraan desa. Dana desa juga jauh di bawah dana bansos sebesar 350 triliun yang dianggarkan negara dalam setiap tahunnya. Dalam tuntutannya, mereka juga menuntut Presiden mengevaluasi Menteri Desa sebab dianggap tidak memiliki kemampuan dan kecakapan menerjemahkan undang-undang desa. Menteri Desa juga dianggap tidak kurang dalam kemampuan komunikasi terhadap stakeholder utama pembangunan desa, yakni kepala desa, BPD, dan perangkat desa. Mendes diakui hanya menganggap organ penting pembangunan desa adalah pendamping desa, yang statusnya tidak ada dalam undang-undang desa, namun sangat diperhatikan mulai dari diurus menjadi P3K, pendamping diusulkan memiliki asuransi pendamping, hari bakti pendamping desa yang sesungguhnya kontribusinya dalam membangun desa tidak signifikan dan tidak memiliki pengaruh langsung dalam percepatan pembangunan desa. Ada total setidaknya 6 tuntutan tersebut juga disampaikan secara lantang oleh perwakilan perangkat desa yang hari ini melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta, Saudara. Dari 6 tuntutan tersebut tadi sudah ada perwakilan dari perangkat desa yang diizinkan untuk masuk ke gedung DPR bertemu dengan anggota DPR untuk menyampaikan secara lebih detail apa maksud dan tujuan dari tuntutan-tuntutan tersebut. Saya di kawasan Jalan Kusukoto untuk memantau langsung pantauan kondisi lalu lintas di wilayah ini. Juga di para pendemo juga sudah terjadi di lokasi. Subroto, Jakarta Pusat. Ketahui hari ini perangkat desa seluruh Indonesia tergabung dalam komunitas persatuan desa melakukan aksi demo Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkok, mati. Ada yang akan merasakan karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana?
Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Setuju? Setuju? Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkok, mati. Ada yang akan merasakan. Karena dengan sistem pekerjaan sekarang, banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Setuju? Setuju? Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus
Yang terhormat rekan-rekan unsur pemerintah daerah yang hadir pada siang hari ini, Pak Asisten 1, Pak Joko, Pak Kepala PMJ, Mas Eko, Mas Yok, beserta jajaran yang hadir. Yang kami hormati Ketua AKD, kami hormati Bapak Pengurus Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Magetan, Mbak Lurah, juga teman-teman semuanya perangkat desa se-Kabupaten Magetan yang hari ini kita tuntutan berharap pemecatan ataupun pemberhentian secara non prosedural. Kami menuntut kepada pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan kedudukan kami selaku perangkat desa. Yang kedua, pengurus BPDI sudah jam 9 tadi sudah bangkit Gus Halim, Gus Menteri sudah diklarifikasi bahwa itu memang wacana, tetapi memang muncul suara-suara itu dari teman-teman kepala desa luar Jawa, Pak Ketua. Terus kami cuma antisipasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat, sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkol, mati. Adik-adik yang akan merasakan, karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Yang pertama terkait dengan maraknya pemberhentian non prosedural teman-teman kami perangkat desa, khususnya dari luar Jawa dan Madura. Nah, ini kami bersama teman-teman perangkat desa se-Indonesia menuntut kepada pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan kedudukan
kami sebagai perangkat desa di desa, sehingga tidak bisa serta-merta kepala desa memerintahkan kami, memecat kami secara semena-mena. Itu yang menjadi tuntutan utama kami. Kemudian yang kedua terkait dengan isu yang berkembang liar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang katanya wacananya akan disamakan dengan kepala desa, karena sempat dibahas di rapat kerja Kementerian Desa Pak Menteri Gus Salim dengan Komisi 5 DPR RI. Nah, ini yang kami antisipasi, jangan sampai ketika pembahasan dalam prolegnas prioritas prolegnas 2023 jangan sampai melebar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang disamakan dengan kepala desa. Itu. Dan teman-teman kita yang tergabung dalam PPD Kabupaten Magetan dalam rangka menyampaikan aspirasinya ke Jakarta, ya. Jadi tentunya kita support dalam rangka memperjuangkan aspirasi teman-teman, isu-isu yang berkembang, dan tentunya aspirasi nanti akan ditampung dan akan dikabulkan oleh pemerintah pusat, ya. Nah, ada beberapa hal tadi yang disampaikan, ada 5 tuntutan. Saya kira ini sesuatu yang wajar. Nah, makanya kita dari pemerintah daerah Kabupaten Magetan, nah ini mensupport keberangkatan teman-teman dalam rangka menyampaikan aspirasi. Karena ini juga diatur oleh undang-undang. Nah, tentunya ini harus kita support. Dan tentu kami pesan, jaga nama baik Magetan, lakukan penyampaian aspirasi dengan sopan, dengan santun, dan kita berdoa mudah-mudahan semuanya selamat berangkat di sana, pulang kembali, karena kami semuanya menunggu dan masih banyak tugas dari teman-teman PPD di desa masing-masing. Sebagai kawan lama. Oh iya. Ya. Hari ini kami menerima utusan dari para tamu dari PPDI seluruh Indonesia hadir, sekitar 45.000 yang hadir, dan Ketua PPDI Pak Tahrir bersama dengan seluruh pengurus intinya tadi kami terima bersama dengan fraksi PKB, fraksi Demokrat, fraksi PKB menerima di ruangan ini. Dan tentu sebelumnya, 1 hari sebelumnya sudah ada audiensi dengan Komisi 2 yang tuntutannya saya kira sama seperti dulu, karena ini sudah lama tuntutan ini, yaitu tentang kepastian atas jabatan perangkat desa. Ini juga berkait nanti dengan persoalan tata laksana kepegawaian, kemudian kesejahteraannya. Ini sangat terkait. Dan tentu ini juga akan sangat terkait dengan Undang-Undang Desa. Oleh karena itu kami tadi sepakat, dan bahkan sudah sepakat fraksi-fraksi kemarin di Komisi 2. Hari ini kami terima audiensinya bersama dengan PKB. Sepakat juga karena poin-poin itu sangat rasional, poin-poin itu sangat masuk akal. Dan tentu sebagai wakil rakyat kami mendukung. Dan perjuangan awal adalah bagaimana segera mungkin Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 segera untuk masuk dalam prolegnas prioritas 2023 supaya segera dapat mengakomodir atau merealisasikan terhadap tuntutan para perangkat desa ini. Dan karena ini sebuah tuntutan yang menurut saya memang harus kami perjuangkan bersama di DPR. Dan fraksi-fraksi sudah setuju di Komisi 2. Tentu saya di Badan Legislasi, Pak Ibnu juga di Badan Legislasi, tinggal nanti kami perjuangkan dalam prioritas 2023, dan selanjutnya klausul-klausul yang menjadi tuntutan itu kami akan rumuskan bersama antara DPR dan pemerintah. Cukup ya? Cukup. Karena itu aja memang. Selain apa? Koalisi. Soal politik Pak.
Ketum Nasdem Ahmad Ali bilang kalau misalkan akan ada alternatif 2-3 hari untuk koalisi karena tidak ada kesepakatan juga dengan Demokrat dan PKS ini gimana? Saya kira tidak ada misal gitu ya, karena proses tim kecil kan berjalan terus. Kemudian untuk Baik teman-teman, sebelum kita mulai, minta tolong semuanya tenang, setuju? Minta tolong semua tenang, setuju? Setuju? Siapa kita? Siapa kita? Raja Desa? Raja Desa? Baik, terima kasih. Minta tolong jangan ada yang keluar, silent semuanya. Kita dengarkan penyampaian dari DPR RI Republik Indonesia. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga seluruh perangkat desa yang hadir di depan gedung DPR ini tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan segala tuntutannya dikabulkan. Saya Herman Hairon dari fraksi Partai Demokrat. Bersama Pak Toha dari fraksi PKB. Perlu disampaikan bahwa memang terlalu lama tuntutan dari PPDI ini digelorakan, disuarakan, dan tentunya kami terus berjuang untuk bisa memenuhi berbagai harapan dan tuntutan itu. Kemarin sudah diterima oleh Komisi 2 dan Komisi 2 sudah setuju dengan tuntutan yang telah disampaikan oleh Ketua dan seluruh pimpinan PPDI. Hari ini kami juga terima kembali dan sangat rasional, sangat masuk akal usulan terkait dengan kepastian jabatan, kesejahteraan. Tentu ini harus didukung dan diperjuangkan sepenuhnya oleh DPR. Memang kita masih butuh tahapan kalau untuk merubah undang-undang desa. Dalam prolegnas sudah ada. Kami akan dorong bersama dengan fraksi-fraksi lainnya di DPR agar undang-undang desa segera masuk menjadi prioritas tahun 2023. Setelah itu, kalau sudah masuk dalam prioritas, tentu tuntutan-tuntutan yang ini menjadi harapan dari seluruh para perangkat desa bisa kami perjuangkan dalam pembahasannya dengan pemerintah. Setuju? Kemudian kami sangat memahami bahwa perangkat desa adalah para pejuang birokrat paling bawah, berdekatan langsung dengan masyarakat, bersentuhan dengan masyarakat, langsung melayani setiap hari 24 jam. Oleh karenanya tidak ada alasan kami di DPR untuk menolak tuntutan Bapak Ibu sekalian. Setelah ini kami dengan seluruh fraksi-fraksi sebetulnya sudah ada kesepakatan. Silakan nanti pulang dengan tenang, tetap menjaga ketertiban. Yakinlah kami DPR memperjuangkan hak-hak para perangkat desa. Hidup perangkat desa! Hidup perangkat desa! Hidup perangkat desa! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup DPR! Hidup DPR! Hidup DPR! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, para perangkat desa seluruh Indonesia yang
insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, hari ini tidak panas tapi mendung dan tidak hujan. Saya Muhammad Toha dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa akan membacakan hasil dari aspirasi para perangkat desa PPDI yang disuarakan atau disampaikan ke Komisi 2 kemarin dan yang disampaikan para perwakilan PPDI dan perangkat desa pada hari ini di ruang Komisi 2. Dengarkan baik-baik. Nomor 1, masa kerja perangkat desa tetap sampai umur 60 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 2014. Tidak sama dengan masa jabatan kepala desa. Nomor 2, memasukkan poin-poin usulan aspirasi PPDI atau perangkat desa seluruh Indonesia ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang ketiga, perangkat desa dan aparatur desa yang terdiri atas Kades, Sekdes, KUR, Kasih, Kadus, bahkan RT, RW, BPD, PKK, staf desa, Karang Taruna, LKMD, LPM, pemangku adat harus ditingkatkan kesejahteraannya. Perangkat desa ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan undang-undang, mengelola keuangan, melaksanakan tata kelola dan pembangunan masyarakat desa. Maka harus diberi kesejahteraan dan diperjelas statusnya. Nomor 5, pemerintah wajib mendorong, mendukung dan membiayai peningkatan kapasitas perangkat desa. Yang terakhir, diupayakan agar diterbitkan undang-undang aparatur pemerintah desa atau UU APD untuk lebih memperjelas status dan kesejahteraan perangkat desa. Ada 6 poin menjadi catatan dan itu nanti akan kita perjuangkan bersama dengan fraksi-fraksi yang lain di pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di DPR RI. Mohon doa Bapak Ibu sekalian agar ini cepat dan segera terrealisasi dan terwujud. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, setelah ini silakan pulang dengan tenang. Berikan kepercayaan ini kepada DPR RI. Setuju? Oke, terima kasih. Saya cuma nambahi ya. DPR RI sudah sepakat. Hasil pertemuan saya dengan Mendagri kemarin dan juga Mendes, beliau berdua juga sepakat dengan DPR RI. Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Bayang kiranya
bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkol, mati. Ada-ada yang akan merasakan. Karena dengan sistem pekerjaan sekarang, banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Pertama terkait dengan maraknya pemberhentian non prosedural teman-teman kami perangkat desa, khususnya dari luar Jawa dan Madura. Nah, ini kami bersama teman-teman perangkat desa se-Indonesia menuntut kepada pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan kedudukan kami sebagai perangkat desa di desa, sehingga tidak bisa serta-merta kepala desa memberhentikan kami, memecat kami secara semena-mena. Itu yang menjadi tuntutan utama kami. Kemudian yang kedua terkait dengan isu yang berkembang liar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang katanya wacananya akan disamakan dengan kepala desa, karena sempat dibahas di rapat kerja Kementerian Desa Pak Menteri Bosalim dengan Komisi 5 DPR RI. Nah, ini yang kami antisipasi, jangan sampai ketika pembahasan dalam prioritas 2023 jangan sampai melebar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang disamakan dengan kepala desa. Itu tuntutan utama kami. Yang pertama terkait dengan maraknya pemberhentian. Mau di bawah. Ya, selamat siang Sobat Warta Kota. Saat ini saya berada di Jalan Gatot Subroto. Ya, terlihat sejumlah spanduk dipasang di pagar gedung DPR MPR ini. Yang mana spanduk-spanduk ini dipasang oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia, yang mana tuntutan mereka jelas seperti itu, seperti yang terlihat di salah satu spanduk ini, yaitu segera menerbitkan NIAPD nasional
Lalu perangkat desa ini juga meminta kejelasan status dari mereka-mereka ini yang bekerja seperti itu, agar dapat diangkat menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Ya, dan spanduk-spanduk ini terlihat mulai dilepas. Ya, demikian laporan langsung dari Selamat siang Sobat WK, saat ini saya Yolanda Putri Dewanti, tepatnya sedang berada di kawasan DPR RI, di mana baru saja dibubarkannya demo dari perangkat desa. Kita masih lihat tadi memang sudah melakukan audiensi di dalam, dan kini masa membubarkan diri, dan dari pihak kepolisian juga masih turut menjaga ketat, dan kita bisa lihat masih banyak sekali sampah-sampah. Mereka perangkat desa, ribuan perangkat desa ini yang datang meminta status kepegawaian yang jelas dari pemerintah. Saudara, ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI menggelar demo pada 25 Januari hari ini. Dalam demonstrasi di depan gedung DPR MPR, massa PPDI membawa berbagai atribut poster dan spanduk terkait dengan tuntutan mereka. Dalam aksi ini, para perangkat desa menuntut mengenai status kepegawaian perangkat desa yang selama ini tidak ada kejelasan.
Selain itu, saudara, mereka juga menuntut agar adanya peningkatan kesejahteraan bagi para pegawai perangkat desa dan masa jabatan perangkat desa hingga sampai 60 tahun. Dengan adanya aksi ribuan perangkat desa ini, petugas kepolisian menutup sejumlah ruas jalan dari arah Jalan Gatot Subroto menuju Selipi. Para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI ini meminta agar DPR RI mengabaikan rekomendasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI terkait masa jabatan perangkat desa. Ketua PPDI Kabupaten Jombang Teguh Wahyudi mengatakan, wacana pemangkasan masa jabatan perangkat desa ini muncul dalam rekomendasi APDESI yang disampaikan pada DPR RI beberapa waktu lalu. APDESI menurutnya mengeluarkan 11 rekomendasi terkait rencana perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Rekomendasi tersebut diantaranya adalah tentang masa jabatan kepala desa serta masa jabatan perangkat desa. Menurut Teguh, pihaknya tidak mempersoalkan usulan perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun sebagaimana rekomendasi APDESI pada DPR RI. Namun pihaknya menolak rekomendasi APDESI yang menyamakan jabatan perangkat desa dengan masa jabatan kepala desa. Perangkat desa menurut Teguh meminta DPR RI mengabaikan usulan APDESI dengan tidak melakukan revisi pada masa jabatan perangkat desa yang saat ini sudah berlaku. Seperti diketahui, memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, masa jabatan perangkat desa berlaku hingga usia 60 tahun sejak pertama kali perangkat desa tersebut menjabat. Namun usulan APDESI dalam revisi undang-undang tersebut meminta atau merekomendasikan bahwa masa jabatan perangkat desa 9 tahun mengikuti masa jabatan dari kepala desa yang diminta oleh perwakilan kepala desa seluruh wilayah di Indonesia. Hal tersebut yang kemudian membuat sejumlah perangkat desa ini melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI yang mana meminta agar tidak adanya perubahan terkait masa jabatan perangkat desa agar tetap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni masa jabatan perangkat desa berlaku hingga usia 60 tahun. Kami melaksanakan Silapnas. Juga yang paling akhir, saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa kami selama kami melakukan Silapnas ini, dikabulkan oleh Allah dalam keadaan terang benderang. Allahumma amin. Selamat jalan, hati-hati di jalan, dan jaga selalu ketertiban. Jangan berbuat apapun yang bertindak negatif di jalan ya. Terima kasih kembali. Oke, selamat ketemu dalam acara Rakernas nanti. Baik, terima kasih teman-teman atas nama Korlatnas PPDI mengucapkan terima kasih atas ketertiban, atas semuanya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup Silapnas jilid 3 dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah dibantu.
mereka sudah berkumpul sejak. Pro kontra terkait permintaan atau permohonan dari sejumlah kepala desa yang meminta agar masa jabatan Kades diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun ini masih terus menjadi perbincangan sampai saat ini, saudara. Bahkan ada beberapa yang mengharapkan bahwa memang benar jabatan kepala desa bisa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun, namun ada sejumlah pihak yang merasa tak perlu adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa. Kepala Desa Nusa Tenggara Barat mengatakan ada beberapa alasan mengapa para kades menuntut masa jabatan dari yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun. Ribuan kades ini melakukan demo di gedung DPR hingga 2 kali untuk melakukan tuntutan agar adanya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Ditemui di depan gedung DPR, Robi mengatakan bahwa menurut sejumlah kepala desa, jabatan Kades 6 tahun ini masih kurang. Menurutnya ketika 6 tahun menjabat sebagai kepala desa, masih akan tetap persaingan politiknya terjadi. Namun diakuinya 6 tahun tidak cukup untuk menjabat sebagai kepala desa. Robi juga berharap dengan masa jabatan sebagai Kades diperpanjang jadi 9 tahun, maka persaingan politik orang-orang yang ingin menjadi kepala desa akan semakin berkurang. Persaingan politik yang dimaksud adalah pihak-pihak yang tadinya bekerja sama dengan kepala desa, malah jadi enggan bekerja sama ketika sudah mendekati masa pergantian kepala desa. Robi juga berharap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bisa cepat direvisi seusai perwakilan Kades bertemu dengan DPR. Ia mengklaim para Kades menginginkan masa jabatan menjadi 9 tahun. Menurutnya apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka Kades di Indonesia akan melakukan aksi besar-besaran kembali di gedung DPR. Sebelumnya, pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad juga telah menemui Kades saat demo di gedung DPR pada 16 Januari kemarin. Sufmi Dasko Ahmad menuturkan bahwa revisi undang-undang tersebut saat ini sedang diproses. Apa yang disampaikan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 mengenai poin penambahan menjadi 9 tahun tanpa periodisasi sudah disampaikan oleh DPR dengan 2 komitmen antara pemerintah dan juga DPR. Dasko lantas meminta agar para Kades untuk bisa melobi pemerintah setempat mereka terkait permintaan tersebut. Selain itu, Badan Legislasi DPR juga akan menerima perwakilan dari kepala desa untuk mendengarkan aspirasi dari mereka. Terkait keinginan sejumlah kepala desa agar adanya perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun ini juga sempat dikomentari oleh Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungannya, saudara. Kami akan menampilkan, ini adalah wawancara singkat. Presiden Jokowi menanggapi permintaan sejumlah Kades agar masa jabatan dari 6 tahun diperpanjang menjadi 9 tahun. Iya, yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi itu silahkan disampaikan kepada DPR. Tetapi yang jelas undang-undangnya sangat jelas, membatasi 6 tahun dan selama 3 periode. Tuh. Prosesnya silahkan nanti ada di DPR. Ya, udah. Ya, undang-undangnya masih 6 tahun dan 3 periode.
masa jabatan mereka. Akibat dari banyaknya juga para pengunjuk rasa seperti itu dari perangkat daerah, maka jalan dari arah TVRI menuju gedung DPR ini ditutup seperti bisa teman-teman lihat. Banyak sekali para perangkat desa yang melakukan aksi unjuk rasa. Mereka memakai baju dinas mereka dan juga mereka sudah berkumpul sejak pagi hari tadi untuk melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Para perangkat desa ini meminta agar masa jabatan mereka itu tidak dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru kan mereka dibatasi nih menjadi sekitar 9 tahun, dan mereka mau meminta gitu agar Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 itu dicabut sehingga mereka dipilih ataupun bisa Ya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan kami yang saat ini sedang berada di depan gedung DPR untuk menyampaikan bagaimana kondisi terkini aksi unjuk rasa besar-besarnya yang dilakukan oleh sejumlah perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Langsung saja tersambung dengan Alfian di sebelah sana. Halo, Alfian, selamat siang. Ya, selamat siang. Baik, Alfian, itu bisa berubah digambarkan dengan yang untuk saat asli. ini kondisi Tapi terkini di sekali lagi DPR lokasi itu juga Anda ada berada di dalam saat aksi demo penjelasan. ini seperti apa? Silahkan dengan laporannya. Oke, untuk situasi saat ini bisa dilihat ratusan ribu dari pada seluruh Indonesia pun hadir di depan gedung DPR RI. Ini mereka untuk menuntut beberapa tuntutan. Itu ada 6. Salah satunya adalah Dewan Pimpinan Nasional mendukung usulan untuk merevisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan menurut DPR dan meminta merealisasikan UU 2024. Yang kedua, Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia menuntut pengakuan yang jelas perangkat desa dengan status ASN aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah yang kerja PDI tetap menghormati posisi sebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2014. Lalu menurut Presiden mengevaluasi Menteri Desa sebab dianggap tidak memiliki kemampuan dan ketetapan menerjemahkan UU Desa. Menteri Desa tidak kurang dalam kemampuan perangkat desa. Mendes hanya menganggap program pembangunan desa adalah pendamping desa yang statusnya tidak ada dalam UU Desa, tapi sangat diperhatikan mulai dari diurus dari menjadi PPK, pendamping keseluruhan, asuransi pendamping, hari bakti pendamping desa yang sesungguhnya kontribusinya dalam pembangunan desa tidak signifikan dan tidak memiliki pengaruh langsung dalam perkembangan pembangunan desa. Selanjutnya juga ada Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia menuntut memiliki dana purna tugas setelah berhenti menjabat yang itu berdasarkan masa pengabdian laporan dari tuntutan dari para kepala desa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan DPR. Alfian, untuk saat ini kondisi terkini di sana seperti apa? Apakah aspirasi sudah disampaikan oleh sejumlah perangkat desa ini atau sudahkah ada perwakilan dari DPR yang menemui sejumlah kepala desa ini? Untuk situasi di sana masih ribuan dari para kepala desa juga akan memadati depan gedung DPR RI. Mereka masih mau menuntut situasi karena ada perwakilan dari para kepala desa ini untuk masuk ke DPR untuk melakukan audiensi tuntutan mereka. Dan ini masih ada dengan ribuan para kepala desa yang dari berbagai provinsi. Bapak
mempengaruhi sanksi. Sejak pukul berapa? Mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkol, mati. Adik-adik yang akan merasakan. Karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Setuju? Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir. Saudara, massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI menggelar aksi demo di depan gedung DPR Jakarta Pusat pada Rabu hari ini. Sejumlah massa dari perangkat desa ini sudah tiba di depan gedung DPR Jakarta Pusat sekira pukul 6 pagi tadi, dan sampai saat ini tampak yang Anda saksikan ini adalah kondisi terkini di depan gedung DPR RI, dan sudah ada sejumlah perangkat desa yang menyampaikan aspirasinya dengan menggunakan pengeras suara sambil berdiri di atas mobil komando dan juga terus melantangkan suaranya dan menyampaikan aspirasi atau tuntutan-tuntutan mereka. Di antaranya seperti yang kami terima dalam rilis Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia, ini diantaranya adalah mengatakan bahwa pasca aksi demonstrasi kepala desa yang menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang digelar pada 17 Januari lalu, bagian dari pelaksana pemerintah desa selain kepala desa, BPD atau Badan Musyawarah Desa dan Perangkat Desa pada Rabu hari ini datang berbondong-bondong ke Jakarta hingga lebih dari 15.000 orang, perwakilan dari total 1,3 juta perangkat desa se-Indonesia. Seusai adanya pertemuan konsultasi dan penyampaian aspirasi ke pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, perangkat desa dalam hal ini menggugat dan menuntut setidaknya 6 hal, saudara. Di antaranya Dewan Pimpinan Nasional mendukung penuh usulan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan menuntut DPR serta pemerintah merealisasikan sebelum pemilu 2024. Menuntut pula Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia agar ada pengakuan yang jelas perangkat desa dengan status ASN atau aparatur sipil negara atau P3K atau PPK, pegawai pemerintah perjanjian kerja. PPDI tetap menghormati posisi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Dalam tuntutan tersebut, sejumlah perangkat desa juga menuntut gaji perangkat desa bersumber dari APBN melalui dana alokasi desa yang tercantum khusus, bukan sumber dari perimbangan kabupaten, yaitu alokasi dana desa, sehingga memiliki kendala penghitungan di setiap daerah, termasuk soal penggajian masuk dalam ranah politik daerah. Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia juga menuntut memiliki dana purna tugas setelah berhenti menjabat yang dihitung berdasarkan masa pengabdian. DPN PPDI juga menuntut dana desa berjumlah sebesar 15% dari APBN atau sekitar 250 miliar per tahun digelontorkan untuk pembangunan desa. Dana desa juga jauh lebih bermanfaat bagi pembangunan ekonomi desa dan kesejahteraan desa. Dana desa juga jauh di bawah dana bansos sebesar 350 triliun yang dianggarkan negara dalam setiap tahunnya. Dalam tuntutannya, mereka juga menuntut Presiden mengevaluasi Menteri Desa sebab dianggap tidak memiliki kemampuan dan kecakapan menerjemahkan undang-undang desa. Menteri Desa juga dianggap tidak kurang dalam kemampuan komunikasi terhadap stakeholder utama pembangunan desa, yakni kepala desa, BPD, dan perangkat desa. Mendes diakui hanya menganggap organ penting pembangunan desa adalah pendamping desa, yang statusnya tidak ada dalam undang-undang desa, namun sangat diperhatikan, mulai dari diurus menjadi P3K, pendamping diusulkan memiliki asuransi pendamping, hari bakti pendamping desa yang sesungguhnya kontribusinya dalam membangun desa tidak signifikan dan tidak memiliki pengaruh langsung dalam percepatan pembangunan desa. Ada total setidaknya 6 tuntutan tersebut juga disampaikan secara lantang oleh perwakilan perangkat desa yang hari ini melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta, Saudara. Dari 6 tuntutan tersebut tadi sudah ada perwakilan dari perangkat desa yang diizinkan untuk masuk ke gedung DPR bertemu dengan anggota DPR untuk menyampaikan secara lebih detail apa maksud dan tujuan dari tuntutan-tuntutan tersebut. Saya di kawasan Sukoto untuk memantau langsung pantauan kondisi lalu lintas di Pulau di para pendemo juga sudah terkonfirmasi. Subroto, Jakarta Pusat. Ketahui hari ini perangkat desa seluruh Indonesia bergabung dalam bersatu melakukan aksi demo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat, sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang
tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkol, mati. Ada yang akan merasakan, karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Setuju? Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkol, mati. Ada yang akan merasakan, karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Setuju? Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus
Yang terhormat rekan-rekan unsur pemerintah daerah yang hadir pada siang hari ini, Pak Asisten 1, Pak Joko, Pak Kepala PMG, Mas Eko, Mas Yok, beserta jajaran yang hadir. Yang kami hormati Ketua AKJ, kami hormati Bapak Pengurus Asosiasi Kepala Desa, Kabupaten Mbak Lurah, juga teman-teman semuanya perangkat desa se-Kabupaten Magetan yang hari ini kita tuntutan berharap pemecatan ataupun pemberhentian secara non prosedural. Kami menuntut kepada pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan kedudukan kami selaku perangkat desa. Yang kedua, pengurus BPDI sudah jam 9 tadi sudah Bang Kego Zalim, Gus Menteri, sudah diklarifikasi bahwa itu memang wacana, tetapi memang muncul suara-suara itu dari teman-teman kepala desa luar Jawa, Pak Ketua. Terus kami cuma antisipasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkol, mati. Adik-adik yang akan merasakan, karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Pertama terkait dengan maraknya pemberhentian non prosedural teman-teman kami perangkat desa, khususnya dari luar Jawa dan Madura. Nah, ini kami bersama teman-teman perangkat desa se-Indonesia menuntut kepada pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan kedudukan
kami sebagai perangkat desa di desa, sehingga tidak bisa serta-merta kepala desa memberhentikan kami, memecat kami secara semena-mena. Itu yang menjadi tuntutan utama kami. Kemudian yang kedua terkait dengan isu yang berkembang liar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang katanya wacananya akan disamakan dengan kepala desa, karena sempat dibahas di rapat kerja Kementerian Desa Pak Menteri Bosalim dengan Komisi 5 DPR RI. Nah, ini yang kami antisipasi, jangan sampai ketika pembahasan dalam prolegnas prioritas prolegnas 2023 jangan sampai melebar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang disamakan dengan kepala desa. Itu. Dan teman-teman kita yang tergabung dalam PPD Kabupaten Magetan dalam rangka menyampaikan aspirasinya ke Jakarta, ya. Jadi tentunya kita support dalam rangka memperjuangkan aspirasi teman-teman, isu-isu yang berkembang, dan tentunya aspirasi nanti akan ditampung dan akan dikabulkan oleh pemerintah pusat, ya. Nah, ada beberapa hal tadi yang disampaikan, ada 5 tuntutan. Saya kira ini sesuatu yang wajar. Nah, makanya kita dari pemerintah daerah Kabupaten Magetan, nah ini mensupport keberangkatan teman-teman dalam rangka menyampaikan aspirasi. Karena ini juga diatur oleh undang-undang. Nah, tentunya ini harus kita support. Dan tentu kami pesan, jaga nama baik Magetan, lakukan penyampaian aspirasi dengan sopan, dengan santun, dan kita berdoa mudah-mudahan semuanya selamat berangkat di sana, pulang kembali, karena kami semuanya menunggu dan masih banyak tugas dari teman-teman PPD di desa masing-masing. Sebagai kawan lama. Oh iya. Ya. Hari ini kami menerima utusan dari para tamu dari PPDI seluruh Indonesia hadir, sekitar 45.000 yang hadir, dan Ketua PPDI Pak Tahrir bersama dengan seluruh pengurus intinya tadi kami terima bersama dengan fraksi PKB, fraksi Demokrat, fraksi PKB menerima di ruangan ini. Dan tentu sebelumnya, 1 hari sebelumnya sudah ada audiensi dengan Komisi 2 yang tuntutannya saya kira sama seperti dulu, karena ini sudah lama tuntutan ini, yaitu tentang kepastian atas jabatan perangkat desa. Ini juga berkait nanti dengan persoalan tata laksana kepegawaian, kemudian kesejahteraannya. Ini sangat terkait. Dan tentu ini juga akan sangat terkait dengan Undang-Undang Desa. Oleh karena itu kami tadi sepakat, dan bahkan sudah sepakat praksi-praksi kemarin di Komisi 2. Hari ini kami terima audiensinya bersama dengan PKB. Sepakat juga karena poin-poin itu sangat rasional, poin-poin itu sangat masuk akal. Dan tentu sebagai wakil rakyat kami mendukung. Dan perjuangan awal adalah bagaimana segera mungkin Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 segera untuk masuk dalam prolegnas prioritas 2023 supaya segera dapat mengakomodir atau merealisasikan terhadap tuntutan para perangkat desa ini. Dan karena ini sebuah tuntutan yang menurut saya memang harus kami perjuangkan bersama di DPR. Dan praksi-praksi sudah setuju di Komisi 2. Tentu saya di Badan Legislasi, Pak Ibnu juga di Badan Legislasi, tinggal nanti kami perjuangkan dalam prioritas 2023, dan selanjutnya klausul-klausul yang menjadi tuntutan itu kami akan rumuskan bersama antara DPR dan pemerintah. Cukup ya? Cukup. Karena itu aja memang. Selain apa? Koalisi. Soal politik Mas. Kamera kan.
Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali bilang kalau misalkan akan ada alternatif 2-3 hari untuk koalisi karena tidak ada kesepakatan juga dengan Demokrat dan PKS ini. Saya kira tidak ada misal gitu ya, karena proses tim kecil kan berjalan terus. Kemudian untuk Baik teman-teman, sebelum kita mulai, minta tolong semuanya tenang, setuju? Minta tolong semua tenang, setuju? Setuju? Siapa kita? Siapa kita? Raja Desa? Raja Desa? Baik, terima kasih. Minta tolong jangan ada yang kuat, silent semuanya. Kita dengarkan penyampaian dari DPR RI Republik Indonesia. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga seluruh perangkat desa yang hadir di depan gedung DPR ini tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan segala tuntutannya dikabulkan. Saya Herman Hairon dari fraksi Partai Demokrat. Bersama Pak Toha dari fraksi PKB. Perlu disampaikan bahwa memang terlalu lama tuntutan dari PPDI ini digelorakan, disuarakan, dan tentunya kami terus berjuang untuk bisa memenuhi berbagai harapan dan tuntutan itu. Kemarin sudah diterima oleh Komisi 2 dan Komisi 2 sudah setuju dengan tuntutan yang telah disampaikan oleh Ketua dan seluruh pimpinan PPDI. Hari ini kami juga terima kembali dan sangat rasional, sangat masuk akal usulan terkait dengan kepastian jabatan, kesejahteraan. Tentu ini harus didukung dan diperjuangkan sepenuhnya oleh DPR. Memang kita masih butuh tahapan kalau untuk merubah undang-undang desa. Dalam prolegnas sudah ada. Kami akan dorong bersama dengan fraksi-fraksi lainnya di DPR agar undang-undang desa segera masuk menjadi prioritas tahun 2023. Setelah itu, kalau sudah masuk dalam prioritas, tentu tuntutan-tuntutan yang ini menjadi harapan dari seluruh para perangkat desa bisa kami perjuangkan dalam pembahasannya dengan pemerintah. Setuju? Kemudian, kami sangat memahami bahwa perangkat desa adalah para pejuang birokrat paling bawah, berdekatan langsung dengan masyarakat, bersentuhan dengan masyarakat, langsung melayani setiap hari 24 jam. Oleh karenanya, tidak ada alasan kami di DPR untuk menolak tuntutan Bapak Ibu sekalian. Setelah ini, kami dengan seluruh fraksi-fraksi sebetulnya sudah ada kesepakatan. Silakan nanti pulang dengan tenang, tetap menjaga ketertiban. Yakinlah, kami DPR memperjuangkan hak-hak para perangkat desa. Hidup perangkat desa! Hidup perangkat desa! Hidup perangkat desa! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup DPR! Hidup DPR! Hidup DPR! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, para perangkat desa seluruh Indonesia yang
insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, hari ini tidak panas tapi mendung dan tidak hujan. Saya Muhammad Toha dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa akan membacakan hasil dari aspirasi para perangkat desa PPDI yang disuarakan atau disampaikan ke Komisi 2 kemarin dan yang disampaikan para perwakilan PPDI dan perangkat desa pada hari ini di ruang Komisi 2. Dengarkan baik-baik. Nomor 1, masa kerja perangkat desa tetap sampai umur 60 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 2014. Tidak sama dengan masa jabatan kepala desa. Nomor 2, memasukkan poin-poin usulan aspirasi PPDI atau perangkat desa seluruh Indonesia ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Yang ketiga, perangkat desa dan aparatur desa yang terdiri atas Kades, Sekdes, KUR, Kasi, Kadus, bahkan RT, RW, BPD, PKK, staf desa, Karang Taruna, LKMD, LPM, pemangku adat harus ditingkatkan kesejahteraannya. Perangkat desa ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan undang-undang, mengelola keuangan, melaksanakan tata kelola dan pembangunan masyarakat desa. Maka harus diberi kesejahteraan dan diperjelas statusnya. Nomor 5, pemerintah wajib mendorong, mendukung dan membiayai peningkatan kapasitas perangkat desa. Yang terakhir, diupayakan agar diterbitkan undang-undang aparatur pemerintah desa atau UU APD untuk lebih memperjelas status dan kesejahteraan perangkat desa. Ada 6 poin menjadi catatan dan itu nanti akan kita perjuangkan bersama dengan fraksi-fraksi yang lain di pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa di DPR RI. Mohon doa Bapak Ibu sekalian agar ini cepat dan segera terrealisasi dan terwujud. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, setelah ini silakan pulang dengan tenang. Berikan kepercayaan ini kepada DPR RI. Setuju? Oke, terima kasih. Saya cuma nambahi ya. DPR RI sudah sepakat. Hasil pertemuan saya dengan Mendagri kemarin dan juga Mendes, beliau berdua juga sepakat dengan DPR RI. Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya
bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkol, mati. Adik-adik yang akan merasakan, karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPD Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Pertama terkait dengan maraknya pemberhentian non prosedural teman-teman kami perangkat desa, khususnya dari luar Jawa dan Madura. Nah, ini kami bersama teman perangkat desa se-Indonesia menuntut kepada pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan kedudukan kami sebagai perangkat desa di desa, sehingga tidak bisa serta-merta kepala desa memberhentikan kami, memecat kami secara semena-mena. Itu yang menjadi tuntutan utama kami. Kemudian yang kedua terkait dengan isu yang berkembang liar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang katanya wacananya akan disamakan dengan kepala desa, karena sempat dibahas di rapat kerja Kementerian Desa Pak Menteri Gosalim dengan Komisi 5 DPR RI. Nah, ini yang kami antisipasi, jangan sampai ketika pembahasan dalam prioritas 2023 jangan sampai melebar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang disamakan dengan kepala desa. Itu tuntutan utama kami. Yang pertama terkait dengan maraknya pemberhentian. Mau di bawah. Ya, selamat siang Sobat Warta Kota. Saat ini saya berada di Jalan Gatot Subroto. Ya, terlihat sejumlah spanduk dipasang di pagar gedung DPR MPR ini. Yang mana spanduk-spanduk ini dipasang oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia, yang mana tuntutan mereka jelas seperti itu, seperti yang terlihat di salah satu spanduk ini, yaitu segera menerbitkan NIAPD nasional
Lalu perangkat desa ini juga meminta kejelasan status dari mereka-mereka ini yang bekerja seperti itu, agar dapat diangkat menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Ya, dan spanduk-spanduk ini terlihat mulai dilepas. Ya, demikian laporan langsung dari Selamat siang Sobat WK, saat ini saya Yolanda Putri Dewanti, tepatnya sedang berada di kawasan DPR RI, di mana baru saja dibubarkannya demo dari perangkat desa. Kita masih lihat tadi memang sudah melakukan audiensi di dalam, dan kini massa membubarkan diri, dan dari pihak kepolisian juga masih turut menjaga ketat, dan kita bisa lihat masih banyak sekali sampah-sampah. Mereka perangkat desa, ribuan perangkat desa ini yang datang meminta status pegawaian yang jelas dari pemerintah. Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI menggelar demo pada 25 Januari hari ini. Dalam demonstrasi di depan gedung DPR MPR, massa PPDI membawa berbagai atribut poster dan spanduk terkait dengan tuntutan mereka. Dalam aksi ini, para perangkat desa menuntut mengenai status kepegawaian perangkat desa yang selama ini tidak ada kejelasan.
Selain itu, saudara, mereka juga menuntut agar adanya peningkatan kesejahteraan bagi para pegawai perangkat desa dan masa jabatan perangkat desa hingga sampai 60 tahun. Dengan adanya aksi ribuan perangkat desa ini, petugas kepolisian menutup sejumlah ruas jalan dari arah Jalan Gatot Subroto menuju Selipi. Para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI ini meminta agar DPR RI mengabaikan rekomendasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI terkait masa jabatan perangkat desa. Ketua PPDI Kabupaten Jombang Teguh Wahyudi mengatakan, wacana pemangkasan masa jabatan perangkat desa ini muncul dalam rekomendasi APDESI yang disampaikan pada DPR RI beberapa waktu lalu. APDESI menurutnya mengeluarkan 11 rekomendasi terkait rencana perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Rekomendasi tersebut diantaranya adalah tentang masa jabatan kepala desa serta masa jabatan perangkat desa. Menurut Teguh, pihaknya tidak mempersoalkan usulan perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun sebagaimana rekomendasi APDESI pada DPR RI. Namun, pihaknya menolak rekomendasi APDESI yang menyamakan jabatan perangkat desa dengan masa jabatan kepala desa. Perangkat desa menurut Teguh meminta DPR RI mengabaikan usulan APDESI dengan tidak melakukan revisi pada masa jabatan perangkat desa yang saat ini sudah berlaku. Seperti diketahui, memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, masa jabatan perangkat desa berlaku hingga usia 60 tahun sejak pertama kali perangkat desa tersebut menjabat. Namun, usulan APDESI dalam revisi undang-undang tersebut meminta atau merekomendasikan bahwa masa jabatan perangkat desa 9 tahun mengikuti masa jabatan dari kepala desa yang diminta oleh perwakilan kepala desa seluruh wilayah di Indonesia. Hal tersebut yang kemudian membuat sejumlah perangkat desa ini melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI yang mana meminta agar tidak adanya perubahan terkait masa jabatan perangkat desa agar tetap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni masa jabatan perangkat desa berlaku hingga usia 60 tahun. Kami melaksanakan silaptas. Juga yang paling akhir, saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa kami selama kami melakukan silaptas ini, dikabulkan oleh Allah dalam keadaan terang benderang. Allahumma amin. Selamat jalan, hati-hati di jalan, dan jaga selalu ketertiban. Jangan berbuat apapun yang bertindak negatif di jalan ya. Terima kasih kembali. Oke, selamat ketemu dalam acara Rakernas nanti. Baik, terima kasih teman-teman atas nama Korlatnas PPDI mengucapkan terima kasih atas ketertiban, atas semuanya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup Silapnas jilid 3 dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah
Mereka sudah berkumpul sejak pro kontra terkait permintaan atau permohonan dari sejumlah kepala desa yang meminta agar masa jabatan Kades diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun ini masih terus menjadi perbincangan sampai saat ini, saudara. Bahkan ada beberapa yang mengharapkan bahwa memang benar jabatan kepala desa bisa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun, namun ada sejumlah pihak yang merasa tak perlu adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa. Kepala Desa Nusa Tenggara Barat mengatakan ada beberapa alasan mengapa para kades menuntut masa jabatan dari yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun. Ribuan kades ini melakukan demo di gedung DPR hingga 2 kali untuk melakukan tuntutan agar adanya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Ditemui di depan gedung DPR, Robi mengatakan bahwa menurut sejumlah kepala desa, jabatan Kades 6 tahun ini masih kurang. Menurutnya ketika 6 tahun menjabat sebagai kepala desa, masih akan tetap persaingan politiknya terjadi. Namun diakuinya 6 tahun tidak cukup untuk menjabat sebagai kepala desa. Robi juga berharap dengan masa jabatan sebagai Kades diperpanjang jadi 9 tahun, maka persaingan politik orang-orang yang ingin menjadi kepala desa akan semakin berkurang. Persaingan politik yang dimaksud adalah pihak-pihak yang tadinya bekerja sama dengan kepala desa, malah jadi enggan bekerja sama ketika sudah mendekati masa pergantian kepala desa. Robi juga berharap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bisa cepat direvisi seusai perwakilan Kades bertemu dengan DPR. Ia mengklaim para Kades menginginkan masa jabatan menjadi 9 tahun. Menurutnya apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka Kades di Indonesia akan melakukan aksi besar-besaran kembali di gedung DPR. Sebelumnya, pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad juga telah menemui Kades saat demo di gedung DPR pada 16 Januari kemarin. Sufmi Dasko Ahmad menuturkan bahwa revisi undang-undang tersebut saat ini sedang diproses. Apa yang disampaikan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 mengenai poin penambahan menjadi 9 tahun tanpa periodisasi sudah disampaikan oleh DPR dengan 2 komitmen antara pemerintah dan juga DPR. Dasko lantas meminta agar para Kades untuk bisa melobi pemerintah setempat mereka terkait permintaan tersebut. Selain itu, Badan Legislasi DPR juga akan menerima perwakilan dari kepala desa untuk mendengarkan aspirasi dari mereka. Terkait keinginan sejumlah kepala desa agar adanya perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun ini juga sempat dikomentari oleh Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungannya, saudara. Kami akan menampilkan, ini adalah wawancara singkat. Presiden Jokowi menanggapi permintaan sejumlah Kades agar masa jabatan dari 6 tahun diperpanjang menjadi 9 tahun. Iya, yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi itu silahkan disampaikan kepada DPR. Tetapi yang jelas undang-undangnya sangat jelas, membatasi 6 tahun dan selama 3 periode. Tuh. Prosesnya silahkan nanti ada di DPR. Ya, udah. Ya. Mereka menuntut agar masa jabatan mereka
adalah yang artinya tidak ada pembatasan dari masa jabatan mereka. Akibat dari banyaknya juga perangkat daerah, maka jalan dari arah TVRI menuju gedung DPR ini ditutup, seperti bisa teman-teman lihat. Nah, banyak sekali para perangkat desa yang melakukan aksi unjuk rasa, sudah berkumpul untuk melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Para perangkat desa ini meminta agar masa jabatan mereka itu tidak dibatasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru kan mereka dibatasi nih menjadi sekitar 9 tahunan, dan mereka mau meminta gitu agar Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 itu dicabut, sehingga mereka dipilih ataupun bisa mereka masih mau menuntut situasi karena ada perwakilan dari para kepala desa ini untuk masuk ke DPR untuk melakukan audiensi terkait tuntutan mereka. Dan ini masih ada teman ribuan para kepala desa yang dari berbagai provinsi. Mempengaruhi sanksi. Sejak pukul berapa Makanya ini kalau sanksinya sampai desa ini sudah memadati gedung DPR? Akankah ada informasi terkait berapa lama nantinya aksi unjuk rasa ini akan dilaksanakan? Untuk informasi, hadirnya para kepala desa ini sekitar datang pukul jam 8 pagi ya. Untuk aksi masih belum diketahui sampai jam berapa, namun dari orasi yang disampaikan tadi bahwa akan melakukan orasi sampai hingga pukul 16 sore. Baik, apakah sejumlah perangkat desa yang datang ini juga menuntut nanti akan adanya anggota perwakilan mungkin dari DPR yang harus menemui mereka untuk sama-sama menyampaikan aspirasi, atau mungkin mereka ingin agar bisa masuk ke gedung DPR dan menyampaikan aspirasi tersebut? Ya, untuk sementara tadi ada terjadi gesekan di depan dikarenakan orasi tidak didengar oleh pihak DPR. Namun saat ini salah satu perwakilan sudah memasuki gedung DPR. Namun dari para kades ini tidak sabar untuk para anggota DPR, salah satunya perwakilan dari DPR, untuk keluar menemui mereka. Karena dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia ini hadir di ratusan ribu di depan ini menunggu keputusan dari anggota DPR terkait unjuk rasa yang mereka lakukan seperti itu. Ya, Alfian, terakhir ini kan banyak sekali bus-bus yang membawa perangkat desa yang menuju ke Jakarta, kemudian banyak sekali kepadatan lalu lintas begitu ya saat aksi unjuk rasa ini. Adakah kemudian pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengantisipasi padatnya perangkat desa yang datang di gedung DPR ini? Untuk pengalihan lalu lintas dari depan dari arah Senayan menuju Gatot Subroto dialihkan untuk tidak disarankan untuk tidak melalui depan gedung DPR RI. Lalu untuk jalur Transjakarta atau busway sementara dialihkan ke jalan tol di depan Gatot Subroto seperti itu. Baik, terima kasih banyak Alfian, wartawan Warta Kota, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali Alfian, kami masih menantikan informasi terbaru lagi dari Anda. Ya, saudara, sampai saat ini massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI masih menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta Pusat pada Rabu hari ini. Warga juga sudah mengeluhkan adanya kemacetan dan kepadatan lalu lintas di area demonstrasi, imbas banyaknya bus-bus peserta demo ini yang diparkir di kawasan Stadion GBK. Dari informasi wartawan lapangan kami tadi sempat diinformasikan bahwa sudah ada perwakilan dari perangkat desa yang saat ini sudah memasuki gedung DPR untuk menyampaikan aspirasi oleh seluruh pernyataan atau aspirasi yang ingin disampaikan oleh sejumlah kepala desa ini untuk disampaikan
ke anggota DPR dan nantinya akan ada penyelesaian begitu ya dari permohonan-permohonan dari sejumlah perangkat desa ini. Jabatan mereka itu seperti sedia kala, yang artinya tidak ada pembatasan dari masa jabatan mereka. Akibat dari juga para pengunjuk rasa seperti itu dari perangkat daerah, maka jalan dari arah TVRI menuju gedung DPR ini ditutup. Seperti bisa teman-teman lihat. Nah, banyak sekali para perangkat desa yang melakukan aksi unjuk rasa. Mereka memakai baju dinas mereka dan juga mereka sudah berkumpul sejak pagi hari tadi untuk melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Para perangkat desa ini meminta agar masa jabatan mereka itu tidak dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Kan mereka dibatasi nih menjadi sekitar 9 tahunan, dan mereka mau meminta gitu agar undang-undang nomor 39 tahun 2014 itu dicabut sehingga mereka dipilih ataupun bisa memakai melakukan jabatannya itu sepanjang para warga yang tepat mereka memimpin itu setuju seperti itu. Dikabarkan pagi hari tadi ini sekitar 100.000 akan bergabung ataupun mengepung gedung DPR RI. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Jakarta Pusat melaporkan. Ini unjuk rasa para aparat desa dari seluruh Indonesia hari ini, Rabu 25 Januari 2023. Ramai sekali nih di gedung DPR RI dan DPD RI. Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
Ini unjuk rasa para aparat desa dari seluruh Indonesia hari ini Rabu 25 Januari 2023. Ramai sekali nih di gedung DPR RI dan DPD RI. Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat, sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jona ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkok, mati. Ada yang akan merasakan, karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Setuju? Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir. Saudara, massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI menggelar aksi demo di depan gedung DPR Jakarta Pusat pada Rabu hari ini. Sejumlah massa dari perangkat desa ini sudah tiba di depan gedung DPR Jakarta Pusat sekira pukul 6 pagi tadi, dan sampai saat ini tampak yang Anda saksikan ini adalah kondisi terkini di depan gedung DPR RI. Dan sudah ada sejumlah perangkat desa yang menyampaikan aspirasinya dengan menggunakan pengeras suara sambil berdiri di atas mobil komando dan juga terus melantangkan suaranya dan menyampaikan aspirasi atau tuntutan-tuntutan mereka. Di antaranya seperti yang kami terima dalam rilis Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia, ini diantaranya adalah
mengatakan bahwa pasca aksi demonstrasi kepala desa yang menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang digelar pada 17 Januari lalu, bagian dari pelaksana pemerintah desa selain kepala desa, BPD atau Badan Musyawarah Desa dan perangkat desa pada Rabu hari ini datang berbondong-bondong ke Jakarta hingga lebih dari 15.000 orang, perwakilan dari total 1,3 juta perangkat desa se-Indonesia. Seusai adanya pertemuan konsultasi dan penyampaian aspirasi ke pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, perangkat desa dalam hal ini menggugat dan menuntut setidaknya 6 hal, saudara, diantaranya Dewan Pimpinan Nasional mendukung penuh usulan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan menuntut DPR serta pemerintah merealisasikan sebelum pemilu 2024. Menuntut pula Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia agar ada pengakuan yang jelas perangkat desa dengan status ASN atau aparatur sipil negara atau P3K atau PPK, pegawai pemerintah perjanjian kerja, PPDI tetap menghormati posisi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam tuntutan tersebut, sejumlah perangkat desa juga menuntut gaji perangkat desa bersumber dari APBN melalui dana alokasi desa yang tercantum khusus, bukan sumber dari perimbangan kabupaten, yaitu alokasi dana desa, sehingga memiliki kendala penghitungan di setiap daerah, termasuk soal penggajian masuk dalam ranah politik daerah. Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia juga menuntut memiliki dana purna tugas setelah berhenti menjabat yang dihitung berdasarkan masa pengabdian. DPN PPDI juga menuntut dana desa berjumlah sebesar 15% dari APBN atau sekitar 250 miliar per tahun digelontorkan untuk pembangunan desa. Dana desa juga jauh lebih bermanfaat bagi pembangunan ekonomi desa dan kesejahteraan desa. Dana desa juga jauh di bawah dana bansos sebesar 350 triliun yang dianggarkan negara dalam setiap tahunnya. Dalam tuntutannya, mereka juga menuntut Presiden mengevaluasi Menteri Desa sebab dianggap tidak memiliki kemampuan dan kecakapan menerjemahkan Undang-Undang Desa. Menteri Desa juga dianggap tidak kurang dalam kemampuan komunikasi terhadap stakeholder utama pembangunan desa, yakni kepala desa, BPD, dan perangkat desa. Mendes diakui hanya menganggap organ penting pembangunan desa adalah pendamping desa, yang statusnya tidak ada dalam Undang-Undang Desa, namun sangat diperhatikan, mulai dari diurus menjadi P3K, pendamping diusulkan memiliki asuransi pendamping, hari bakti pendamping desa yang sesungguhnya kontribusinya dalam membangun desa tidak signifikan dan tidak memiliki pengaruh langsung dalam percepatan pembangunan desa. Ada total setidaknya 6 tuntutan tersebut juga disampaikan secara lantang oleh perwakilan perangkat desa yang hari ini melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta, saudara. Dari 6 tuntutan tersebut tadi sudah ada perwakilan dari perangkat desa yang diizinkan untuk masuk ke gedung DPR bertemu dengan anggota DPR untuk menyampaikan secara lebih detail apa maksud dan tujuan dari tuntutan-tuntutan tersebut. Maaf, teman-teman. Kawasan Sukoto untuk memantau langsung pantauan kondisi lalu lintas di wilayah ini. Juga di para pendemo juga sudah terkendali di lokasi. Subroto, Jakarta Pusat. Ketahui hari ini perangkat desa seluruh Indonesia tergabung dalam
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkol, mati. Ada yang akan merasakan. Karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkol, mati. Ada yang akan merasakan. Karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari
hari Selasa pagi baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus
Yang terhormat rekan-rekan unsur pemerintah daerah yang hadir pada siang hari ini, Pak Asisten 1, Pak Joko, Pak Kepala PMJ, Mas Eko, Mas Yok, beserta jajaran yang hadir. Yang kami hormati Ketua AKD, kami hormati Bapak Pengurus Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Magetan, Mbak Nurah, juga teman-teman semuanya perangkat desa Kabupaten Magetan yang hari ini kita penuntutan bahwa berharap pemecatan ataupun pemberhentian secara non prosedural. Kami menuntut kepada pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan kedudukan kami selaku perangkat desa. Yang kedua, pengurus BPDI sudah jam 9 tadi sudah bangkit ke Zalim, Gus Menteri sudah diklarifikasi bahwa itu memang wacana, tetapi memang muncul suara-suara itu dari teman-teman kepala desa luar Jawa, Pak Ketua. Terus kami cuma antisipasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkol, mati. Ada-ada yang akan merasakan, karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Setuju? Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Pertama terkait dengan maraknya pemberhentian non prosedural teman-teman kami perangkat desa, khususnya dari luar Jawa dan Madura. Nah, ini kami bersama teman-teman perangkat desa se-Indonesia menuntut kepada pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan kedudukan
kami sebagai perangkat desa di desa, sehingga tidak bisa serta-merta kepala desa memerintahkan kami, memecat kami secara semena-mena. Itu yang menjadi tuntutan utama kami. Kemudian yang kedua terkait dengan isu yang berkembang liar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang katanya wacananya akan disamakan dengan kepala desa, karena sempat dibahas di rapat kerja Kementerian Desa Pak Menteri Gosalim dengan Komisi 5 DPR RI. Nah, ini yang kami antisipasi, jangan sampai ketika pembahasan dalam prioritas 2023 jangan sampai melebar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang disamakan dengan kepala desa. Dan teman-teman kita yang tergabung dalam PPD Kabupaten Magetan dalam rangka menyampaikan aspirasinya ke Jakarta, ya. Jadi tentunya kita support dalam rangka memperjuangkan aspirasi teman-teman, isu-isu yang berkembang, dan tentunya aspirasi nanti akan ditampung dan akan dikabulkan oleh pemerintah pusat, ya. Nah, ada beberapa hal tadi yang disampaikan, ada 5 tuntutan. Saya kira ini sesuatu yang wajar. Nah, makanya kita dari pemerintah daerah Kabupaten Magetan, nah ini mensupport keberangkatan teman-teman dalam rangka menyampaikan aspirasi. Karena ini juga diatur oleh undang-undang. Nah, tentunya ini harus kita support. Dan tentu kami pesan, jaga nama baik Magetan, lakukan penyampaian aspirasi dengan sopan, dengan santun, dan kita berdoa mudah-mudahan semuanya selamat berangkat di sana, pulang kembali, karena kami semuanya menunggu dan masih banyak tugas dari teman-teman PPD ini desa masing-masing. Sebagai kawan lama. Oh iya. Ya. Hari ini kami menerima utusan dari para tamu dari PPDI seluruh Indonesia hadir, sekitar 45.000 yang hadir, dan Ketua PPDI Pak Tahrir bersama dengan seluruh pengurus intinya tadi kami terima bersama dengan fraksi PKB, fraksi Demokrat, fraksi PKB menerima di ruangan ini. Dan tentu sebelumnya, 1 hari sebelumnya sudah ada audiensi dengan Komisi 2 yang tuntutannya saya kira sama seperti dulu, karena ini sudah lama tuntutan ini, yaitu tentang kepastian atas jabatan perangkat desa. Ini juga berkait nanti dengan persoalan tata laksana kepegawaian, kemudian kesejahteraannya. Ini sangat terkait. Dan tentu ini juga akan sangat terkait dengan Undang-Undang Desa. Oleh karena itu kami tadi sepakat, dan bahkan sudah sepakat fraksi-fraksi kemarin di Komisi 2. Hari ini kami terima audiensinya bersama dengan PKB. Sepakat juga karena poin-poin itu sangat rasional, poin-poin itu sangat masuk akal. Dan tentu sebagai wakil rakyat kami mendukung. Dan perjuangan awal adalah bagaimana segera mungkin Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 segera untuk masuk dalam prolegnas prioritas 2023 supaya segera dapat mengakomodir atau merealisasikan terhadap tuntutan para perangkat desa ini. Dan karena ini sebuah tuntutan yang menurut saya memang harus kami perjuangkan bersama di DPR. Dan fraksi-fraksi sudah setuju di Komisi 2. Tentu saya di Badan Legislasi, Pak Ibnu juga di Badan Legislasi, tinggal nanti kami perjuangkan di dalam prioritas 2023, dan selanjutnya klausul-klausul yang menjadi tuntutan itu kami akan rumuskan bersama antara DPR dan pemerintah. Cukup ya? Cukup. Karena itu aja memang. Selain apa? Koalisi.
Nasdem Ahmad Ali bilang kalau misalkan akan ada alternatif 2-3 hari untuk koalisi, apakah tidak ada kesepakatan juga dengan Demokrat dan PKS ini? Saya kira tidak ada misal gitu ya, karena proses tim kecil kan berjalan terus. Kemudian untuk Baik teman-teman, sebelum kita mulai, minta tolong semuanya tenang, setuju? Minta tolong semua tenang, setuju? Setuju? Siapa kita? Siapa kita? Perangkat desa? Perangkat desa? Baik, terima kasih. Minta tolong jangan ada yang kuat, silent semuanya. Kita dengarkan penyampaian dari DPR RI Republik Indonesia. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga seluruh perangkat desa yang hadir di depan gedung DPR ini tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan segala tuntutannya dikabulkan. Saya Herman Hairon dari fraksi Partai Demokrat. Bersama Pak Toha dari fraksi PKB. Perlu disampaikan bahwa memang terlalu lama tuntut terus berjuang untuk bisa memenuhi berbagai harapan dan tuntutan itu. Akal usulan terkait dengan kepastian jabatan, kesejahteraan, tentu ini harus didukung dan diperjuangkan sepenuhnya oleh DPR. Memang kita masih butuh tahapan kalau untuk merubah undang-undang desa. Dalam prolegnas sudah ada. Kami akan dorong bersama dengan fraksi-fraksi lainnya di DPR agar undang-undang desa segera masuk menjadi prioritas tahun 2023. Setelah itu, kalau sudah masuk dalam prioritas, tentu tuntutan-tuntutan yang ini menjadi harapan dari seluruh para perangkat desa bisa kami perjuangkan dalam pembahasannya dengan pemerintah. Setuju? Kemudian kami sangat memahami bahwa perangkat desa adalah para pejuang birokrat paling bawah, berdekatan langsung dengan masyarakat, bersentuhan dengan masyarakat, langsung melayani setiap hari 24 jam. Oleh karenanya tidak ada alasan kami di DPR untuk menolak tuntutan Bapak Ibu sekalian. Setelah ini kami dengan seluruh fraksi-fraksi sebetulnya sudah ada kesepakatan. Silakan nanti pulang dengan tenang, tetap menjaga ketertiban. Yakinlah kami DPR memperjuangkan hak-hak para perangkat desa. Hidup perangkat desa, hidup perangkat desa, hidup perangkat desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup DPR, hidup DPR, hidup DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, para perangkat desa seluruh Indonesia yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, hari ini tidak panas tapi mendung dan tidak hujan. Saya Muhammad Toha dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa akan membacakan hasil dari aspirasi
para perangkat desa PPDI yang disuarakan atau disampaikan ke Komisi 2 kemarin dan yang disampaikan para perwakilan PPDI dan perangkat desa pada hari ini di ruang Komisi 2. Dengarkan baik-baik. Nomor 1, masa kerja perangkat desa tetap sampai umur 60 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 2014. Tidak sama dengan masa jabatan kepala desa. Nomor 2, memasukkan poin-poin usulan aspirasi PPDI atau perangkat desa seluruh Indonesia ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang ketiga, perangkat desa dan aparatur desa yang terdiri atas Kades, Sekdes, KUR, Kasih, Kadus, bahkan RT, RW, BPD, PKK, staf desa, Karang Taruna, LKMD, LPM, pemangku adat harus ditingkatkan kesejahteraannya. Perangkat desa ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan undang-undang, mengelola keuangan, melaksanakan tata kelola dan pembangunan masyarakat desa, maka harus diberi kesejahteraan dan diperjelas statusnya. Nomor 5, pemerintah wajib mendorong, mendukung dan membiayai peningkatan kapasitas perangkat desa. Yang terakhir, diupayakan agar diterbitkan undang-undang aparatur pemerintah desa atau UU APD untuk lebih memperjelas status dan kesejahteraan perangkat desa. Ada 6 poin menjadi catatan dan itu nanti akan kita perjuangkan bersama dengan fraksi-fraksi yang lain di pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di DPR RI. Mohon doa Bapak Ibu sekalian agar ini cepat dan segera terrealisasi dan terwujud. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, setelah ini silakan pulang dengan tenang. Berikan kepercayaan ini kepada DPR RI. Setuju? Oke, terima kasih. Saya cuma nambahi ya. DPR RI sudah sepakat. Hasil pertemuan saya dengan Mendagri kemarin dan juga Mendes, beliau berdua juga sepakat dengan DPR RI. Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat, sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk
dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkol, mati. Adik-adik yang akan merasakan. Karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Setuju? Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Pertama terkait dengan maraknya pemberhentian non prosedural teman-teman kami perangkat desa, khususnya dari luar Jawa dan Madura. Nah, ini kami bersama teman perangkat desa se-Indonesia menuntut kepada pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan kedudukan kami sebagai perangkat desa di desa, sehingga tidak bisa serta-merta kepala desa memberhentikan kami, memecat kami secara semena-mena. Itu yang menjadi tuntutan utama kami. Kemudian yang kedua terkait dengan isu yang berkembang liar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang katanya wacananya akan disamakan dengan kepala desa, karena sempat dibahas di rapat kerja Kementerian Desa Pak Menteri Bosalim dengan Komisi 5 DPR RI. Nah, ini yang kami antisipasi, jangan sampai ketika pembahasan dalam prioritas 2023 jangan sampai melebar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang disamakan dengan kepala desa. Itu tuntutan utama kami. Yang pertama terkait dengan maraknya pemberhentian. Cacat, Mbah. Kalau mau di bawah. Ya, selamat siang Sobat Warta Kota. Saat ini saya berada di Jalan Gatot Subroto. Ya, terlihat sejumlah spanduk dipasang di pagar gedung DPR MPR ini. Yang mana spanduk-spanduk ini dipasang oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia, yang mana tuntutan mereka jelas seperti itu, seperti yang terlihat di salah satu spanduk ini, yaitu segera menerbitkan NIAPD nasional, lalu perangkat desa ini juga meminta kejelasan status dari mereka-mereka ini yang bekerja seperti itu, agar dapat diangkat menjadi ASN atau aparatur sipil negara.
Ya, dan spanduk-spanduk ini terlihat mulai dilepas. Ya, demikian laporan langsung dari Selamat siang Sobat WK, saat ini saya Yolanda Putri Dewanti, tepatnya sedang berada di kawasan DPR RI, di mana baru saja dibubarkannya demo dari perangkat desa. Kita masih lihat tadi memang sudah melakukan audiensi di dalam, dan kini masa membubarkan diri, dan dari pihak kepolisian juga masih turut menjaga ketat, dan kita bisa lihat masih banyak sekali sampah-sampah. Mereka perangkat desa, ribuan perangkat desa ini yang datang meminta status pegawaian yang jelas dari pemerintah. Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI menggelar demo pada 25 Januari hari ini. Dalam demonstrasi di depan gedung DPR MPR, massa PPDI membawa berbagai atribut poster dan spanduk terkait dengan tuntutan mereka. Dalam aksi ini, para perangkat desa menuntut mengenai status kepegawaian perangkat desa yang selama ini tidak ada kejelasan. Selain itu, saudara, mereka juga menuntut agar adanya peningkatan kesejahteraan bagi para pegawai perangkat desa dan masa jabatan perangkat desa hingga sampai 60 tahun. Dengan adanya aksi ribuan perangkat desa ini, petugas kepolisian menutup sejumlah ruas jalan dari arah Jalan Gatot Subroto menuju Selipi. Para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI ini
meminta agar DPR RI mengabaikan rekomendasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI terkait masa jabatan perangkat desa. Ketua PPDI Kabupaten Jombang Teguh Wahyudi mengatakan, wacana pemangkasan masa jabatan perangkat desa ini muncul dalam rekomendasi APDESI yang disampaikan pada DPR RI beberapa waktu lalu. APDESI menurutnya mengeluarkan 11 rekomendasi terkait rencana perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Rekomendasi tersebut diantaranya adalah tentang masa jabatan kepala desa serta masa jabatan perangkat desa. Menurut Teguh, pihaknya tidak mempersoalkan usulan perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun sebagaimana rekomendasi APDESI pada DPR RI. Namun pihaknya menolak rekomendasi APDESI yang menyamakan jabatan perangkat desa dengan masa jabatan kepala desa. Perangkat desa menurut Teguh meminta DPR RI mengabaikan usulan APDESI dengan tidak melakukan revisi pada masa jabatan perangkat desa yang saat ini sudah berlaku. Seperti diketahui, memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, masa jabatan perangkat desa berlaku hingga usia 60 tahun sejak pertama kali perangkat desa tersebut menjabat. Namun usulan APDESI dalam revisi undang-undang tersebut meminta atau merekomendasikan bahwa masa jabatan perangkat desa 9 tahun mengikuti masa jabatan dari kepala desa yang diminta oleh perwakilan kepala desa seluruh wilayah di Indonesia. Hal tersebut yang kemudian membuat sejumlah perangkat desa ini melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI yang mana meminta agar tidak adanya perubahan terkait masa jabatan perangkat desa agar tetap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni masa jabatan perangkat desa berlaku hingga usia 60 tahun. Melaksanakan silaptas. Juga yang paling akhir, saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa kami selama kami melakukan silaptas ini, dikabulkan oleh Allah dalam keadaan terang benderang. Allahumma amin. Selamat jalan, hati-hati di jalan, dan jaga selalu ketertiban. Jangan berbuat apapun yang bertindak negatif di jalan ya. Terima kasih kembali. Oke, selamat ketemu dalam acara Rakernas nanti. Baik, terima kasih teman-teman atas nama Korlatnas PPDI mengucapkan terima kasih atas ketertiban, atas semuanya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup Silapnas jilid 3 dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah
Mereka sudah berkumpul sejak pro kontra terkait permintaan atau permohonan dari sejumlah kepala desa yang meminta agar masa jabatan Kades diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun ini masih terus menjadi perbincangan sampai saat ini, saudara. Bahkan ada beberapa yang mengharapkan bahwa memang benar jabatan kepala desa bisa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun, namun ada sejumlah pihak yang merasa tak perlu adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa. Kepala Desa Nusa Tenggara Barat mengatakan ada beberapa alasan mengapa para kades menuntut masa jabatan dari yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun. Ribuan kades ini melakukan demo di gedung DPR hingga 2 kali untuk melakukan tuntutan agar adanya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Temui di depan gedung DPR, Robi mengatakan bahwa menurut sejumlah kepala desa, jabatan Kades 6 tahun ini masih kurang. Menurutnya ketika 6 tahun menjabat sebagai kepala desa, masih akan tetap persaingan politiknya terjadi. Namun diakuinya 6 tahun tidak cukup untuk menjabat sebagai kepala desa. Robi juga berharap dengan masa jabatan sebagai Kades diperpanjang jadi 9 tahun, maka persaingan politik orang-orang yang ingin menjadi kepala desa akan semakin berkurang. Persaingan politik yang dimaksud adalah pihak-pihak yang tadinya bekerja sama dengan kepala desa, malah jadi enggan bekerja sama ketika sudah mendekati masa pergantian kepala desa. Robi juga berharap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bisa cepat direvisi seusai perwakilan Kades bertemu dengan DPR. Ia mengklaim para Kades menginginkan masa jabatan menjadi 9 tahun. Menurutnya apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka Kades di Indonesia akan melakukan aksi besar-besaran kembali di gedung DPR. Sebelumnya, pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad juga telah menemui Kades saat demo di gedung DPR pada 16 Januari kemarin. Sufmi Dasko Ahmad menuturkan bahwa revisi undang-undang tersebut saat ini sedang diproses. Apa yang disampaikan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 mengenai poin penambahan menjadi 9 tahun tanpa periodisasi sudah disampaikan oleh DPR dengan 2 komitmen antara pemerintah dan juga DPR. Dasko lantas meminta agar para Kades untuk bisa melobi pemerintah setempat mereka terkait permintaan tersebut. Selain itu, Badan Legislasi DPR juga akan menerima perwakilan dari kepala desa untuk mendengarkan aspirasi dari mereka. Terkait keinginan sejumlah kepala desa agar adanya perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun ini juga sempat dikomentari oleh Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungannya, saudara. Kami akan menampilkan, ini adalah wawancara singkat. Presiden Jokowi menanggapi permintaan sejumlah Kades agar masa jabatan dari 6 tahun diperpanjang menjadi 9 tahun. Iya, yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi itu silahkan disampaikan kepada DPR. Tetapi yang jelas undang-undangnya sangat jelas, membatasi 6 tahun dan selama 3 periode. Tuh. Prosesnya silahkan nanti ada di DPR. Ya, udah. Ya, undang-undangnya masih 6 tahun dan 3 periode.
seperti sedia kala yang artinya tidak ada pembatasan dari masa jabatan mereka. Akibat dari banyaknya juga para pengunjuk rasa seperti itu dari perangkat daerah, maka jalan dari arah TVRI menuju gedung DPR ini ditutup seperti bisa teman-teman lihat. Nah, banyak sekali para perangkat desa yang melakukan aksi unjuk rasa. Mereka memakai baju dinas mereka dan juga mereka sudah berkumpul sejak pagi hari tadi untuk melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Para perangkat desa ini meminta agar masa jabatan mereka itu tidak dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Kan mereka dibatasi nih menjadi sekitar 9 tahunan, dan mereka mau meminta gitu agar undang-undang nomor 39 tahun 2014 itu dicabut sehingga mereka dipilih ataupun bisa Ya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan kami yang saat ini sedang berada di depan gedung DPR untuk menyampaikan bagaimana kondisi terkini aksi unjuk rasa besar-besarnya yang dilakukan oleh sejumlah perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Langsung saja tersambung dengan Alfian di sebelah sana. Halo, Alfian, selamat siang. Ya, selamat siang. Baik, Alfian, bisa digambarkan untuk yang saat ini kondisi terkini di sekali lagi DPR, lokasi itu juga ada di dalam penjelasan. Ini seperti apa? Silahkan dengan laporannya. Oke, untuk situasi kita melihat ratusan ribu dari Kades seluruh Indonesia pun hadir di depan gedung DPR RI. Ini mereka untuk menuntut beberapa tuntutan. Itu ada 6. Salah satunya adalah Dewan Pimpinan Nasional mendukung usulan untuk merevisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Menurut DPR dan meminta merealisasikan UU 2024. Yang kedua, Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia menuntut pengakuan yang jelas perangkat desa dengan status ASN aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah badan kerja PDI tetap menghormati posisi sebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2014. Lalu menurut Presiden mengevaluasi Menteri Desa sebab dianggap tidak memiliki kemampuan dan ketetapan menerjemahkan UU Desa. Menteri Desa tidak kurang dalam kemampuan perangkat desa. Mendes hanya menganggap program pembangunan desa adalah pendamping desa yang statusnya tidak ada dalam UU Desa, tapi sangat diperhatikan mulai dari diurus dari menjadi PPK, pendamping keseluruhan, asuransi pendamping, hari bakti pendamping desa yang sesungguhnya kontribusinya dalam pembangunan desa tidak signifikan dan tidak memiliki pengaruh langsung dalam pembangunan desa. Selanjutnya juga ada Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia memiliki dana purna tugas setelah berhenti menjabat yang itu berdasarkan masa pengabdian dari laporan dan tuntutan dari para kepala desa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan DPR. Alfian, untuk saat ini kondisi terkini di sana seperti apa? Apakah aspirasi sudah disampaikan oleh sejumlah perangkat desa ini atau sudahkah ada perwakilan dari DPR yang menemui sejumlah kepala desa ini? Untuk situasi di sana masih ribuan dari para kepala desa juga masih memadati tempat gedung DPR RI. Mereka masih mau menuntut situasi karena ada perwakilan dari para kepala desa ini untuk masuk ke DPR untuk melakukan audiensi terkait tuntutan mereka. Dan ini masih ada teman ribuan para kepala desa yang dari berbagai provinsi. Baik,
mempengaruhi sanksi. Alfian, sejak pukul berapa Makanya ini kalau sanksinya sampai perangkat desa ini sudah memadati gedung DPR? Akankah ada informasi terkait berapa lama nantinya aksi unjuk rasa ini akan dilaksanakan? Untuk informasi, hadirnya para kepala desa ini sekitar datang pukul jam 8 pagi ya. Untuk aksi masih belum diketahui sampai jam berapa, namun dari orasi yang disampaikan tadi bahwa akan melakukan orasi sampai hingga pukul 16 sore. Baik, apakah sejumlah perangkat desa yang datang ini juga menuntut nanti akan adanya anggota perwakilan mungkin dari DPR yang harus menemui mereka untuk sama-sama menyampaikan aspirasi, atau mungkin mereka ingin agar bisa masuk ke gedung DPR dan menyampaikan aspirasi tersebut? Ya, untuk sementara tadi ada terjadi gesekan di depan dikarenakan orasi tidak didengar oleh pihak DPR. Namun saat ini salah satu perwakilan sudah memasuki gedung DPR. Namun dari para kades ini tidak sabar untuk para anggota DPR, salah satunya perwakilan dari DPR, untuk keluar menemui mereka, karena dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia ini hadir di ratusan ribu di depan ini menunggu keputusan dari anggota DPR terkait unjuk rasa yang mereka lakukan seperti itu. Ya, Alfian, terakhir ini kan banyak sekali bus-bus yang membawa perangkat desa yang menuju ke Jakarta, kemudian banyak sekali kepadatan lalu lintas begitu ya saat aksi unjuk rasa ini. Adakah kemudian pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengantisipasi padatnya perangkat desa yang datang di gedung DPR ini? Untuk pengalihan lalu lintas dari arah Senayan menuju Gatot Subroto dialihkan untuk tidak disarankan untuk tidak melalui depan gedung DPR RI. Lalu untuk jalur Transjakarta atau busway sementara dialihkan ke jalan tol di depan Gatot Subroto, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Alfian, wartawan Warta Kota, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali Alfian, kami masih menantikan informasi terbaru lagi dari Anda. Ya, saudara, sampai saat ini massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI masih menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta Pusat pada Rabu hari ini. Warga juga sudah mengeluhkan adanya kemacetan dan kepadatan lalu lintas di area demonstrasi, imbas banyaknya bus-bus peserta demo ini yang diparkir di kawasan Stadion GBK. Dari informasi wartawan lapangan kami tadi sempat diinformasikan bahwa sudah ada perwakilan dari perangkat desa yang saat ini sudah memasuki gedung DPR untuk menyampaikan aspirasi oleh seluruh pernyataan atau aspirasi yang ingin disampaikan oleh sejumlah kepala desa ini untuk disampaikan ke anggota DPR, dan nantinya akan ada penyelesaian begitu ya dari permohonan-permohonan dari sejumlah perangkat desa ini. Jabatan mereka itu seperti sedia kala, yang artinya tidak ada pembatasan dari masa jabatan mereka. Akibat dari juga para pengunjuk rasa seperti itu dari perangkat daerah, maka jalan dari arah TVRI menuju gedung DPR ini ditutup. Seperti bisa teman-teman lihat. Nah,
sekali para perangkat desa yang melakukan aksi unjuk rasa. Mereka memakai baju dinas mereka dan juga mereka sudah berkumpul sejak pagi hari tadi untuk melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Para perangkat desa ini meminta agar masa jabatan mereka itu tidak dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Kan mereka dibatasi nih menjadi sekitar 9 tahunan, dan mereka mau meminta gitu agar undang-undang nomor 39 tahun 2014 itu dicabut sehingga mereka dipilih ataupun bisa memakai melakukan jabatannya itu sepanjang para warga yang tepat mereka memimpin itu setuju seperti itu. Pagi hari tadi ini sekitar 100.000 akan bergabung ataupun mengepung gedung DPR RI. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Jakarta Pusat melaporkan. Ini unjuk rasa para aparat desa dari seluruh Indonesia hari ini Rabu 25 Januari 2023. Ramai sekali nih di gedung DPR RI dan DPD RI. Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Ini unjuk rasa para aparat desa dari seluruh Indonesia hari ini Rabu 25 Januari 2023. Ramai sekali nih di gedung DPR RI dan DPD RI. Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa
bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkol, mati. Ada yang akan merasakan, karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir. Saudara, massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI menggelar aksi demo di depan gedung DPR Jakarta Pusat pada Rabu hari ini. Sejumlah massa dari perangkat desa ini sudah tiba di depan gedung DPR Jakarta Pusat sekira pukul 6 pagi tadi, dan sampai saat ini tampak yang Anda saksikan ini adalah kondisi terkini di depan gedung DPR RI, dan sudah ada sejumlah perangkat desa yang menyampaikan aspirasinya dengan menggunakan pengeras suara sambil berdiri di atas mobil komando dan juga terus melantangkan suaranya dan menyampaikan aspirasi atau tuntutan-tuntutan mereka. Di antaranya seperti yang kami terima dalam rilis Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia, ini diantaranya adalah mengatakan bahwa pasca aksi demonstrasi kepala desa yang menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang digelar pada 17 Januari lalu, bagian dari pelaksana pemerintah desa selain kepala desa, BPD atau Badan Musyawarah Desa dan perangkat desa pada Rabu hari ini datang berbondong-bondong ke Jakarta hingga lebih dari 15.000 orang, perwakilan dari total 1,3 juta perangkat desa se-Indonesia. Seusai adanya pertemuan konsultasi dan penyampaian aspirasi ke pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, perangkat desa dalam hal ini menggugat dan menuntut setidaknya 6 hal, saudara. Di antaranya Dewan Pimpinan Nasional mendukung penuh usulan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan menuntut DPR serta pemerintah merealisasikan sebelum pemilu 2024. Menuntut pula Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia agar ada pengakuan yang jelas perangkat desa dengan status ASN atau aparatur sipil negara atau P3K atau PPK, pegawai pemerintah perjanjian kerja, PPDI tetap menghormati posisi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam tuntutan tersebut, sejumlah perangkat desa juga menuntut gaji perangkat desa bersumber dari APBN melalui dana alokasi desa yang tercantum khusus, bukan sumber dari perimbangan kabupaten, yaitu alokasi dana desa, sehingga memiliki kendala penghitungan di setiap daerah, termasuk soal penggajian masuk dalam ranah politik daerah. Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia juga menuntut memiliki dana purna tugas setelah berhenti menjabat yang dihitung berdasarkan masa pengabdian. DPN PPDI juga menuntut dana desa berjumlah sebesar 15% dari APBN atau sekitar 250 miliar per tahun digelontorkan untuk pembangunan desa,
Dana desa juga jauh lebih bermanfaat bagi pembangunan ekonomi desa dan kesejahteraan desa. Dana desa juga jauh di bawah dana bansos sebesar 350 triliun yang dianggarkan negara dalam setiap tahunnya. Dalam tuntutannya, mereka juga menuntut Presiden mengevaluasi Menteri Desa sebab dianggap tidak memiliki kemampuan dan kecakapan menerjemahkan undang-undang desa. Menteri Desa juga dianggap tidak kurang dalam kemampuan komunikasi terhadap stakeholder utama pembangunan desa, yakni kepala desa, BPD, dan perangkat desa. Mendes diakui hanya menganggap organ penting pembangunan desa adalah pendamping desa, yang statusnya tidak ada dalam undang-undang desa, namun sangat diperhatikan mulai dari diurus menjadi P3K. Pendamping diusulkan memiliki asuransi pendamping, hari bakti pendamping desa yang sesungguhnya kontribusinya dalam membangun desa tidak signifikan dan tidak memiliki pengaruh langsung dalam percepatan pembangunan desa. Ada total setidaknya 6 tuntutan tersebut juga disampaikan secara lantang oleh perwakilan perangkat desa yang hari ini melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta, Saudara. Dari 6 tuntutan tersebut tadi sudah ada perwakilan dari perangkat desa yang diizinkan untuk masuk ke gedung DPR. Selamat siang, Saudara. Live Breaking News yang hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya, Nila Irda. Masa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI menggelar aksi demo di depan gedung DPR Jakarta Pusat pada hari ini, Rabu 25 Januari. Sejumlah warga di media sosial juga telah mengeluhkan macet dan kepadatan lalu lintas di area demonstrasi imbas bus-bus peserta demo yang terparkir di kawasan Stadion GBK. Polisi juga diinformasikan telah melakukan rekayasa lalu lintas untuk mencegah kepadatan kendaraan. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengatakan, massa dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia ini sudah berdatangan sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat dan mengenakan setelan berwarna coklat-coklat. Ini adalah pakaian dinas dari kepala desa yang dipakai untuk menuju ke gedung DPR RI. Latif mengatakan lalu lintas di sekitar gedung DPR juga mengalami kepadatan. Kabid Humas Polda Metro Jaya menuturkan sebanyak 1.713 personil diterjunkan untuk mengawal aksi unjuk rasa ini. Dari surat pemberitahuan, estimasi pengunjuk rasa yang hadir dalam aksi tersebut hingga 100.000 orang yang merupakan kepala desa dari seluruh wilayah di Indonesia. Namun sejauh ini terlihat hanya ribuan orang yang datang di gedung DPR MPR. Kepolisian juga mengimbau pada masa aksi untuk tetap menaati peraturan yang ada dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari video yang Anda saksikan saat ini, Saudara, di lokasi unjuk rasa di sekitar gedung DPR RI Jakarta, tampak ini ribuan pengunjuk rasa memenuhi sepanjang jalan menuju gedung DPR RI mengenakan baju kerja atau baju dinas dari seluruh perangkat desa atau kepala desa yang hadir pada hari ini.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa kepala desa memang diketahui sudah pernah dilakukan jilid pertama, saudara, untuk menuntut adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Dan hari ini demo yang kedua atau jilid 2 yang dilakukan adalah menginginkan status kepegawaian yang sampai saat ini belum jelas aturannya. Ketua PPDI Kabupaten Batang, Kartono, mengatakan bahwa aksi seluruh kades dari seluruh Indonesia ini melakukan aksi unjuk rasa karena menginginkan status kepegawaian yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Hal ini setelah sebelumnya Presiden Joko Widodo sempat memberikan keterangan terkait masa jabatan kades yang diminta untuk bertambah dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Atas keputusan itu, kini perangkat desa menuntut terkait status kepegawaian. Kartono juga mengatakan saat ini sejatinya perangkat desa belum menerima gaji dari APBN. Namun gaji tersebut diterima tidak selalu dalam 1 bulan sekali, namun bisa saja diterima untuk kurun 3 bulan 1 kali, 6 bulan 1 kali. Bahkan ada sejumlah kepala desa di beberapa wilayah di Indonesia yang baru menerima gaji sebagai kepala desa sampai 1 tahun sekali. Selain itu, PPDI Batang menurutnya juga menuntut adanya perbaikan serta peningkatan tunjangan bagi RT dan juga RW. Sementara itu, Ketua PPDI Grobogan, yakni Sundarmo, mengatakan bahwa aksi demo ke Jakarta ini akan menyuarakan isu-isu yang juga berkembang saat ini, khususnya karena muncul desakan dan masukan untuk adanya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pada Selasa 16 Januari lalu, saudara, ribuan kepala desa juga sudah melakukan aksi unjuk rasa jilid pertama mereka, menuntut masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Bahkan ribuan kades juga melakukan demo di depan gedung DPR untuk menuntut agar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini direvisi. Ya, yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi itu silahkan disampaikan kepada DPR. Tetapi yang jelas undang-undangnya sangat jelas, membatasi 6 tahun dan selama 3 periode. Tuh. Prosesnya silahkan nanti ada di DPR. Ya, udah. Ya, undang-undangnya masih 6 tahun dan aksi demo yang dilakukan oleh ribuan kepala desa dari seluruh Indonesia di depan gedung DPR RI Jakarta, saudara, sudah dimulai sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Kita akan melihat bagaimana kondisi terkini di gedung DPR Jakarta Pusat untuk mengetahui apa aktivitas atau aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan kades ini setelah berbondong-bondong berangkat dari wilayah mereka masing-masing menuju ke Jakarta, hingga banyak warganet di media sosial yang mengeluhkan karena macet dan juga padatnya aktivitas lantaran ada aksi demo besar-besaran yang dilakukan oleh kepala desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Jabatan mereka itu
seperti sedia kala, yang artinya tidak ada pembatasan dari masa jabatan mereka. Ini akibat dari banyaknya juga para pengunjuk rasa seperti itu dari perangkat daerah, maka jalan dari arah TVRI menuju gedung DPR ini ditutup seperti bisa teman-teman lihat. Banyak sekali para perangkat desa yang melakukan aksi unjuk rasa. Mereka memakai baju dinas mereka, dan juga mereka sudah berkumpul sejak pagi hari tadi untuk melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Para perangkat desa ini meminta agar masa jabatan mereka itu tidak dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Kan mereka dibatasi nih menjadi sekitar 9 tahunan, dan mereka mau meminta gitu agar undang-undang nomor 39 tahun 2014 itu dicabut, sehingga mereka dipilih ataupun bisa memakai melakukan jabatannya itu sepanjang para warga yang tepat mereka memimpin itu setuju seperti itu. Pagi hari tadi ini sekitar 100.000 akan bergabung ataupun mengepung gedung DPR RI. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Jakarta Pusat melaporkan. Ini unjuk rasa para aparat desa dari seluruh Indonesia hari ini, Rabu 25 Januari 2023. Ramai sekali nih di gedung DPR RI dan DPD RI. Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Oke, ini dia situasi di depan gedung DPR RI. Sedang ada aksi unjuk rasa dari kepala desa. Lemak, kataran mata jadi bersih, mata jadi bersih, mata jadi terang, mata jadi sehat. Yang bakatnya alami, bakatnya herbal, bakatnya dari air daun suri dan berbagai untuk diberikan bersihkan kataran dan lemak. Jalelah.
Masa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI, saudara menggelar aksi demo di depan gedung DPR Jakarta pada hari ini yang sudah dimulai sekira pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Namun demo unjuk rasa yang dilakukan oleh masa Persatuan Perangkat Desa Indonesia ini disebut-sebut dibackingi dan bermuatan politik. Hal tersebut disampaikan salah satunya adalah oleh pengamat politik dari Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting yang mengatakan bahwa demonstrasi yang digelar Persatuan Perangkat Desa Indonesia di depan gedung DPR tidak alami. Dikatakannya ada pihak yang dinilai menggerakkan kepala desa tersebut untuk ikut terjun dalam pemenangan salah satu partai atau pemenangan Pilpres 2024. Menurutnya ada pihak tertentu yang menggerakkan perangkat desa untuk kepentingan politik praktis. Pakar juga menilai aksi ini terjadi karena adanya persamaan kepentingan antara pihak yang menggerakkan dengan perangkat desa. Kepala desa memiliki kepentingan perpanjangan masa jabatan 9 tahun dalam satu periode dan pihak yang menggerakkan untuk kemenangan pemilu 2024. Pakar tersebut juga menilai saat ini kepala desa melenceng dan tidak murni untuk mengabdi pada desa. Hal tersebut lantaran diduga banyak kepala desa di beberapa wilayah di Indonesia yang menggunakan masa jabatan untuk mencari keuntungan saja. Hal ini syarat akan kepentingan lantaran ribuan kepala desa datang ke Jakarta untuk melakukan aksi unjuk rasa dan meminta masa perpanjangan diperpanjang dari masa jabatan mereka diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Tak hanya itu, dalam aksi unjuk rasa yang dilaksanakan hari ini, saudara juga bermaksud atau sejumlah kepala desa ini berkeinginan agar status kepegawaian mereka diatur kejelasannya. Ketua PPDI Kabupaten Batang yakni Kartono mengatakan bahwa kepala desa melakukan unjuk rasa hari ini setelah yang jilid pertama dilakukan untuk perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Namun aksi unjuk rasa kali ini dipakai untuk melakukan atau menyampaikan aspirasi dan menuntut terkait status kepegawaian mereka. Kartono menuturkan saat ini sejatinya perangkat desa memang sudah menerima gaji dari APBN, namun hal ini kembali menjadi persoalan lantaran diakui sejumlah kepala desa, gaji yang mereka terima bisa saja datang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, bahkan sampai ada yang menerima gaji sebagai kepala desa 1 tahun sekali, padahal harapan mereka gaji saat menjadi kepala desa ini bisa diterima minimal 1 bulan 1 kali. Selain itu, PPDI Batang juga menuturkan adanya perbaikan serta peningkatan tunjangan bagi RT dan juga RW. Ketua PPDI Grobogan sementara itu mengatakan bahwa aksi demo ke Jakarta ini juga akan menyuarakan isu-isu yang saat ini sedang berkembang, khususnya karena muncul desakan dan masukan untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jabatan mereka itu seperti sedia kala yang artinya tidak ada pembatasan dari masa jabatan mereka. Ini akibat dari banyaknya juga para pengunjuk rasa seperti itu dari perangkat daerah, maka jalan dari arah TVRI menuju
gedung DPR ini ditutup seperti bisa teman-teman lihat. Nah, banyak sekali para perangkat desa yang melakukan aksi unjuk rasa. Mereka memakai baju dinas mereka dan juga mereka sudah berkumpul sejak pagi hari tadi untuk melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Para perangkat desa ini meminta agar masa jabatan mereka itu tidak dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Kan mereka dibatasi nih menjadi sekitar 9 tahunan, dan mereka mau meminta gitu agar Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 itu dicabut sehingga mereka dipilih ataupun bisa memakai melakukan jabatannya itu sepanjang para warga yang tepat mereka memimpin itu setuju seperti itu. Dikabarkan pagi hari tadi ini sekitar 100.000 akan bergabung ataupun mengepung gedung DPR RI. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Jakarta Pusat melaporkan. Jabatan mereka itu seperti sedia kala, yang artinya tidak ada pembatasan dari masa jabatan mereka. Ini akibat dari banyaknya juga para pengunjuk rasa seperti itu dari perangkat daerah, maka jalan dari arah TVRI menuju gedung DPR ini ditutup seperti bisa teman-teman lihat. Nah, banyak sekali para perangkat desa yang melakukan aksi unjuk rasa. Mereka memakai baju dinas mereka dan juga mereka sudah berkumpul sejak. Pro kontra terkait permintaan atau permohonan dari sejumlah kepala desa yang meminta agar masa jabatan Kades diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun ini masih terus menjadi perbincangan sampai saat ini, saudara. Bahkan ada beberapa yang mengharapkan bahwa memang benar jabatan kepala desa bisa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun, namun ada sejumlah pihak yang merasa tak perlu adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa. Kepala Desa Nusa Tenggara Barat mengatakan ada beberapa alasan mengapa para kades menuntut masa jabatan dari yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun. Ribuan kades ini melakukan demo di gedung DPR hingga 2 kali untuk melakukan tuntutan agar adanya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Saat ditemui di depan gedung DPR, Robi mengatakan bahwa menurut sejumlah kepala desa, jabatan Kades 6 tahun ini masih kurang. Menurutnya ketika 6 tahun menjabat sebagai kepala desa, masih akan tetap persaingan politiknya terjadi. Namun diakuinya 6 tahun tidak cukup untuk menjabat sebagai kepala desa. Robi juga berharap dengan masa jabatan sebagai Kades diperpanjang jadi 9 tahun, maka persaingan politik orang-orang yang ingin menjadi kepala desa akan semakin berkurang. Persaingan politik yang dimaksud adalah pihak-pihak yang tadinya bekerja sama dengan kepala desa, malah jadi enggan bekerja sama ketika sudah mendekati masa pergantian kepala desa. Robi juga berharap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bisa cepat direvisi seusai perwakilan Kades bertemu dengan DPR. Ia mengklaim para Kades menginginkan masa jabatan menjadi 9 tahun. Menurutnya apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka Kades di Indonesia akan melakukan aksi besar-besaran kembali di gedung DPR. Sebelumnya, pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad juga telah menemui Kades saat demo di gedung DPR pada 16 Januari kemarin. Sufmi Dasko Ahmad menuturkan bahwa revisi undang-undang tersebut saat ini sedang diproses. Apa yang disampaikan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 mengenai poin penambahan menjadi 9 tahun tanpa periodisasi sudah disampaikan oleh DPR dengan 2 komitmen antara pemerintah dan juga DPR. Dasko lantas meminta agar para Kades untuk bisa melobi pemerintah setempat mereka terkait permintaan tersebut. Selain itu, Badan Legislasi DPR juga akan menerima perwakilan dari kepala desa untuk mendengarkan aspirasi dari mereka. Terkait keinginan sejumlah kepala desa agar adanya perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun ini juga sempat dikomentari oleh Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungannya, saudara. Kami akan menampilkan, ini adalah wawancara singkat. Presiden Jokowi menanggapi permintaan sejumlah Kades agar masa jabatan dari 6 tahun diperpanjang menjadi 9 tahun. Iya, yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi itu silahkan disampaikan kepada DPR. Tetapi yang jelas undang-undangnya sangat jelas, membatasi 6 tahun dan selama 3 periode. Tuh. Prosesnya silahkan nanti ada di DPR. Ya, udah. Ya, undang-undangnya masih 6 tahun dan 3 periode. jabatan mereka itu seperti sedia kala, yang artinya tidak ada pembatasan dari masa jabatan mereka. Ini akibat dari banyaknya juga para pengunjuk rasa seperti itu dari perangkat daerah, maka jalan dari arah TVRI menuju gedung DPR ini ditutup seperti bisa teman-teman lihat.
banyak sekali para perangkat desa yang melakukan aksi unjuk rasa. Mereka memakai baju dinas mereka dan juga mereka sudah berkumpul sejak pagi hari tadi untuk melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Para perangkat desa ini meminta agar masa jabatan mereka itu tidak dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Kan mereka dibatasi nih menjadi sekitar 9 tahunan, dan mereka mau meminta gitu agar undang-undang nomor 39 tahun 2014 itu dicabut sehingga mereka dipilih ataupun bisa Ya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan kami yang saat ini sedang berada di depan gedung DPR untuk menyampaikan bagaimana kondisi terkini aksi unjuk rasa besar-besarnya yang dilakukan oleh sejumlah perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Langsung saja tersambung dengan Alfian di sebelah sana. Halo, Alfian, selamat siang. Ya, selamat siang. Baik, Alfian, itu bisa berubah digambarkan dengan untuk yang saat asli. ini kondisi Tapi terkini di sekali lagi DPR, lokasi itu juga Anda ada berada di dalam saat aksi demo penjelasan. ini seperti apa? Silahkan dengan laporannya. Oke, untuk situasi saat ini bisa dilihat ratusan ribu dari pada seluruh Indonesia pun hadir di depan gedung DPR RI. Ini mereka untuk beberapa tuntutan. Itu ada 6. Salah satunya adalah Dewan Pimpinan Nasional mendukung usulan untuk merevisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan menurut DPR dan meminta merealisasikan UU 2024. Yang kedua, Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia menuntut pengakuan yang jelas perangkat desa dengan status ASN aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah yang kerja PDI tetap menghormati posisi sebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2014. Lalu menurut Presiden mengevaluasi Menteri Desa sebab dianggap tidak memiliki kemampuan dan ketetapan menerjemahkan UU Desa. Menteri Desa tidak kurang dalam kemampuan perangkat desa. Mendes hanya menganggap program pengembangan desa adalah pendamping desa yang statusnya tidak ada dalam UU Desa, tapi sangat diperhatikan mulai dari diurus dari menjadi PPK, pendamping keseluruhan, asuransi pendamping, hari vaksinasi desa yang sesungguhnya kontribusinya dalam pembangunan desa tidak signifikan dan tidak memiliki pengaruh langsung dalam pembangunan desa. Selanjutnya juga ada Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia menuntut memiliki dana purna tugas setelah berhenti menjabat yang itu berdasarkan masa pengabdian dari laporan dari tuntutan dari para kepala desa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan DPR. Alfian, untuk saat ini kondisi terkini di sana seperti apa? Apakah aspirasi sudah disampaikan oleh sejumlah perangkat desa ini atau sudahkah ada perwakilan dari DPR yang menemui sejumlah kepala desa ini? Untuk situasi di sana masih ribuan dari para kepala desa juga memadati tempat gedung DPR RI. Mereka masih mau menuntut situasi karena ada perwakilan dari para kepala desa ini untuk masuk ke DPR untuk melakukan audiensi terkait tuntutan mereka. Dan ini masih ada teman ribuan para kepala desa yang dari berbagai provinsi. Mempengaruhi sanksi. Sejak pukul berapa Makanya ini kalau sanksinya sampai merugikan, memadati gedung DPR, akankah ada informasi terkait berapa lama nantinya aksi unjuk rasa ini akan dilaksanakan? Untuk informasi, hadirnya para kepala desa ini sekitar datang pukul jam 8 pagi ya. Untuk aksi masih belum diketahui sampai jam berapa, namun dari orasi yang disampaikan tadi bahwa akan melakukan orasi sampai hingga pukul 16 sore.
Baik, apakah sejumlah perangkat desa yang datang ini juga menuntut nanti akan adanya anggota perwakilan mungkin dari DPR yang harus menemui mereka untuk sama-sama menyampaikan aspirasi, atau mungkin mereka ingin agar bisa masuk ke gedung DPR dan menyampaikan aspirasi tersebut? Nah, untuk sementara tadi ada terjadi gesekan di depan dikarenakan orasi tidak didengar oleh pihak DPR. Namun saat ini salah satu perwakilan sudah memasuki gedung DPR. Namun dari para kades ini tidak sabar untuk para anggota DPR, salah satunya perwakilan dari DPR, untuk keluar menemui mereka, karena dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia ini hadir di ratusan ribu di depan ini menunggu keputusan dari anggota DPR terkait unjuk rasa yang mereka lakukan seperti itu. Ya, Alfian, terakhir ini kan banyak sekali bus-bus yang membawa perangkat desa yang menuju ke Jakarta, kemudian banyak sekali kepadatan lalu lintas begitu ya saat aksi unjuk rasa ini. Adakah kemudian pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengantisipasi padatnya perangkat desa yang datang di gedung DPR ini? Untuk pengalihan lalu lintas dari depan dari arah Senayan menuju Gatot Subroto dialihkan untuk tidak disarankan untuk tidak melalui depan gedung DPR RI. Lalu untuk jalur Transjakarta atau busway sementara dialihkan ke jalan tol di depan Gatot Subroto, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Alfian, wartawan Warta Kota, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali Alfian, kami masih menantikan informasi terbaru lagi dari Anda. Ya, saudara, sampai saat ini massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI masih menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta Pusat pada Rabu hari ini. Warga juga sudah mengeluhkan adanya kemacetan dan kepadatan lalu lintas di area demonstrasi, imbas banyaknya bus-bus peserta demo ini yang diparkir di kawasan Stadion GBK. Dari informasi wartawan lapangan kami tadi sempat diinformasikan bahwa sudah ada perwakilan dari perangkat desa yang saat ini sudah memasuki gedung DPR untuk menyampaikan aspirasi oleh seluruh pernyataan atau aspirasi yang ingin disampaikan oleh sejumlah kepala desa ini untuk disampaikan ke anggota DPR, dan nantinya akan ada penyelesaian begitu ya dari permohonan-permohonan dari sejumlah perangkat desa ini. Jabatan mereka itu seperti sedia kala, yang artinya tidak ada pembatasan dari masa jabatan mereka. Ini akibat dari banyaknya juga para pengunjuk rasa seperti itu dari perangkat daerah, maka jalan dari arah TVRI menuju gedung DPR ini ditutup. Seperti bisa teman-teman lihat. Nah, banyak sekali para perangkat desa yang melakukan aksi unjuk rasa. Mereka memakai baju dinas mereka, dan juga mereka sudah berkumpul sejak pagi hari tadi untuk melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Para perangkat desa ini meminta agar masa jabatan mereka itu tidak dibatasi,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru kan mereka dibatasi nih menjadi sekitar 9 tahunan, dan mereka mau meminta gitu agar undang-undang nomor 39 tahun 2014 itu dicabut sehingga mereka dipilih ataupun bisa memakai melakukan jabatannya itu sepanjang para warga yang tepat mereka memimpin itu setuju seperti itu. Dikabarkan pagi hari tadi ini sekitar 100.000 akan bergabung ataupun mengepung gedung DPR RI. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Jakarta Pusat melaporkan. Ini unjuk rasa para aparat desa dari seluruh Indonesia hari ini Rabu 25 Januari 2023. Ramai sekali nih di gedung DPR RI, MPR RI, dan DPD RI. Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Ini unjuk rasa para aparat desa dari seluruh Indonesia hari ini Rabu 25 Januari 2023. Ramai sekali nih di gedung DPR RI, MPR RI, dan DPD RI. Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat, sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkok, mati. Ada-ada yang akan merasakan, karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan
dibawa kemana, sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Setuju? Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir. Saudara, massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI menggelar aksi demo di depan gedung DPR Jakarta Pusat pada Rabu hari ini. Sejumlah massa dari perangkat desa ini sudah tiba di depan gedung DPR Jakarta Pusat sekira pukul 6 pagi tadi, dan sampai saat ini tampak yang Anda saksikan ini adalah kondisi terkini di depan gedung DPR RI, dan sudah ada sejumlah perangkat desa yang menyampaikan aspirasinya dengan menggunakan pengeras suara sambil berdiri di atas mobil komando dan juga terus melantangkan suaranya dan menyampaikan aspirasi atau tuntutan-tuntutan mereka. Di antaranya seperti yang kami terima dalam rilis Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia, ini diantaranya adalah mengatakan bahwa pasca aksi demonstrasi kepala desa yang menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang digelar pada 17 Januari lalu, bagian dari pelaksana pemerintah desa selain kepala desa, BPD atau Badan Musyawarah Desa dan Perangkat Desa pada Rabu hari ini datang berbondong-bondong ke Jakarta hingga lebih dari 15.000 orang, perwakilan dari total 1,3 juta perangkat desa se-Indonesia. Seusai adanya pertemuan konsultasi dan penyampaian aspirasi ke pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, perangkat desa dalam hal ini menggugat dan menuntut setidaknya 6 hal, saudara. Di antaranya Dewan Pimpinan Nasional mendukung penuh usulan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan menuntut DPR serta pemerintah merealisasikan sebelum kerja PPDI tetap menghormati posisi. Juga menuntut gaji perangkat desa bersumber dari APBN melalui dana alokasi desa yang tercantum khusus, bukan sumber dari perimbangan kabupaten, yaitu alokasi dana desa, sehingga memiliki kendala penghitungan di setiap daerah, termasuk soal penggajian masuk dalam ranah politik daerah. Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia juga menuntut memiliki dana purna tugas setelah berhenti menjabat yang dihitung berdasarkan masa pengabdian. DPN PPDI juga menuntut dana desa berjumlah sebesar 15% dari APBN atau sekitar 250 miliar per tahun digelontorkan untuk pembangunan desa. Dana desa juga jauh lebih bermanfaat bagi pembangunan ekonomi desa dan kesejahteraan desa. Dana desa juga jauh di bawah dana bansos sebesar 350 triliun yang dianggarkan negara dalam setiap tahunnya. Dalam tuntutannya, mereka juga menuntut Presiden mengevaluasi Menteri Desa sebab dianggap tidak memiliki kemampuan dan kecakapan menerjemahkan Undang-Undang Desa. Menteri Desa juga dianggap tidak kurang dalam kemampuan komunikasi.
terhadap stakeholder utama pembangunan desa, yakni kepala desa, BPD, dan perangkat desa. Mendes diakui hanya menganggap organ penting pembangunan desa adalah pendamping desa, yang statusnya tidak ada dalam Undang-Undang Desa, namun sangat diperhatikan mulai dari diurus menjadi P3K. Pendamping diusulkan memiliki asuransi pendamping, hari bakti pendamping desa yang sesungguhnya kontribusinya dalam membangun desa tidak signifikan dan tidak memiliki pengaruh langsung dalam percepatan pembangunan desa. Ada total setidaknya 6 tuntutan tersebut juga disampaikan secara lantang oleh perwakilan perangkat desa yang hari ini melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta, Saudara. Dari 6 tuntutan tersebut tadi sudah ada perwakilan dari perangkat desa yang diizinkan untuk masuk ke gedung DPR bertemu dengan anggota DPR untuk menyampaikan secara lebih detail apa maksud dan tujuan dari tuntutan-tuntutan tersebut. Sama bagi teman-teman saya di kawasan Jalan Sukoto untuk memantau langsung pantauan kondisi lalu lintas di Jalan ini. Di para pendemo juga sudah terpantau di lokasi. Subroto, Jakarta Pusat. Ketahui hari ini perangkat desa seluruh Indonesia bergabung dalam persatuan desa melakukan aksi demo Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkok, mati. Ada yang akan merasakan, karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR,
mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkol, mati. Ada yang akan merasakan. Karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus
Yang terhormat rekan-rekan unsur pemerintah daerah yang hadir pada siang hari ini, Pak Asisten 1, Pak Joko, Pak Kepala PMD, Mas Eko, Mas Yok, beserta jajaran yang hadir. Yang kami hormati Ketua AKD, kami hormati Bapak Pengurus Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Magetan, Mbak Lurah, juga teman-teman semuanya perangkat desa se-Kabupaten Magetan yang hari ini kita tuntutan berharap pemecatan ataupun pemberhentian secara non prosedural. Kami menuntut kepada pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan kedudukan kami selaku perangkat desa. Yang kedua, pengurus BPDI sudah jam 9 tadi sudah bangkit Gus Halim, Gus Menteri, sudah diklarifikasi bahwa itu memang wacana, tetapi memang muncul suara-suara itu dari teman-teman kepala desa luar Jawa, Pak Ketua. Terus kami cuma antisipasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkok, mati. Ada-ada yang akan merasakan. Karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Yang pertama terkait dengan maraknya pemberhentian non prosedural teman-teman kami perangkat desa, khususnya dari luar Jawa dan Madura. Nah, ini kami bersama teman-teman perangkat desa se-Indonesia menuntut kepada pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan kedudukan
kami sebagai perangkat desa di desa, sehingga tidak bisa serta-merta kepala desa memberhentikan kami, memecat kami secara semena-mena. Itu yang menjadi tuntutan utama kami. Kemudian yang kedua terkait dengan isu yang berkembang liar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang katanya wacananya akan disamakan dengan kepala desa, karena sempat dibahas di rapat kerja Kementerian Desa Pak Menteri Gus Salim dengan Komisi 5 DPR RI. Nah, ini yang kami antisipasi, jangan sampai ketika pembahasan dalam prioritas 2023 jangan sampai melebar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang disamakan dengan kepala desa. Itu. Dan teman-teman kita yang tergabung dalam PPD Kabupaten Magetan dalam rangka menyampaikan aspirasinya ke Jakarta, ya. Jadi tentunya kita support dalam rangka memperjuangkan aspirasi teman-teman, isu-isu yang berkembang, dan tentunya aspirasi nanti akan ditampung dan akan dikabulkan oleh pemerintah pusat, ya. Nah, ada beberapa hal tadi yang disampaikan, ada 5 tuntutan. Saya kira ini sesuatu yang wajar. Nah, makanya kita dari pemerintah daerah Kabupaten Magetan, nah ini mensupport keberangkatan teman-teman dalam rangka menyampaikan aspirasi. Karena ini juga diatur oleh undang-undang. Nah, tentunya ini harus kita support. Dan tentu kami pesan, jaga nama baik Magetan, lakukan penyampaian aspirasi dengan sopan, dengan santun, dan kita berdoa mudah-mudahan semuanya selamat berangkat di sana, pulang kembali, karena kami semuanya menunggu dan masih banyak tugas dari teman-teman PPD di desa masing-masing. Sebagai kawan lama. Oh ya. Ya. Hari ini kami menerima utusan dari para tamu dari PPDI seluruh Indonesia hadir, sekitar 45.000 yang hadir, dan Ketua PPDI Pak Tahrir bersama dengan seluruh pengurus intinya tadi kami terima bersama dengan fraksi PKB, fraksi Demokrat, fraksi PKB menerima di ruangan ini. Dan tentu sebelumnya, 1 hari sebelumnya sudah ada audiensi dengan Komisi 2 yang tuntutannya saya kira sama seperti dulu, karena ini sudah lama tuntutan ini, yaitu tentang kepastian atas jabatan perangkat desa. Ini juga berkait nanti dengan persoalan tata laksana, kepegawaian, kemudian kesejahteraannya. Ini sangat terkait. Dan tentu ini juga akan sangat terkait dengan Undang-Undang Desa. Oleh karena itu kami tadi sepakat, dan bahkan sudah sepakat fraksi-fraksi kemarin di Komisi 2. Hari ini kami terima audiensinya bersama dengan PKB. Sepakat juga karena poin-poin itu sangat rasional, poin-poin itu sangat masuk akal. Dan tentu sebagai wakil rakyat kami mendukung. Dan perjuangan awal adalah bagaimana segera mungkin Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 segera untuk masuk dalam prolegnas prioritas 2023 supaya segera dapat mengakomodir atau merealisasikan terhadap tuntutan para perangkat desa ini. Dan karena ini sebuah tuntutan yang menurut saya memang harus kami perjuangkan bersama di DPR. Dan fraksi-fraksi sudah setuju di Komisi 2. Tentu saya di Badan Legislasi, Pak Ibnu juga di Badan Legislasi, tinggal nanti kami perjuangkan di dalam prioritas 2023, dan selanjutnya klausul-klausul yang menjadi tuntutan itu kami akan rumuskan bersama antara DPR dan pemerintah. Cukup ya? Cukup. Oke. Karena itu aja memang. Selain apa? Koalisi. Soal politik Pak. Para perintah kita dulu. Kemarin kan Pak Ahmad Ali bilang kalau misalkan
Nasdem Ahmad Ali bilang kalau misalkan akan ada alternatif 2-3 hari untuk koalisi, apakah tidak ada kesepakatan juga dengan Demokrat dan PKS ini? Saya kira tidak ada misal gitu ya, karena proses tim kecil kan berjalan terus. Kemudian untuk Baik teman-teman, sebelum kita mulai, minta tolong semuanya tenang, setuju? Minta tolong semua tenang, setuju? Setuju? Siapa gitu? Siapa gitu? Perangkat desa? Perangkat desa? Baik, terima kasih. Minta tolong jangan ada yang keluar, silent semuanya. Kita dengarkan penyampaian dari DPR RI Republik Indonesia. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga seluruh perangkat desa yang hadir di depan gedung DPR ini tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan segala tuntutannya dikabulkan. Saya Herman Hairon dari fraksi Partai Demokrat. Bersama Pak Toha dari fraksi PKB. Perlu disampaikan bahwa memang terlalu lama tuntutan dari PPDI ini digelorakan, disuarakan, dan tentunya kami terus berjuang untuk bisa memenuhi berbagai harapan dan tuntutan itu. Kemarin sudah diterima oleh Komisi 2 dan Komisi 2 sudah setuju dengan tuntutan yang telah disampaikan oleh Ketua dan seluruh pimpinan PPDI. Hari ini kami juga terima kembali dan sangat rasional, sangat masuk akal usulan terkait dengan kepastian jabatan, kesejahteraan. Tentu ini harus didukung dan diperjuangkan sepenuhnya oleh DPR. Memang kita masih butuh tahapan kalau untuk merubah undang-undang desa. Dalam prolegnas sudah ada. Kami akan dorong bersama dengan fraksi-fraksi lainnya di DPR agar undang-undang desa segera masuk menjadi prioritas tahun 2023. Setelah itu, kalau sudah masuk dalam prioritas, tentu tuntutan-tuntutan yang ini menjadi harapan dari seluruh para perangkat desa bisa kami perjuangkan dalam pembahasannya dengan pemerintah. Setuju? Kemudian kami sangat memahami bahwa perangkat desa adalah para pejuang birokrat paling bawah, berdekatan langsung dengan masyarakat, bersentuhan dengan masyarakat, langsung melayani setiap hari 24 jam. Oleh karenanya tidak ada alasan kami di DPR untuk menolak tuntutan Bapak Ibu sekalian. Setelah ini kami dengan seluruh fraksi-fraksi sebetulnya sudah ada kesepakatan. Silakan nanti pulang dengan tenang, tetap menjaga ketertiban. Yakinlah kami DPR memperjuangkan hak-hak para perangkat desa. Hidup perangkat desa, hidup perangkat desa, hidup perangkat desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup DPR, hidup DPR, hidup DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, para perangkat desa seluruh Indonesia yang
insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, hari ini tidak panas tapi mendung dan tidak hujan. Saya Muhammad Toha dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa akan membacakan hasil dari aspirasi para perangkat desa PPDI yang disuarakan atau disampaikan ke Komisi 2 kemarin dan yang disampaikan para perwakilan PPDI dan perangkat desa pada hari ini di ruang Komisi 2. Dengarkan baik-baik. Nomor 1, masa kerja perangkat desa tetap sampai umur 60 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 2014. Tidak sama dengan masa jabatan kepala desa. Nomor 2, memasukkan poin-poin usulan aspirasi PPDI atau perangkat desa seluruh Indonesia ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang ketiga, perangkat desa dan aparatur desa yang terdiri atas Kades, Sekdes, KUR, Kasih, Kadus, bahkan RT, RW, BPD, PKK, staf desa, Karang Taruna, LKMD, LPM, pemangku adat harus ditingkatkan kesejahteraannya. Perangkat desa ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan undang-undang, mengelola keuangan, melaksanakan tata kelola dan pembangunan masyarakat desa. Maka harus diberi kesejahteraan dan diperjelas statusnya. Nomor 5, pemerintah wajib mendorong, mendukung dan membiayai peningkatan kapasitas perangkat desa. Yang terakhir, diupayakan agar diterbitkan undang-undang aparatur pemerintah desa atau UU APD untuk lebih memperjelas status dan kesejahteraan perangkat desa. Ada 6 poin menjadi catatan dan itu nanti akan kita perjuangkan bersama dengan fraksi-fraksi yang lain di pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di DPR RI. Mohon doa Bapak Ibu sekalian agar ini cepat dan segera terrealisasi dan terwujud. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, setelah ini silakan pulang dengan tenang. Berikan kepercayaan ini kepada DPR RI. Setuju? Oke. Terima kasih. Saya cuma nambahi ya. DPR RI sudah sepakat. Hasil pertemuan saya dengan Mendagri kemarin dan juga Mendes, beliau berdua juga sepakat dengan DPR RI. Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya
bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkol, mati. Adik-adik yang akan merasakan, karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Pertama terkait dengan maraknya pemberhentian non prosedural teman-teman kami perangkat desa, khususnya dari luar Jawa dan Madura. Nah, ini kami bersama teman perangkat desa se-Indonesia menuntut kepada pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan kedudukan kami sebagai perangkat desa di desa, sehingga tidak bisa serta-merta kepala desa memberhentikan kami, memecat kami secara semena-mena. Itu yang menjadi tuntutan utama kami. Kemudian yang kedua terkait dengan isu yang berkembang liar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang katanya wacananya akan disamakan dengan kepala desa, karena sempat dibahas di rapat kerja Kementerian Desa Pak Menteri Bosalim dengan Komisi 5 DPR RI. Nah, ini yang kami antisipasi, jangan sampai ketika pembahasan dalam prolegnas prioritas prolegnas 2023 jangan sampai melebar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang disamakan dengan kepala desa. Itu tuntutan utama kami. Yang pertama terkait dengan maraknya pemberhentian. Kalau mau dibawa. Ya, selamat siang Sobat Warta Kota. Saat ini saya berada di Jalan Gatot Subroto. Ya, terlihat sejumlah spanduk dipasang di pagar gedung DPR MPR ini. Yang mana spanduk-spanduk ini dipasang oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia, yang mana tuntutan mereka jelas seperti itu, seperti yang terlihat di salah satu spanduk ini, yaitu segera menerbitkan NIAPD nasional
Lalu perangkat desa ini juga meminta kejelasan status dari mereka-mereka ini yang bekerja seperti itu, agar dapat diangkat menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Ya, dan spanduk-spanduk ini terlihat mulai dilepas. Ya, demikian laporan langsung dari Selamat siang Sobat WK, saat ini saya Yolanda Putri Dewanti, tepatnya sedang berada di kawasan DPR RI, di mana baru saja dibubarkannya demo dari perangkat desa. Kita masih lihat tadi memang sudah melakukan audiensi di dalam, dan kini masa membubarkan diri, dan dari pihak kepolisian juga masih turut menjaga ketat, dan kita bisa lihat masih banyak sekali sampah-sampah. Mereka perangkat desa, ribuan perangkat desa ini yang datang meminta status pegawaian yang jelas dari pemerintah. Saudara, ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI menggelar demo pada 25 Januari hari ini. Dalam demonstrasi di depan gedung DPR MPR, massa PPDI membawa berbagai atribut poster dan spanduk terkait dengan tuntutan mereka. Dalam aksi ini, para perangkat desa menuntut mengenai status kepegawaian perangkat desa yang selama ini tidak ada kejelasan.
Selain itu, saudara, mereka juga menuntut agar adanya peningkatan kesejahteraan bagi para pegawai perangkat desa dan masa jabatan perangkat desa hingga sampai 60 tahun. Dengan adanya aksi ribuan perangkat desa ini, petugas kepolisian menutup sejumlah ruas jalan dari arah Jalan Gatot Subroto menuju Selipi. Para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI ini meminta agar DPR RI mengabaikan rekomendasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI terkait masa jabatan perangkat desa. Ketua PPDI Kabupaten Jombang Teguh Wahyudi mengatakan, wacana pemangkasan masa jabatan perangkat desa ini muncul dalam rekomendasi APDESI yang disampaikan pada DPR RI beberapa waktu lalu. APDESI menurutnya mengeluarkan 11 rekomendasi terkait rencana perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Rekomendasi tersebut diantaranya adalah tentang masa jabatan kepala desa serta masa jabatan perangkat desa. Menurut Teguh, pihaknya tidak mempersoalkan usulan perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun sebagaimana rekomendasi APDESI pada DPR RI. Namun pihaknya menolak rekomendasi APDESI yang menyamakan jabatan perangkat desa dengan masa jabatan kepala desa. Perangkat desa menurut Teguh meminta DPR RI mengabaikan usulan APDESI dengan tidak melakukan revisi pada masa jabatan perangkat desa yang saat ini sudah berlaku. Seperti diketahui, memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, masa jabatan perangkat desa berlaku hingga usia 60 tahun sejak pertama kali perangkat desa tersebut menjabat. Namun, usulan APDESI dalam revisi undang-undang tersebut meminta atau merekomendasikan bahwa masa jabatan perangkat desa 9 tahun mengikuti masa jabatan dari kepala desa yang diminta oleh perwakilan kepala desa seluruh wilayah di Indonesia. Hal tersebut yang kemudian membuat sejumlah perangkat desa ini melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI, yang mana meminta agar tidak adanya perubahan terkait masa jabatan perangkat desa agar tetap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni masa jabatan perangkat desa berlaku hingga usia 60 tahun. Kami melaksanakan Silapnas. Juga yang paling akhir, saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa kami selama kami melakukan Silapnas ini, dikabulkan oleh Allah dalam keadaan terang benderang. Allahumma amin. Selamat jalan, hati-hati di jalan, dan jaga selalu ketertiban. Jangan berbuat apapun yang bertindak negatif di jalan ya. Terima kasih kembali. Oke, selamat ketemu dalam acara Rakernas nanti. Baik, terima kasih teman-teman atas nama Korlatnas PPDI mengucapkan terima kasih atas ketertiban, atas semuanya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup Silapnas jilid 3 dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah dibanting.
yang terlihat sama, mari kita bareng-bareng yang satu. Mereka sudah berkumpul sejak pro kontra terkait permintaan atau permohonan dari sejumlah kepala desa yang meminta agar masa jabatan Kades diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun ini masih terus menjadi perbincangan sampai saat ini, saudara. Bahkan ada beberapa yang mengharapkan bahwa memang benar jabatan kepala desa bisa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun, namun ada sejumlah pihak yang merasa tak perlu adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa. Kepala Desa Nusa Tenggara Barat mengatakan ada beberapa alasan mengapa para kades menuntut masa jabatan dari yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun. Ribuan kades ini melakukan demo di gedung DPR hingga 2 kali untuk melakukan tuntutan agar adanya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Saat ditemui di depan gedung DPR, Robi mengatakan bahwa menurut sejumlah kepala desa, jabatan Kades 6 tahun ini masih kurang. Menurutnya ketika 6 tahun menjabat sebagai kepala desa, masih akan tetap persaingan politiknya terjadi. Namun diakuinya 6 tahun tidak cukup untuk menjabat sebagai kepala desa. Robi juga berharap dengan masa jabatan sebagai kades diperpanjang jadi 9 tahun, maka persaingan politik orang-orang yang ingin menjadi kepala desa akan semakin berkurang. Persaingan politik yang dimaksud adalah pihak-pihak yang tadinya bekerja sama dengan kepala desa, malah jadi enggan bekerja sama ketika sudah mendekati masa pergantian kepala desa. Robi juga berharap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bisa cepat direvisi seusai perwakilan Kades bertemu dengan DPR. Ia mengklaim para Kades menginginkan masa jabatan menjadi 9 tahun. Menurutnya apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka Kades di Indonesia akan melakukan aksi besar-besaran kembali di gedung DPR. Sebelumnya, pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad juga telah menemui Kades saat demo di gedung DPR pada 16 Januari kemarin. Sufmi Dasko Ahmad menuturkan bahwa revisi undang-undang tersebut saat ini sedang diproses. Apa yang disampaikan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 mengenai poin penambahan menjadi 9 tahun tanpa periodisasi sudah disampaikan oleh DPR dengan 2 komitmen antara pemerintah dan juga DPR. Dasko lantas meminta agar para kades untuk bisa melobi pemerintah setempat mereka terkait permintaan tersebut. Selain itu, Badan Legislasi DPR juga akan menerima perwakilan dari kepala desa untuk mendengarkan aspirasi dari mereka. Terkait keinginan sejumlah kepala desa agar adanya perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun ini juga sempat dikomentari oleh Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungannya, saudara. Kami akan menampilkan, ini adalah wawancara singkat. Presiden Jokowi menanggapi permintaan sejumlah kades agar masa jabatan dari 6 tahun diperpanjang menjadi 9 tahun. Iya, yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi itu silahkan disampaikan kepada DPR. Tetapi yang jelas undang-undangnya sangat jelas, membatasi 6 tahun dan selama 3 periode. Tuh. Prosesnya silahkan nanti ada di DPR. Ya, udah. Ya, undang-undangnya masih 6 tahun dan 3 periode.
kala yang artinya tidak ada pembatasan dari masa jabatan mereka. Ini akibat dari banyaknya juga para pengunjuk rasa seperti itu dari perangkat daerah, maka jalan dari arah TVRI menuju gedung DPR ini ditutup seperti bisa teman-teman lihat. Nah, banyak sekali para perangkat desa yang melakukan aksi unjuk rasa. Mereka memakai baju dinas mereka dan juga mereka sudah berkumpul sejak pagi hari tadi untuk melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Para perangkat desa ini meminta agar masa jabatan mereka itu tidak dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Kan mereka dibatasi nih menjadi sekitar 9 tahunan, dan mereka mau meminta gitu agar undang-undang nomor 39 tahun 2014 itu dicabut sehingga mereka dipilih ataupun bisa Ya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan kami yang saat ini sedang berada di depan gedung DPR untuk menyampaikan bagaimana kondisi terkini aksi unjuk rasa besar-besarnya yang dilakukan oleh sejumlah perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Langsung saja tersambung dengan Alfian di sebelah sana. Halo, Alfian, selamat siang. Ya, selamat siang. Baik, Alfian, Itu bisa berubah digambarkan maknanya dengan untuk yang saat asli. ini kondisi Tapi terkini di sekali lagi, DPR lokasi itu juga Anda ada berada di dalam saat aksi demo penjelasan. ini seperti apa? Silahkan dengan laporannya. Oke, untuk situasi saat ini bisa dilihat ratusan ribu dari pada seluruh Indonesia pun hadir di depan gedung DPR RI. Ini mereka untuk beberapa tuntutan. Itu ada 6. Salah satunya adalah Dewan Pimpinan Nasional mendukung usulan untuk merevisi UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan menurut DPR dan meminta merealisasikan UU 2024. Yang kedua, Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia menuntut pengakuan yang jelas perangkat desa dengan status ASN aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah perjanjian kerja PDI tetap menghormati posisi sebagaimana amanat UU nomor 6 tahun 2014. Lalu menurut Presiden mengevaluasi Menteri Desa sebab dianggap tidak memiliki kemampuan dan ketetapan menerjemahkan UU Desa. Menteri Desa tidak kurang dalam kemampuan perangkat desa. Menkes hanya menganggap program pembangunan desa adalah pendamping desa yang seharusnya tidak ada dalam UU Desa, tapi sangat diperhatikan mulai dari diurus dari menjadi PPK, pendamping usulan, asuransi pendamping, hari bakti pendamping desa yang sesungguhnya kontribusinya dalam pembangunan desa tidak signifikan dan tidak memiliki pengaruh langsung dalam pembangunan desa. Selanjutnya juga ada Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia memiliki dana purna tugas setelah berhenti menjabat yang itu berdasarkan masa pengabdian laporan dari tuntutan dari para kepala desa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan DPR. Alfian, untuk saat ini kondisi terkini di sana seperti apa? Apakah aspirasi sudah disampaikan oleh sejumlah perangkat desa ini atau sudahkah ada perwakilan dari DPR yang menemui sejumlah kepala desa ini? Untuk situasi di sana masih ribuan dari para kepala desa juga akan memadati tempat gedung DPR RI. Mereka masih mau menuntut situasi karena ada perwakilan dari para kepala desa ini untuk masuk ke DPR untuk melakukan audiensi terkait tuntutan mereka. Dan ini masih ada dengan ribuan para kepala desa yang dari berbagai provinsi. Baik,
memengaruhi sanksi. Alfian, sejak pukul berapa Makanya ini kalau sanksinya sampai perangkat desa ini sudah memadati gedung itu DPR? pasal 3. Akankah ada informasi terkait berapa lama nantinya aksi unjuk rasa ini akan dilaksanakan? Untuk informasi, hadirnya para kepala desa ini sekitar datang pukul jam 8 pagi ya. Untuk aksi masih belum diketahui sampai jam berapa, namun dari orasi yang disampaikan tadi bahwa akan melakukan orasi sampai hingga pukul 16 sore. Baik, apakah sejumlah perangkat desa yang datang ini juga menuntut nanti akan adanya anggota perwakilan mungkin dari DPR yang harus menemui mereka untuk sama-sama menyampaikan aspirasi, atau mungkin mereka ingin agar bisa masuk ke gedung DPR dan menyampaikan aspirasi tersebut? Ya, untuk sementara tadi ada terjadi gesekan di depan dikarenakan orasi tidak didengar oleh pihak DPR. Namun saat ini salah satu perwakilan sudah memasuki gedung DPR. Namun dari para kades ini tidak sabar untuk para anggota DPR, salah satunya perwakilan dari DPR, untuk keluar menemui mereka, karena dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia ini hadir di ratusan ribu di depan ini menunggu keputusan dari anggota DPR terkait unjuk rasa yang mereka lakukan seperti itu. Ya, Alfian, terakhir ini kan banyak sekali bus-bus yang membawa perangkat desa yang menuju ke Jakarta, kemudian banyak sekali kepadatan lalu lintas begitu ya saat aksi unjuk rasa ini. Adakah kemudian pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengantisipasi padatnya perangkat desa yang datang di gedung DPR ini? Untuk pengalihan lalu lintas dari arah Senayan menuju Gatot Subroto dialihkan untuk tidak disarankan untuk tidak melalui depan gedung DPR RI. Lalu untuk jalur Jakarta atau busway sementara dialihkan ke jalan tol di depan Gatot Subroto, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Alfian, wartawan Warta Kota, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali Alfian, kami masih menantikan informasi terbaru lagi dari Anda. Ya, saudara, sampai saat ini massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI masih menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta Pusat pada Rabu hari ini. Warga juga sudah mengeluhkan adanya kemacetan dan kepadatan lalu lintas di area demonstrasi, imbas banyaknya bus-bus peserta demo ini yang diparkir di kawasan Stadion GBK. Dari informasi wartawan lapangan kami tadi sempat diinformasikan bahwa sudah ada perwakilan dari perangkat desa yang saat ini sudah memasuki gedung DPR untuk menyampaikan aspirasi oleh seluruh pernyataan atau aspirasi yang ingin disampaikan oleh sejumlah kepala desa ini untuk disampaikan ke anggota DPR, dan nantinya akan ada penyelesaian begitu ya dari permohonan-permohonan dari sejumlah perangkat desa ini. Jabatan mereka itu seperti sedia kala, yang artinya tidak ada pembatasan dari masa jabatan mereka. Ini akibat dari banyaknya juga para pengunjuk rasa seperti itu dari perangkat daerah, maka jalan dari arah TVRI menuju gedung DPR ini ditutup. Seperti bisa teman-teman lihat,
para perangkat desa yang melakukan aksi unjuk rasa, mereka memakai baju dinas mereka dan juga mereka sudah berkumpul sejak pagi hari tadi untuk melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Para perangkat desa ini meminta agar masa jabatan mereka itu tidak dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Kan mereka dibatasi nih menjadi sekitar 9 tahunan, dan mereka mau meminta gitu agar undang-undang nomor 39 tahun 2014 itu dicabut sehingga mereka dipilih ataupun bisa memakai melakukan jabatannya itu sepanjang para warga yang tepat mereka memimpin itu setuju seperti itu. Rabu 20. Ini unjuk rasa para aparat desa dari seluruh Indonesia hari ini, Rabu 25 Januari 2023. Ramai sekali nih di gedung DPR RI dan DPD RI. Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkol, mati. Ada yang akan merasakan, karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11
Permendagri kita pertahankan. Setuju? Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir. Saudara, massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI menggelar aksi demo di depan gedung DPR Jakarta Pusat pada Rabu hari ini. Sejumlah massa dari perangkat desa ini sudah tiba di depan gedung DPR Jakarta Pusat sekira pukul 6 pagi tadi, dan sampai saat ini tampak yang Anda saksikan ini adalah kondisi terkini di depan gedung DPR RI, dan sudah ada sejumlah perangkat desa yang menyampaikan aspirasinya dengan menggunakan pengeras suara sambil berdiri di atas mobil komando dan juga terus melantangkan suaranya dan menyampaikan aspirasi atau tuntutan-tuntutan mereka. Di antaranya seperti yang kami terima dalam rilis Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia, ini diantaranya adalah mengatakan bahwa pasca aksi demonstrasi kepala desa yang menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang digelar pada 17 Januari lalu, bagian dari pelaksana pemerintah desa selain kepala desa, BPD atau Badan Musyawarah Desa dan Perangkat Desa pada Rabu hari ini datang berbondong-bondong ke Jakarta hingga lebih dari 15.000 orang, perwakilan dari total 1,3 juta perangkat desa se-Indonesia. Seusai adanya pertemuan konsultasi dan penyampaian aspirasi ke pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, perangkat desa dalam hal ini menggugat dan menuntut setidaknya 6 hal, saudara. Di antaranya Dewan Pimpinan Nasional mendukung penuh usulan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan menuntut DPR serta pemerintah merealisasikan sebelum pemilu 2024. Menuntut pula Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia agar ada pengakuan yang jelas perangkat desa dengan status ASN atau aparatur sipil negara atau P3K atau PPK, pegawai pemerintah perjanjian kerja, PPDI tetap menghormati posisi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam tuntutan tersebut, sejumlah perangkat desa juga menuntut gaji perangkat desa bersumber dari APBN melalui dana alokasi desa yang tercantum khusus, bukan sumber dari perimbangan kabupaten, yaitu alokasi dana desa, sehingga memiliki kendala penghitungan di setiap daerah, termasuk soal penggajian masuk dalam ranah politik daerah. Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia juga menuntut memiliki dana purna tugas setelah berhenti menjabat yang dihitung berdasarkan masa pengabdian. DPN PPDI juga menuntut dana desa berjumlah sebesar 15% dari APBN atau sekitar 250 miliar per tahun digelontorkan untuk pembangunan desa. Dana desa juga jauh lebih bermanfaat bagi pembangunan ekonomi desa dan kesejahteraan desa. Dana desa juga jauh di bawah dana bansos sebesar 350 triliun yang dianggarkan negara dalam setiap tahunnya. Dalam tuntutannya, mereka juga menuntut Presiden mengevaluasi Menteri Desa sebab dianggap tidak memiliki kemampuan dan kecakapan menerjemahkan Undang-Undang Desa. Menteri Desa juga dianggap tidak kurang dalam kemampuan komunikasi
terhadap stakeholder utama pembangunan desa, yakni kepala desa, BPD, dan perangkat desa. Mendes diakui hanya menganggap organ penting pembangunan desa adalah pendamping desa, yang statusnya tidak ada dalam Undang-Undang Desa, namun sangat diperhatikan mulai dari diurus menjadi P3K. Pendamping diusulkan memiliki asuransi pendamping, hari bakti pendamping desa yang sesungguhnya kontribusinya dalam membangun desa tidak signifikan dan tidak memiliki pengaruh langsung dalam percepatan pembangunan desa. Ada total setidaknya 6 tuntutan tersebut juga disampaikan secara lantang oleh perwakilan perangkat desa yang hari ini melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta, Saudara. Dari 6 tuntutan tersebut tadi sudah ada perwakilan dari perangkat desa yang diizinkan untuk masuk ke gedung DPR bertemu dengan anggota DPR untuk menyampaikan secara lebih detail apa maksud dan tujuan dari tuntutan-tuntutan tersebut. Saya di kawasan Wilayah Kusumoto untuk memantau langsung pantauan kondisi lalu lintas di wilayah ini. Juga di para pendemo juga sudah diinformasi. Di sepanjang Jalan Subroto, Jakarta Pusat. Ketahui hari ini perangkat desa seluruh Indonesia tergabung dalam sebesar melakukan aksi demo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat, sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkok, mati. Adik-adik yang akan merasakan, karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR
mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur, kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkol, mati. Adik-adik yang akan merasakan. Karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Setuju. Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus
Yang terhormat rekan-rekan unsur pemerintah daerah yang hadir pada siang hari ini, Pak Asisten 1, Pak Joko, Pak Kepala PMD, Mas Eko, Mas Yok, beserta jajaran yang hadir. Yang kami hormati Ketua AKD, kami hormati Bapak pengurus Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Magetan, Mbak Nurah, juga teman-teman semuanya perangkat desa se-Kabupaten Magetan yang hari ini kita tuntutan bahwa berharap pemecatan ataupun pemberhentian secara non prosedural. Kami menuntut kepada pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan kedudukan kami selaku perangkat desa. Yang kedua, pengurus BPDI sudah jam 9 tadi sudah Bang Kego Salim, Gus Menteri, sudah diklarifikasi bahwa itu memang wacana, tetapi memang muncul suara-suara itu dari teman-teman kepala desa luar Jawa, Pak Ketua. Terus kami cuma antisipasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkok, mati. Adik-adik yang akan merasakan, karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Setuju. Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Pertama terkait dengan maraknya pemberhentian non prosedural teman-teman kami perangkat desa, khususnya dari luar Jawa dan Madura. Nah, ini kami bersama teman-teman perangkat desa se-Indonesia menuntut kepada pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan kedudukan
kami sebagai perangkat desa di desa, sehingga tidak bisa serta-merta kepala desa memberhentikan kami, memecat kami secara semena-mena. Itu yang menjadi tuntutan utama kami. Kemudian yang kedua terkait dengan isu yang berkembang liar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang katanya wacananya akan disamakan dengan kepala desa, karena sempat dibahas di rapat kerja Kementerian Desa Pak Menteri Bosalim dengan Komisi 5 DPR RI. Nah, ini yang kami antisipasi, jangan sampai ketika pembahasan dalam prioritas 2023 jangan sampai melebar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang disamakan dengan kepala desa. Itu. Dan teman-teman kita yang tergabung dalam PPD Kabupaten Magetan dalam rangka menyampaikan aspirasinya ke Jakarta, ya. Jadi tentunya kita support dalam rangka memperjuangkan aspirasi teman-teman, isu-isu yang berkembang, dan tentunya aspirasi nanti akan ditampung dan akan dikabulkan oleh pemerintah pusat, ya. Nah, ada beberapa hal tadi yang disampaikan, ada 5 tuntutan. Saya kira ini sesuatu yang wajar. Nah, makanya kita dari pemerintah daerah Kabupaten Magetan, nah ini mensupport keberangkatan teman-teman dalam rangka menyampaikan aspirasi. Karena ini juga diatur oleh undang-undang. Nah, tentunya ini harus kita support. Dan tentu kami pesan, jaga nama baik Magetan, lakukan penyampaian aspirasi dengan sopan, dengan santun, dan kita berdoa mudah-mudahan semuanya selamat berangkat di sana, pulang kembali, karena kami semuanya menunggu dan masih banyak tugas dari teman-teman PPD di desa masing-masing. Sebagai kawan lama. Oh iya. Ya. Hari ini kami menerima utusan dari para tamu dari PPDI seluruh Indonesia hadir, sekitar 45.000 yang hadir, dan Ketua PPDI Pak Tahrir bersama dengan seluruh pengurus intinya tadi kami terima bersama dengan fraksi PKB, fraksi Demokrat, fraksi PKB menerima di ruangan ini. Dan tentu sebelumnya, 1 hari sebelumnya sudah ada audiensi dengan Komisi 2 yang tuntutannya saya kira sama seperti dulu, karena ini sudah lama tuntutan ini, yaitu tentang kepastian atas jabatan perangkat desa. Ini juga berkait nanti dengan persoalan tata laksana kepegawaian, kemudian kesejahteraannya. Ini sangat terkait. Dan tentu ini juga akan sangat terkait dengan Undang-Undang Desa. Oleh karena itu kami tadi sepakat, dan bahkan sudah sepakat fraksi-fraksi kemarin di Komisi 2. Hari ini kami terima audiensinya bersama dengan PKB. Sepakat juga karena poin-poin itu sangat rasional, poin-poin itu sangat masuk akal. Dan tentu sebagai wakil rakyat kami mendukung. Dan perjuangan awal adalah bagaimana segera mungkin Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 segera untuk masuk dalam prolegnas prioritas 2023 supaya segera dapat mengakomodir atau merealisasikan terhadap tuntutan para perangkat desa ini. Dan karena ini sebuah tuntutan yang menurut saya memang harus kami perjuangkan bersama di DPR. Dan fraksi-fraksi sudah setuju di Komisi 2. Tentu saya di Badan Legislasi, Pak Ibnu juga di Badan Legislasi, tinggal nanti kami perjuangkan di dalam prioritas 2023, dan selanjutnya klausul-klausul yang menjadi tuntutan itu kami akan rumuskan bersama antara DPR dan pemerintah. Cukup ya? Cukup. Oke. Nah, itu aja memang. Selain apa? Koalisi. Soal politik Mas. Suara perintah kamera kan.
Nasdem Ahmad Ali bilang kalau misalkan akan ada alternatif 2-3 hari untuk koalisi karena tidak ada kesepakatan juga dengan Demokrat dan PKS ini. Saya kira tidak ada misal gitu ya, karena proses tim kecil kan berjalan terus. Kemudian untuk Baik teman-teman, sebelum kita mulai, minta tolong semuanya tenang, setuju? Minta tolong semua tenang, setuju? Setuju? Siapa kita? Siapa kita? Rakyat desa. Rakyat desa. Baik, terima kasih. Minta tolong jangan ada yang kuat, silent semuanya. Kita dengarkan penyampaian dari DPR RI Republik Indonesia. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga seluruh perangkat desa yang hadir di depan gedung DPR ini tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan segala tuntutannya dikabulkan. Saya Herman Hairon dari fraksi Partai Demokrat. Bersama Pak Toha dari fraksi PKB. Perlu disampaikan bahwa memang terlalu lama tuntutan dari PPDI ini digelorakan, disuarakan, dan tentunya kami terus berjuang untuk bisa memenuhi berbagai harapan dan tuntutan itu. Kemarin sudah diterima oleh Komisi 2 dan Komisi 2 sudah setuju dengan tuntutan yang telah disampaikan oleh Ketua dan seluruh pimpinan PPDI. Hari ini kami juga terima kembali dan sangat rasional, sangat masuk akal usulan terkait dengan kepastian jabatan, kesejahteraan. Tentu ini harus didukung dan diperjuangkan sepenuhnya oleh DPR. Memang kita masih butuh tahapan kalau untuk merubah undang-undang desa. Dalam prolegnas sudah ada. Kami akan dorong bersama dengan fraksi-fraksi lainnya di DPR agar undang-undang desa segera masuk menjadi prioritas tahun 2023. Setelah itu, kalau sudah masuk dalam prioritas, tentu tuntutan-tuntutan yang ini menjadi harapan dari seluruh para perangkat desa bisa kami perjuangkan dalam pembahasannya dengan pemerintah. Setuju? Kemudian, kami sangat memahami bahwa perangkat desa adalah para pejuang birokrat paling bawah, berdekatan langsung dengan masyarakat, bersentuhan dengan masyarakat, langsung melayani setiap hari 24 jam. Oleh karenanya, tidak ada alasan kami di DPR untuk menolak tuntutan Bapak Ibu sekalian. Setelah ini, kami dengan seluruh fraksi-fraksi sebetulnya sudah ada kesepakatan. Silakan nanti pulang dengan tenang, tetap menjaga ketertiban. Yakinlah, kami DPR memperjuangkan hak-hak para perangkat desa. Hidup perangkat desa! Hidup perangkat desa! Hidup perangkat desa! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup DPR! Hidup DPR! Hidup DPR! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, para perangkat desa seluruh Indonesia yang
insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, hari ini tidak panas tapi mendung dan tidak hujan. Saya Muhammad Toha dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa akan membacakan hasil dari aspirasi para perangkat desa PPDI yang disuarakan atau disampaikan ke Komisi 2 kemarin, dan yang disampaikan para perwakilan PPDI dan perangkat desa pada hari ini di ruang Komisi 2. Dengarkan baik-baik. Nomor 1, masa kerja perangkat desa tetap sampai umur 60 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 2014, tidak sama dengan masa jabatan kepala desa. Nomor 2, memasukkan poin-poin usulan aspirasi PPDI atau perangkat desa seluruh Indonesia ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang ketiga, perangkat desa dan aparatur desa yang terdiri atas Kades, Sekdes, KUR, Kasi, Kadus, bahkan RT, RW, BPD, PKK, staf desa, Karang Taruna, LKMD, LPM, pemangku adat harus ditingkatkan kesejahteraannya. Perangkat desa ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan undang-undang, mengelola keuangan, melaksanakan tata kelola dan pembangunan masyarakat desa, maka harus diberi kesejahteraan dan diperjelas statusnya. Nomor 5, pemerintah wajib mendorong, mendukung dan membiayai peningkatan kapasitas perangkat desa. Yang terakhir, diupayakan agar diterbitkan undang-undang aparatur pemerintah desa atau UU APD untuk lebih memperjelas status dan kesejahteraan perangkat desa. Ada 6 poin menjadi catatan, dan itu nanti akan kita perjuangkan bersama dengan fraksi-fraksi yang lain di pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di DPR RI. Mohon doa Bapak Ibu sekalian agar ini cepat dan segera terrealisasi dan terwujud. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, setelah ini silakan pulang dengan tenang, berikan kepercayaan ini kepada DPR RI. Setuju? Oke, terima kasih. Saya cuma nambahi ya, DPR RI sudah sepakat. Hasil pertemuan saya dengan Mendagri kemarin dan juga Mendes, beliau berdua juga sepakat dengan DPR RI. Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya
bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkok, mati. Adik-adik yang akan merasakan, karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Pertama terkait dengan maraknya pemberhentian non prosedural teman-teman kami perangkat desa, khususnya dari luar Jawa dan Madura. Nah, ini kami bersama teman-teman perangkat desa se-Indonesia menuntut kepada pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan kedudukan kami sebagai perangkat desa di desa, sehingga tidak bisa serta-merta kepala desa memberhentikan kami, memecat kami secara semena-mena. Itu yang menjadi tuntutan utama kami. Kemudian yang kedua terkait dengan isu yang berkembang liar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang katanya wacananya akan disamakan dengan kepala desa, karena sempat dibahas di rapat kerja Kementerian Desa Pak Menteri Gus Salim dengan Komisi 5 DPR RI. Nah, ini yang kami antisipasi, jangan sampai ketika pembahasan dalam prolegnas prioritas prolegnas 2023 jangan sampai melebar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang disamakan dengan kepala desa. Itu tuntutan utama kami. Pertama terkait dengan maraknya pemberhentian. Kalau mau dibawa. Ya, selamat siang Sobat Warta Kota. Saat ini saya berada di Jalan Gatot Subroto. Ya, terlihat sejumlah spanduk dipasang di pagar gedung DPR MPR ini. Yang mana spanduk-spanduk ini dipasang oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia, yang mana tuntutan mereka jelas seperti itu, seperti yang terlihat di salah satu spanduk ini, yaitu segera menerbitkan NIAPD nasional
Lalu perangkat desa ini juga meminta kejelasan status dari mereka-mereka ini yang bekerja seperti itu, agar dapat diangkat menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Ya, dan spanduk-spanduk ini terlihat mulai dilepas. Ya, demikian laporan langsung dari Selamat siang Sobat WK, saat ini saya Yolanda Putri Dewanti, tepatnya sedang berada di kawasan DPR RI, di mana baru saja dibubarkannya demo dari perangkat desa. Kita masih lihat tadi memang sudah melakukan audiensi di dalam, dan kini masa membubarkan diri, dan dari pihak kepolisian juga masih turut menjaga ketat, dan kita bisa lihat masih banyak sekali sampah-sampah. Mereka perangkat desa, ribuan perangkat desa ini yang datang meminta status pegawaian yang jelas dari pemerintah. Ada ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI menggelar demo pada 25 Januari hari ini. Dalam demonstrasi di depan gedung DPR MPR, massa PPDI membawa berbagai atribut poster dan spanduk terkait dengan tuntutan mereka. Dalam aksi ini, para perangkat desa menuntut mengenai status kepegawaian perangkat desa yang selama ini tidak ada kejelasan.
Selain itu, saudara, mereka juga menuntut agar adanya peningkatan kesejahteraan bagi para pegawai perangkat desa dan masa jabatan perangkat desa hingga sampai 60 tahun. Dengan adanya aksi ribuan perangkat desa ini, petugas kepolisian menutup sejumlah ruas jalan dari arah Jalan Gatot Subroto menuju Selipi. Para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI ini meminta agar DPR RI mengabaikan rekomendasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI terkait masa jabatan perangkat desa. Ketua PPDI Kabupaten Jombang Teguh Wahyudi mengatakan, wacana pemangkasan masa jabatan perangkat desa ini muncul dalam rekomendasi APDESI yang disampaikan pada DPR RI beberapa waktu lalu. APDESI menurutnya mengeluarkan 11 rekomendasi terkait rencana perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Rekomendasi tersebut diantaranya adalah tentang masa jabatan kepala desa serta masa jabatan perangkat desa. Menurut Teguh, pihaknya tidak mempersoalkan usulan perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun sebagaimana rekomendasi APDESI pada DPR RI. Namun pihaknya menolak rekomendasi APDESI yang menyamakan jabatan perangkat desa dengan masa jabatan kepala desa. Perangkat desa menurut Teguh meminta DPR RI mengabaikan usulan APDESI dengan tidak melakukan revisi pada masa jabatan perangkat desa yang saat ini sudah berlaku. Seperti diketahui, memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, masa jabatan perangkat desa berlaku hingga usia 60 tahun sejak pertama kali perangkat desa tersebut menjabat. Namun usulan APDESI dalam revisi undang-undang tersebut meminta atau merekomendasikan bahwa masa jabatan perangkat desa 9 tahun mengikuti masa jabatan dari kepala desa yang diminta oleh perwakilan kepala desa seluruh wilayah di Indonesia. Hal tersebut yang kemudian membuat sejumlah perangkat desa ini melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI yang mana meminta agar tidak adanya perubahan terkait masa jabatan perangkat desa agar tetap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni masa jabatan perangkat desa berlaku hingga usia 60 tahun. Kami melaksanakan Silapnas. Juga yang paling akhir, saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa kami selama kami melakukan Silapnas ini, dikabulkan oleh Allah dalam keadaan terang benderang. Allahumma amin. Selamat jalan, hati-hati di jalan, dan jaga selalu ketertiban. Jangan berbuat apapun yang bertindak negatif di jalan ya. Terima kasih kembali. Oke, selamat ketemu dalam acara Rakernas nanti. Baik, terima kasih teman-teman atas nama Korlatnas PPDI mengucapkan terima kasih atas ketertiban, atas semuanya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup Silapnas jilid 3 dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah dibatin.
yang terlihat sama, mari kita bareng-bareng menunjukkan satu. Mereka sudah berkumpul sejak Pro kontra terkait permintaan atau permohonan dari sejumlah kepala desa yang meminta agar masa jabatan Kades diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun ini masih terus menjadi perbincangan sampai saat ini, saudara. Bahkan ada beberapa yang mengharapkan bahwa memang benar jabatan kepala desa bisa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun, namun ada sejumlah pihak yang merasa tak perlu adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa. Kepala Desa Nusa Tenggara Barat mengatakan ada beberapa alasan mengapa para kades menuntut masa jabatan dari yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun. Ribuan kades ini melakukan demo di gedung DPR hingga 2 kali untuk melakukan tuntutan agar adanya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Ditemui di depan gedung DPR, Robi mengatakan bahwa menurut sejumlah kepala desa, jabatan Kades 6 tahun ini masih kurang. Menurutnya ketika 6 tahun menjabat sebagai kepala desa, masih akan tetap persaingan politiknya terjadi. Namun diakuinya 6 tahun tidak cukup untuk menjabat sebagai kepala desa. Robi juga berharap dengan masa jabatan sebagai Kades diperpanjang jadi 9 tahun, maka persaingan politik orang-orang yang ingin menjadi kepala desa akan semakin berkurang. Persaingan politik yang dimaksud adalah pihak-pihak yang tadinya bekerja sama dengan kepala desa, malah jadi enggan bekerja sama ketika sudah mendekati masa pergantian kepala desa. Robi juga berharap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bisa cepat direvisi seusai perwakilan Kades bertemu dengan DPR. Ia mengklaim para Kades menginginkan masa jabatan menjadi 9 tahun. Menurutnya apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka Kades di Indonesia akan melakukan aksi besar-besaran kembali di gedung DPR. Sebelumnya, pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad juga telah menemui Kades saat demo di gedung DPR pada 16 Januari kemarin. Sufmi Dasko Ahmad menuturkan bahwa revisi undang-undang tersebut saat ini sedang diproses. Apa yang disampaikan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 mengenai poin penambahan menjadi 9 tahun tanpa periodisasi sudah disampaikan oleh DPR dengan 2 komitmen antara pemerintah dan juga DPR. Dasko lantas meminta agar para Kades untuk bisa melobi pemerintah setempat mereka terkait permintaan tersebut. Selain itu, Badan Legislasi DPR juga akan menerima perwakilan dari kepala desa untuk mendengarkan aspirasi dari mereka. Terkait keinginan sejumlah kepala desa agar adanya perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun ini juga sempat dikomentari oleh Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungannya, saudara. Kami akan menampilkan, ini adalah wawancara singkat. Presiden Jokowi menanggapi permintaan sejumlah Kades agar masa jabatan dari 6 tahun diperpanjang menjadi 9 tahun. Iya, yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi itu silahkan disampaikan kepada DPR. Tetapi yang jelas undang-undangnya sangat jelas, membatasi 6 tahun dan selama 3 periode. Tuh. Prosesnya silahkan nanti ada di DPR. Ya, udah. Ya, undang-undangnya masih 6 tahun dan 3 periode.
tuntutan dari masa jabatan mereka. Ini akibat dari banyaknya juga para pengunjuk rasa seperti itu dari perangkat daerah, maka jalan dari arah TVRI menuju gedung DPR ini ditutup seperti bisa teman-teman lihat. Nah, banyak sekali para perangkat desa yang melakukan aksi unjuk rasa. Mereka memakai baju dinas mereka dan juga mereka sudah berkumpul sejak pagi hari tadi untuk melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Para perangkat desa ini meminta agar masa jabatan mereka itu tidak dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Kan mereka dibatasi nih menjadi sekitar 9 tahunan, dan mereka mau meminta gitu agar undang-undang nomor 39 tahun 2014 itu dicabut sehingga mereka dipilih ataupun bisa Ya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan kami yang saat ini sedang berada di depan gedung DPR untuk menyampaikan bagaimana kondisi terkini aksi unjuk rasa besar-besarnya yang dilakukan oleh sejumlah perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Langsung saja tersambung dengan Alfian di sebelah sana. Halo, Alfian, selamat siang. Ya, selamat siang. Baik, Alfian, bisa digambarkan untuk yang saat asli. ini kondisi terkini di sekali lagi DPR lokasi itu juga yang ada di dalam saat aksi demo penjelasan. ini seperti apa? Silahkan dengan laporannya. Oke, untuk situasi saat ini kita melihat ratusan ribu dari Kades seluruh Indonesia pun hadir di depan gedung DPR RI. Ini mereka untuk menuntut beberapa tuntutan. Itu ada 6. Salah satunya adalah Dewan Pimpinan Nasional mendukung usulan untuk merevisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan menurut DPR dan meminta merealisasikan UU 2024. Yang kedua, Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia menuntut pengakuan yang jelas perangkat desa dengan status ASN aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah menjadi kerja PDI tetap menghormati posisi sebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2014. Lalu menurut Presiden mengevaluasi Menteri Desa sebab dianggap tidak memiliki kemampuan dan ketetapan menerjemahkan UU Desa. Menteri Desa tidak kurang dalam kemampuan perangkat desa. Mendes hanya menganggap program pembangunan desa adalah penataan desa yang statusnya tidak ada dalam UU Desa, tapi sangat diperhatikan mulai dari diurus dari menjadi PPK, pendamping keseluruhan, asuransi pendamping, hari bakti pendamping desa yang sesungguhnya kontribusinya dalam pembangunan desa tidak signifikan dan tidak memiliki pengaruh langsung dalam pembangunan desa. Selanjutnya juga ada Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia menuntut memiliki dana purna tugas setelah berhenti menjabat yang itu berdasarkan masa pengabdian laporan dari tuntutan dari para kepala desa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan DPR. Alfian, untuk saat ini kondisi terkini di sana seperti apa? Apakah aspirasi sudah disampaikan oleh sejumlah perangkat desa ini atau sudahkah ada perwakilan dari DPR yang menemui sejumlah kepala desa ini? Untuk situasi di saat ini masih ribuan dari para kepala desa juga akan memadati depan gedung DPR RI. Mereka masih mau menuntut situasi karena ada perwakilan dari para kepala desa ini untuk masuk ke DPR untuk melakukan audiensi terkait tuntutan mereka. Dan ini masih padat dengan ribuan para kepala desa yang dari berbagai provinsi. Baik, Alfian, sejak pukul
beberapa makanya ini kalau sanksinya sampai perangkat desa ini sudah memadati merugikan, gedung itu DPR. pasal 3. Akankah ada informasi terkait berapa lama nantinya aksi unjuk rasa ini akan dilaksanakan? Untuk informasi, hadirnya para kepala desa ini sekitar datang pukul jam 8 pagi ya. Untuk aksi masih belum diketahui sampai jam berapa, namun dari orasi yang disampaikan tadi bahwa akan melakukan orasi sampai hingga pukul 16 sore. Baik, apakah sejumlah perangkat desa yang datang ini juga menuntut nanti akan adanya anggota perwakilan mungkin dari DPR yang harus menemui mereka untuk sama-sama menyampaikan aspirasi, atau mungkin mereka ingin agar bisa masuk ke gedung DPR dan menyampaikan aspirasi tersebut? Ya, untuk sementara tadi ada terjadi gesekan di depan dikarenakan orasi tidak didengar oleh pihak DPR. Namun saat ini salah satu perwakilan sudah memasuki gedung DPR. Namun dari para kades ini tidak sabar untuk para anggota DPR, salah satunya perwakilan dari DPR, untuk keluar menemui mereka, karena dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia ini hadir di ratusan ribu di depan ini menunggu keputusan dari anggota DPR terkait unjuk rasa yang mereka lakukan seperti itu. Ya, Alfian, terakhir ini kan banyak sekali bus-bus yang membawa perangkat desa yang menuju ke Jakarta, kemudian banyak sekali kepadatan lalu lintas begitu ya saat aksi unjuk rasa ini. Adakah kemudian pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengantisipasi padatnya perangkat desa yang datang di gedung DPR ini? Untuk pengalihan lalu lintas dari arah Senayan menuju Gatot Subroto dialihkan untuk tidak disarankan untuk tidak melalui depan gedung DPR RI. Lalu untuk jalur Jakarta atau busway sementara dialihkan ke jalan tol di depan Gatot Subroto, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Alfian, wartawan Warta Kota, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali Alfian, kami masih menantikan informasi terbaru lagi dari Anda. Ya, saudara, sampai saat ini massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI masih menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta Pusat pada Rabu hari ini. Warga juga sudah mengeluhkan adanya kemacetan dan kepadatan lalu lintas di area demonstrasi, imbas banyaknya bus-bus peserta demo ini yang diparkir di kawasan Stadion GBK. Dari informasi wartawan lapangan kami tadi sempat diinformasikan bahwa sudah ada perwakilan dari perangkat desa yang saat ini sudah memasuki gedung DPR untuk menyampaikan aspirasi oleh seluruh pernyataan atau aspirasi yang ingin disampaikan oleh sejumlah kepala desa ini untuk disampaikan ke anggota DPR, dan nantinya akan ada penyelesaian begitu ya dari permohonan-permohonan dari sejumlah perangkat desa ini. Jabatan mereka itu seperti sedia kala, yang artinya tidak ada pembatasan dari masa jabatan mereka. Ini akibat dari juga para pengunjuk rasa seperti itu dari perangkat daerah, maka jalan dari arah TVRI menuju gedung DPR ini ditutup. Seperti bisa teman-teman lihat. Nah,
banyak sekali para perangkat desa yang melakukan aksi unjuk rasa. Mereka memakai baju dinas mereka dan juga mereka sudah berkumpul sejak pagi hari tadi untuk melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Para perangkat desa ini meminta agar masa jabatan mereka itu tidak dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Kan mereka dibatasi nih menjadi sekitar 9 tahunan, dan mereka mau meminta gitu agar Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 itu dicabut sehingga mereka dipilih ataupun bisa memakai melakukan jabatannya itu sepanjang para warga yang tempat mereka memimpin itu setuju seperti itu. Pagi hari tadi ini sekitar 100.000 akan bergabung ataupun mengepung gedung DPR RI. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Jakarta Pusat melaporkan. Ini unjuk rasa para aparat desa dari seluruh Indonesia hari ini Rabu 25 Januari 2023. Ramai sekali nih di gedung DPR RI dan DPD RI. Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Ini unjuk rasa para aparat desa dari seluruh Indonesia hari ini Rabu 25 Januari 2023. Ramai sekali nih di gedung DPR RI dan DPD RI. Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Bahkan kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang
tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkol, mati. Adik-adik yang akan merasakan, karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Setuju? Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir. Saudara, massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI menggelar aksi demo di depan gedung DPR Jakarta Pusat pada Rabu hari ini. Sejumlah massa dari perangkat desa ini sudah tiba di depan gedung DPR Jakarta Pusat sekira pukul 6 pagi tadi, dan sampai saat ini tampak yang Anda saksikan ini adalah kondisi terkini di depan gedung DPR RI, dan sudah ada sejumlah perangkat desa yang menyampaikan aspirasinya dengan menggunakan pengeras suara sambil berdiri di atas mobil komando dan juga terus melantangkan suaranya dan menyampaikan aspirasi atau tuntutan-tuntutan mereka. Di antaranya seperti yang kami terima dalam rilis Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia, ini diantaranya adalah mengatakan bahwa pasca aksi demonstrasi kepala desa yang menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang digelar pada 17 Januari lalu, bagian dari pelaksana pemerintah desa selain kepala desa, BPD atau Badan Musyawarah Desa dan perangkat desa pada Rabu hari ini datang berbondong-bondong ke Jakarta hingga lebih dari 15.000 orang, perwakilan dari total 1,3 juta perangkat desa se-Indonesia. Seusai adanya pertemuan konsultasi dan penyampaian aspirasi ke pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, perangkat desa dalam hal ini menggugat dan menuntut setidaknya 6 hal, saudara. Di antaranya Dewan Pimpinan Nasional mendukung penuh usulan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan menuntut DPR serta pemerintah merealisasikan sebelum pemilu 2024. Menuntut pula Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia agar ada pengakuan yang jelas perangkat desa dengan status ASN atau aparatur sipil negara atau P3K atau PPK, pegawai pemerintah perjanjian kerja, PPDI tetap menghormati posisi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam tuntutan tersebut, sejumlah perangkat desa juga menuntut gaji perangkat desa bersumber dari APBN melalui dana alokasi desa yang tercantum khusus, bukan sumber dari perimbangan kabupaten, yaitu alokasi dana desa, sehingga memiliki kendala penghitungan di setiap daerah, termasuk soal penggajian masuk dalam ranah politik daerah.
Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia juga menuntut memiliki dana purna tugas setelah berhenti menjabat yang dihitung berdasarkan masa pengabdian. DPN PPDI juga menuntut dana desa berjumlah sebesar 15% dari APBN atau sekitar 250 miliar per tahun digelontorkan untuk pembangunan desa. Dana desa juga jauh lebih bermanfaat bagi pembangunan ekonomi desa dan kesejahteraan desa. Dana desa juga jauh di bawah dana bansos sebesar 350 triliun yang dianggarkan negara dalam setiap tahunnya. Dalam tuntutannya, mereka juga menuntut Presiden mengevaluasi Menteri Desa sebab dianggap tidak memiliki kemampuan dan kecakapan menerjemahkan undang-undang desa. Menteri Desa juga dianggap tidak kurang dalam kemampuan komunikasi terhadap stakeholder utama pembangunan desa, yakni kepala desa, BPD, dan perangkat desa. Mendes diakui hanya menganggap organ penting pembangunan desa adalah pendamping desa, yang statusnya tidak ada dalam undang-undang desa, namun sangat diperhatikan mulai dari diurus menjadi P3K, pendamping diusulkan memiliki asuransi pendamping, hari bakti pendamping desa yang sesungguhnya kontribusinya dalam membangun desa tidak signifikan dan tidak memiliki pengaruh langsung dalam percepatan pembangunan desa. Ada total setidaknya 6 tuntutan tersebut juga disampaikan secara lantang oleh perwakilan perangkat desa yang hari ini melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta, Saudara. Dari 6 tuntutan tersebut tadi sudah ada perwakilan dari perangkat desa yang diizinkan untuk masuk ke gedung DPR bertemu dengan anggota DPR untuk menyampaikan secara lebih detail apa maksud dan tujuan dari tuntutan-tuntutan tersebut. Saya di kawasan Jalan Sukoto untuk memantau langsung pantauan kondisi lalu lintas di Jalan ini. Di para pendemo juga sudah terkendali di lokasi. Subroto, Jakarta Pusat. Ketahui hari ini perangkat desa seluruh Indonesia bergabung dalam sebesar melakukan aksi demo Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat, sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkok, mati. Ada yang akan merasakan, karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT,
Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Setuju? Setuju? Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkol, mati. Ada yang akan merasakan. Karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Setuju? Setuju? Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus
Yang terhormat rekan-rekan unsur pemerintah daerah yang hadir pada siang hari ini, Pak Asisten 1, Pak Joko, Pak Kepala PMJ, Mas Eko, Mas Yok, beserta jajaran yang hadir. Yang kami hormati Ketua AKD, kami hormati Bapak pengurus Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Magetan, Mbak Lurah, juga teman-teman semuanya perangkat desa se-Kabupaten Magetan yang hari ini kita penuntutan bahwa berharap pemecatan ataupun pemberhentian secara non prosedural. Kami menuntut kepada pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan kedudukan kami selaku perangkat desa. Yang kedua, pengurus BPD sudah jam 9 tadi sudah Bang Gus Salim, Gus Menteri, sudah diklarifikasi bahwa itu memang wacana, tetapi memang muncul suara-suara itu dari teman-teman kepala desa luar Jawa, Pak Ketua. Terus kami cuma antisipasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkol, mati. Adik-adik yang akan merasakan, karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Pertama terkait dengan maraknya pemberhentian non prosedural teman-teman kami perangkat desa, khususnya dari luar Jawa dan Madura. Nah, ini kami bersama teman-teman perangkat desa se-Indonesia menuntut kepada pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan kedudukan
kami sebagai perangkat desa di desa, sehingga tidak bisa serta-merta kepala desa memberhentikan kami, memecat kami secara semena-mena. Itu yang menjadi tuntutan utama kami. Kemudian yang kedua terkait dengan isu yang berkembang liar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang katanya wacananya akan disamakan dengan kepala desa, karena sempat dibahas di rapat kerja Kementerian Desa Pak Menteri Bosalim dengan Komisi 5 DPR RI. Nah, ini yang kami antisipasi, jangan sampai ketika pembahasan dalam prioritas 2023 jangan sampai melebar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang disamakan dengan kepala desa. Itu. Dan teman-teman kita yang tergabung dalam PPD Kabupaten Magetan dalam rangka menyampaikan aspirasinya ke Jakarta, ya. Jadi tentunya kita support dalam rangka memperjuangkan aspirasi teman-teman, isu-isu yang berkembang, dan tentunya aspirasi nanti akan ditampung dan akan dikabulkan oleh pemerintah pusat, ya. Nah, ada beberapa hal tadi yang disampaikan, ada 5 tuntutan. Saya kira ini sesuatu yang wajar. Nah, makanya kita dari pemerintah daerah Kabupaten Magetan, nah ini mensupport keberangkatan teman-teman dalam rangka menyampaikan aspirasi. Karena ini juga diatur oleh undang-undang. Nah, tentunya ini harus kita support. Dan tentu kami pesan, jaga nama baik Magetan, lakukan penyampaian aspirasi dengan sopan, dengan santun, dan kita berdoa mudah-mudahan semuanya selamat berangkat di sana, pulang kembali, karena kami semuanya menunggu dan masih banyak tugas dari teman-teman PPD di desa masing-masing. Ya, sebagai kawan lama. Oh iya. Ya. Hari ini kami menerima utusan dari para tamu dari PPDI seluruh Indonesia hadir, sekitar 45.000 yang hadir, dan Ketua PPDI Pak Tahrir bersama dengan seluruh pengurus intinya tadi kami terima bersama dengan fraksi PKB, fraksi Demokrat, fraksi PKB menerima di ruangan ini. Dan tentu sebelumnya, 1 hari sebelumnya sudah ada audiensi dengan Komisi 2 yang tuntutannya saya kira sama seperti dulu, karena ini sudah lama tuntutan ini, yaitu tentang kepastian atas jabatan perangkat desa. Ini juga berkait nanti dengan persoalan tata laksana, kepegawaian, kemudian kesejahteraannya. Ini sangat terkait, dan tentu ini juga akan sangat terkait dengan Undang-Undang Desa. Oleh karena itu kami tadi sepakat, dan bahkan sudah sepakat fraksi-fraksi kemarin di Komisi 2. Hari ini kami terima audiensinya bersama dengan PKB, sepakat juga karena poin-poin itu sangat rasional, poin-poin itu sangat masuk akal, dan tentu sebagai wakil rakyat kami mendukung. Dan perjuangan awal adalah bagaimana segera mungkin Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 segera untuk masuk dalam prolegnas prioritas 2023 supaya segera dapat mengakomodir atau merealisasikan terhadap tuntutan para perangkat desa ini. Dan karena ini sebuah tuntutan yang menurut saya memang harus kami perjuangkan bersama di DPR. Dan fraksi-fraksi sudah setuju di Komisi 2. Tentu saya di Badan Legislasi, Pak Ibnu juga di Badan Legislasi, tinggal nanti kami perjuangkan dalam prioritas 2023, dan selanjutnya klausul-klausul yang menjadi tuntutan itu kami akan rumuskan bersama antara DPR dan pemerintah. Cukup ya? Cukup. Karena itu aja memang. Selain apa? Koalisi. Soal politik Pak. Suara perintah kamera kan.
Nasdem Ahmad Ali bilang kalau misalkan akan ada alternatif 2-3 hari untuk koalisi karena tidak ada kesepakatan juga dengan Demokrat dan PKS ini. Saya kira tidak ada misal gitu ya, karena proses tim kecil kan berjalan terus. Kemudian untuk Baik teman-teman, sebelum kita mulai, minta tolong semuanya tenang, setuju? Minta tolong semua tenang, setuju? Setuju? Siapa kita? Siapa kita? Raja Desa? Raja Desa? Baik, terima kasih. Minta tolong jangan ada yang kuat, silent semuanya. Kita dengarkan penyampaian dari DPR RI Republik Indonesia. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga seluruh perangkat desa yang hadir di depan gedung DPR ini tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan segala tuntutannya dikabulkan. Saya Herman Hairon dari fraksi Partai Demokrat. Bersama Pak Toha dari fraksi PKB. Perlu disampaikan bahwa memang terlalu lama tuntutan dari PPDI ini digelorakan, disuarakan, dan tentunya kami terus berjuang untuk bisa memenuhi berbagai harapan dan tuntutan itu. Kemarin sudah diterima oleh Komisi 2 dan Komisi 2 sudah setuju dengan tuntutan yang telah disampaikan oleh Ketua dan seluruh pimpinan PPDI. Hari ini kami juga terima kembali dan sangat rasional, sangat masuk akal usulan terkait dengan kepastian jabatan, kesejahteraan. Tentu ini harus didukung dan diperjuangkan sepenuhnya oleh DPR. Memang kita masih butuh tahapan kalau untuk merubah undang-undang desa. Dalam prolegnas sudah ada. Kami akan dorong bersama dengan fraksi-fraksi lainnya di DPR agar undang-undang desa segera masuk menjadi prioritas tahun 2023. Setelah itu, kalau sudah masuk dalam prioritas, tentu tuntutan-tuntutan yang ini menjadi harapan dari seluruh para perangkat desa bisa kami perjuangkan dalam pembahasannya dengan pemerintah. Setuju? Kemudian, kami sangat memahami bahwa perangkat desa adalah para pejuang birokrat paling bawah, berdekatan langsung dengan masyarakat, bersentuhan dengan masyarakat, langsung melayani setiap hari 24 jam. Oleh karenanya, tidak ada alasan kami di DPR untuk menolak tuntutan Bapak Ibu sekalian. Hidup perangkat desa, hidup perangkat desa, hidup perangkat desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup DPR, hidup DPR, hidup DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, para perangkat desa seluruh Indonesia yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, hari ini tidak panas tapi mendung dan tidak hujan. Saya
Muhammad Toha dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa akan membacakan hasil dari aspirasi para perangkat desa PPDI yang disuarakan atau disampaikan ke Komisi 2 kemarin dan yang disampaikan para perwakilan PPDI dan perangkat desa pada hari ini di ruang Komisi 2. Dengarkan baik-baik. Nomor 1, masa kerja perangkat desa tetap sampai umur 60 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 2014. Tidak sama dengan masa jabatan kepala desa. Nomor 2, memasukkan poin-poin usulan aspirasi PPDI atau perangkat desa seluruh Indonesia ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Yang ketiga, perangkat desa dan aparatur desa yang terdiri atas Kades, Sekdes, KUR, Kasih, Kadus, bahkan RT, RW, BPD, PKK, staf desa, Karang Taruna, LKMD, LPM, pemangku adat harus ditingkatkan kesejahteraannya. Perangkat desa ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan undang-undang, mengelola keuangan, melaksanakan tata kelola dan pembangunan masyarakat desa. Maka harus diberi kesejahteraan dan diperjelas statusnya. Nomor 5, pemerintah wajib mendorong, mendukung, dan membiayai peningkatan kapasitas perangkat desa. Yang terakhir, diupayakan agar diterbitkan undang-undang aparatur pemerintah desa atau UU APD untuk lebih memperjelas status dan kesejahteraan perangkat desa. Ada 6 poin menjadi catatan dan itu nanti akan kita perjuangkan bersama dengan fraksi-fraksi yang lain di pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa di DPR RI. Mohon doa Bapak Ibu sekalian agar ini cepat dan segera terrealisasi dan terwujud. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, setelah ini silakan pulang dengan tenang. Berikan kepercayaan ini kepada DPR RI. Setuju? Oke. Terima kasih. Saya cuma nambahi ya. DPR RI sudah sepakat. Hasil pertemuan saya dengan Mendagri kemarin dan juga Mendes, beliau berdua juga sepakat dengan DPR RI. Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan,
sampean dipilih kali rakyat. Sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan ibu dan bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkol, mati. Ada-ada yang akan merasakan. Karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Setuju? Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Pertama terkait dengan maraknya pemberhentian non prosedural teman-teman kami perangkat desa, khususnya dari luar Jawa dan Madura. Nah, ini kami bersama teman perangkat desa se-Indonesia menuntut kepada pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan kedudukan kami sebagai perangkat desa di desa, sehingga tidak bisa serta-merta kepala desa memberhentikan kami, memecat kami secara semena-mena. Itu yang menjadi tuntutan utama kami. Kemudian yang kedua terkait dengan isu yang berkembang liar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang katanya wacananya akan disamakan dengan kepala desa, karena sempat dibahas di rapat kerja Kementerian Desa Pak Menteri Bosalim dengan Komisi 5 DPR RI. Nah, ini yang kami antisipasi, jangan sampai ketika pembahasan dalam prioritas 2023 jangan sampai melebar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang disamakan dengan kepala desa. Itu tuntutan utama kami. Yang pertama terkait dengan maraknya pemberhentian. Kalau mau dibawa. Ya, selamat siang Sobat Warta Kota. Saat ini saya berada di Jalan Gatot Subroto. Ya, terlihat sejumlah spanduk dipasang di pagar gedung DPR MPR ini. Yang mana spanduk-spanduk ini dipasang oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia, yang mana tuntutan mereka jelas seperti itu, seperti yang terlihat di salah satu spanduk ini, yaitu segera menerbitkan NIAPD nasional, lalu perangkat desa ini juga meminta kejelasan status dari
mereka-mereka ini yang bekerja seperti itu, agar dapat diangkat menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Ya, dan spanduk-spanduk ini terlihat mulai dilepas. Ya, demikian laporan langsung dari Selamat siang Sobat WK, saat ini saya Yolanda Putri Dewanti, tepatnya sedang berada di kawasan DPR RI, di mana baru saja dibubarkannya demo dari perangkat desa. Kita masih lihat tadi memang sudah melakukan audiensi di dalam, dan kini masa membubarkan diri, dan dari pihak kepolisian juga masih turut menjaga ketat, dan kita bisa lihat masih banyak sekali sampah-sampah. Mereka perangkat desa, ribuan perangkat desa ini yang datang meminta status kepegawaian yang jelas dari pemerintah. Ada ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI menggelar demo pada 25 Januari hari ini. Dalam demonstrasi di depan gedung DPR MPR, massa PPDI membawa berbagai atribut poster dan spanduk terkait dengan tuntutan mereka. Dalam aksi ini, para perangkat desa menuntut mengenai status kepegawaian perangkat desa yang selama ini tidak ada kejelasan.
Selain itu, saudara, mereka juga menuntut agar adanya peningkatan kesejahteraan bagi para pegawai perangkat desa dan masa jabatan perangkat desa hingga sampai 60 tahun. Dengan adanya aksi ribuan perangkat desa ini, petugas kepolisian menutup sejumlah ruas jalan dari arah Jalan Gatot Subroto menuju Selipi. Para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI ini meminta agar DPR RI mengabaikan rekomendasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI terkait masa jabatan perangkat desa. Ketua PPDI Kabupaten Jombang Teguh Wahyudi mengatakan, wacana pemangkasan masa jabatan perangkat desa ini muncul dalam rekomendasi APDESI yang disampaikan pada DPR RI beberapa waktu lalu. APDESI menurutnya mengeluarkan 11 rekomendasi terkait rencana perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Rekomendasi tersebut diantaranya adalah tentang masa jabatan kepala desa serta masa jabatan perangkat desa. Menurut Teguh, pihaknya tidak mempersoalkan usulan perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun sebagaimana rekomendasi APDESI pada DPR RI. Namun, pihaknya menolak rekomendasi APDESI yang menyamakan jabatan perangkat desa dengan masa jabatan kepala desa. Perangkat desa menurut Teguh meminta DPR RI mengabaikan usulan APDESI dengan tidak melakukan revisi pada masa jabatan perangkat desa yang saat ini sudah berlaku. Seperti diketahui, memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, masa jabatan perangkat desa berlaku hingga usia 60 tahun sejak pertama kali perangkat desa tersebut menjabat. Namun, usulan APDESI dalam revisi undang-undang tersebut meminta atau merekomendasikan bahwa masa jabatan perangkat desa 9 tahun mengikuti masa jabatan dari kepala desa yang diminta oleh perwakilan kepala desa seluruh wilayah di Indonesia. Hal tersebut yang kemudian membuat sejumlah perangkat desa ini melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI yang mana meminta agar tidak adanya perubahan terkait masa jabatan perangkat desa agar tetap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni masa jabatan perangkat desa berlaku hingga usia 60 tahun. Kami melaksanakan silaptas. Juga yang paling akhir, saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa kami selama kami melakukan silaptas ini, dikabulkan oleh Allah dalam keadaan terang benderang. Allahumma amin. Selamat jalan, hati-hati di jalan, dan jaga selalu ketertiban. Jangan berbuat apapun yang bertindak negatif di jalan ya. Terima kasih kembali. Oke, selamat ketemu dalam acara Rakernas nanti. Baik, terima kasih teman-teman atas nama Korlatnas PPDI mengucapkan terima kasih atas ketertiban, atas semuanya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup Silapnas jilid 3 dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah jumlah
Ya, mereka sudah berkumpul sejak Pro kontra terkait permintaan atau permohonan dari sejumlah kepala desa yang meminta agar masa jabatan Kades diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun ini masih terus menjadi perbincangan sampai saat ini, saudara. Bahkan ada beberapa yang mengharapkan bahwa memang benar jabatan kepala desa bisa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun, namun ada sejumlah pihak yang merasa tak perlu adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa. Kepala Desa Nusa Tenggara Barat mengatakan ada beberapa alasan mengapa para kades menuntut masa jabatan dari yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun. Ribuan kades ini melakukan demo di gedung DPR hingga 2 kali untuk melakukan tuntutan agar adanya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Temui di depan gedung DPR, Robi mengatakan bahwa menurut sejumlah kepala desa, jabatan Kades 6 tahun ini masih kurang. Menurutnya ketika 6 tahun menjabat sebagai kepala desa, masih akan tetap persaingan politiknya terjadi. Namun diakuinya 6 tahun tidak cukup untuk menjabat sebagai kepala desa. Robi juga berharap dengan masa jabatan sebagai Kades diperpanjang jadi 9 tahun, maka persaingan politik orang-orang yang ingin menjadi kepala desa akan semakin berkurang. Persaingan politik yang dimaksud adalah pihak-pihak yang tadinya bekerja sama dengan kepala desa, malah jadi enggan bekerja sama ketika sudah mendekati masa pergantian kepala desa. Robi juga berharap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bisa cepat direvisi seusai perwakilan Kades bertemu dengan DPR. Ia mengklaim para Kades menginginkan masa jabatan menjadi 9 tahun. Menurutnya apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka Kades di Indonesia akan melakukan aksi besar-besaran kembali di gedung DPR. Sebelumnya, pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad juga telah menemui Kades saat demo di gedung DPR pada 16 Januari kemarin. Sufmi Dasko Ahmad menuturkan bahwa revisi undang-undang tersebut saat ini sedang diproses. Apa yang disampaikan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 mengenai poin penambahan menjadi 9 tahun tanpa periodisasi sudah disampaikan oleh DPR dengan 2 komitmen antara pemerintah dan juga DPR. Dasko lantas meminta agar para Kades untuk bisa melobi pemerintah setempat mereka terkait permintaan tersebut. Selain itu, Badan Legislasi DPR juga akan menerima perwakilan dari kepala desa untuk mendengarkan aspirasi dari mereka. Terkait keinginan sejumlah kepala desa agar adanya perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun ini juga sempat dikomentari oleh Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungannya, saudara. Kami akan menampilkan, ini adalah wawancara singkat. Presiden Jokowi menanggapi permintaan sejumlah Kades agar masa jabatan dari 6 tahun diperpanjang menjadi 9 tahun. Iya, yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi itu silahkan disampaikan kepada DPR. Tetapi yang jelas undang-undangnya sangat jelas, membatasi 6 tahun dan selama 3 periode. Tuh. Prosesnya silahkan nanti ada di DPR. Ya, udah. Ya, undang-undangnya masih 6 tahun dan 3 periode.
yang artinya tidak ada pembatasan dari masa jabatan mereka. Akibat dari banyaknya juga para pengunjuk rasa seperti itu dari perangkat daerah, maka jalan dari arah TVRI menuju gedung DPR ini ditutup seperti bisa teman-teman lihat. Nah, banyak sekali para perangkat desa yang melakukan aksi unjuk rasa. Mereka memakai baju dinas mereka dan juga mereka sudah berkumpul sejak pagi hari tadi untuk melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Para perangkat desa ini meminta agar masa jabatan mereka itu tidak dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Kan mereka dibatasi nih menjadi sekitar 9 tahunan, dan mereka mau meminta gitu agar Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 itu dicabut sehingga mereka dipilih ataupun bisa Ya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan kami yang saat ini sedang berada di depan gedung DPR untuk menyampaikan bagaimana kondisi terkini aksi unjuk rasa besar-besarnya yang dilakukan oleh sejumlah perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Langsung saja tersambung dengan Alfian di sebelah sana. Halo, Alfian, selamat siang. Ya, selamat siang. Baik, Alfian, itu bisa digambarkan digambarkan dengan untuk yang saat asli. ini kondisi Tapi terkini di sekali lagi DPR, lokasi itu juga Anda ada berada di dalam saat aksi demo penjelasan. ini seperti apa? Silahkan dengan laporannya. Oke, untuk situasi saat ini kita melihat ratusan ribu dari pada seluruh Indonesia pun hadir di depan gedung DPR RI. Ini mereka untuk menuntut beberapa tuntutan. Itu ada 6. Salah satunya adalah Dewan Pimpinan Nasional mendukung usulan untuk merevisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan menurut DPR dan meminta merealisasikan UU 2024. Yang kedua, Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia menuntut pengakuan yang jelas perangkat desa dengan status ASN aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah perjanjian kerja PDI tetap menghormati posisi sebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2014. Lalu menurut Presiden mengevaluasi Menteri Desa sebab dianggap tidak memiliki kemampuan dan ketetapan menerjemahkan UU Desa. Menteri Desa tidak kurang dalam kemampuan perangkat desa. Mendes hanya menganggap program pembangunan desa adalah pendamping desa yang seharusnya tidak ada dalam UU Desa, tapi sangat diperhatikan mulai dari diurus dari menjadi PPK, pendamping keseluruhan, asuransi pendamping, hari bakti pendamping desa yang sesungguhnya kontribusinya dalam pembangunan desa tidak signifikan dan tidak memiliki pengaruh langsung dalam pembangunan desa. Selanjutnya juga ada Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia menuntut memiliki dana purna tugas setelah berhenti menjabat yang dihitung berdasarkan masa pengabdian dari laporan dan tuntutan dari para kepala desa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan DPR. Alfian, untuk saat ini kondisi terkini di sana seperti apa? Apakah aspirasi sudah disampaikan oleh sejumlah perangkat desa ini atau sudahkah ada perwakilan dari DPR yang menemui sejumlah kepala desa ini? Untuk situasi saat ini masih ribuan dari para kepala desa juga masih memadati depan gedung DPR RI. Mereka masih mau menuntut situasi karena ada perwakilan dari para kepala desa ini untuk masuk ke DPR untuk melakukan audiensi terkait tuntutan mereka. Dan ini masih ada teman ribuan para kepala desa yang dari berbagai provinsi.
mempengaruhi sanksi. Alfian, sejak pukul berapa Makanya ini kalau sanksinya sampai perangkat desa ini sudah memadati gedung DPR? Akankah ada informasi terkait berapa lama nantinya aksi unjuk rasa ini akan dilaksanakan? Untuk informasi, hadirnya para kepala desa ini sekitar datang pukul jam 8 pagi ya. Untuk aksi masih belum diketahui sampai jam berapa, namun dari orasi yang disampaikan tadi bahwa akan melakukan orasi sampai hingga pukul 16 sore. Baik, apakah sejumlah perangkat desa yang datang ini juga menuntut nanti akan adanya anggota perwakilan mungkin dari DPR yang harus menemui mereka untuk sama-sama menyampaikan aspirasi, atau mungkin mereka ingin agar bisa masuk ke gedung DPR dan menyampaikan aspirasi tersebut? Ya, untuk sementara tadi ada terjadi gesekan di depan dikarenakan orasi tidak didengar oleh pihak DPR. Namun saat ini salah satu perwakilan sudah memasuki gedung DPR. Namun dari para kades ini tidak sabar untuk para anggota DPR, salah satunya perwakilan dari DPR, untuk keluar menemui mereka, karena dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia ini hadir di ratusan ribu di depan ini menunggu keputusan dari anggota DPR terkait unjuk rasa yang mereka lakukan seperti itu. Ya, Alfian, terakhir ini kan banyak sekali bus-bus yang membawa perangkat desa yang menuju ke Jakarta, kemudian banyak sekali kepadatan lalu lintas begitu ya saat aksi unjuk rasa ini. Adakah kemudian pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengantisipasi padatnya perangkat desa yang datang di gedung DPR ini? Untuk pengalihan lalu lintas dari arah Senayan menuju Gatot Subroto dialihkan untuk tidak disarankan untuk tidak melalui depan gedung DPR RI. Lalu untuk jalur Jakarta atau busway sementara dialihkan ke jalan tol di depan Gatot Subroto, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Alfian, wartawan Warta Kota, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali Alfian, kami masih menantikan informasi terbaru lagi dari Anda. Ya, saudara, sampai saat ini massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI masih menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta Pusat pada Rabu hari ini. Warga juga sudah mengeluhkan adanya kemacetan dan kepadatan lalu lintas di area demonstrasi, imbas banyaknya bus-bus peserta demo ini yang diparkir di kawasan Stadion GBK. Dari informasi wartawan lapangan kami tadi sempat diinformasikan bahwa sudah ada perwakilan dari perangkat desa yang saat ini sudah memasuki gedung DPR untuk menyampaikan aspirasi oleh seluruh pernyataan atau aspirasi yang ingin disampaikan oleh sejumlah kepala desa ini untuk disampaikan ke anggota DPR, dan nantinya akan ada penyelesaian begitu ya dari permohonan-permohonan dari sejumlah perangkat desa ini. Jabatan mereka itu seperti sedia kala, yang artinya tidak ada pembatasan dari masa jabatan mereka. Akibat dari juga para pengunjuk rasa seperti itu dari perangkat daerah, maka jalan dari arah TVRI menuju gedung DPR ini ditutup. Seperti bisa teman-teman lihat,
para perangkat desa yang melakukan aksi unjuk rasa, mereka memakai baju dinas mereka dan juga mereka sudah berkumpul sejak pagi hari tadi untuk melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Para perangkat desa ini meminta agar masa jabatan mereka itu tidak dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Kan mereka dibatasi nih menjadi sekitar 9 tahunan, dan mereka mau meminta gitu agar undang-undang nomor 39 tahun 2014 itu dicabut sehingga mereka dipilih ataupun bisa memakai melakukan jabatannya itu sepanjang para warga yang tepat mereka memimpin itu setuju seperti itu. Dikabarkan pagi hari tadi ini sekitar 100.000 akan bergabung ataupun mengepung gedung DPR RI. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Jakarta Pusat melaporkan. Ini unjuk rasa para aparat desa dari seluruh Indonesia hari ini, Rabu 25 Januari 2023. Ramai sekali nih di gedung DPR RI dan DPD RI. Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Ini unjuk rasa para aparat desa dari seluruh Indonesia hari ini, Rabu 25 Januari 2023. Ramai sekali nih di gedung DPR RI dan DPD RI. Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Bayang kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat, sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa
bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkol, mati. Ada yang akan merasakan, karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Setuju? Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir. Saudara, massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI menggelar aksi demo di depan gedung DPR Jakarta Pusat pada Rabu hari ini. Sejumlah massa dari perangkat desa ini sudah tiba di depan gedung DPR Jakarta Pusat sekira pukul 6 pagi tadi, dan sampai saat ini tampak yang Anda saksikan ini adalah kondisi terkini di depan gedung DPR RI, dan sudah ada sejumlah perangkat desa yang menyampaikan aspirasinya dengan menggunakan pengeras suara sambil berdiri di atas mobil komando dan juga terus melantangkan suaranya dan menyampaikan aspirasi atau tuntutan-tuntutan mereka. Di antaranya seperti yang kami terima dalam rilis Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia, ini diantaranya adalah mengatakan bahwa pasca aksi demonstrasi kepala desa yang menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang digelar pada 17 Januari lalu, bagian dari pelaksana pemerintah desa selain kepala desa, BPD atau Badan Musyawarah Desa dan perangkat desa pada Rabu hari ini datang berbondong-bondong ke Jakarta hingga lebih dari 15.000 orang, perwakilan dari total 1,3 juta perangkat desa se-Indonesia. Seusai adanya pertemuan konsultasi dan penyampaian aspirasi ke pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, perangkat desa dalam hal ini menggugat dan menuntut setidaknya 6 hal, saudara. Di antaranya Dewan Pimpinan Nasional mendukung penuh usulan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan menuntut DPR serta pemerintah merealisasikan sebelum pemilu 2024. Menuntut pula Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia agar ada pengakuan yang jelas perangkat desa dengan status ASN atau aparatur sipil negara atau P3K atau PPK, pegawai pemerintah perjanjian kerja, PPDI tetap menghormati posisi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam tuntutan tersebut, sejumlah perangkat desa juga menuntut gaji perangkat desa bersumber dari APBN melalui dana alokasi desa yang tercantum khusus, bukan sumber dari perimbangan kabupaten, yaitu alokasi dana desa, sehingga memiliki kendala penghitungan di setiap daerah, termasuk soal penggajian masuk dalam ranah politik daerah. Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia juga menuntut memiliki dana purna tugas,
setelah berhenti menjabat yang dihitung berdasarkan masa pengabdian. DPN PPDI juga menuntut dana desa berjumlah sebesar 15% dari APBN atau sekitar 250 miliar per tahun digelontorkan untuk pembangunan desa. Dana desa juga jauh lebih bermanfaat bagi pembangunan ekonomi desa dan kesejahteraan desa. Dana desa juga jauh di bawah dana bansos sebesar 350 triliun yang dianggarkan negara dalam setiap tahunnya. Dalam tuntutannya, mereka juga menuntut Presiden mengevaluasi Menteri Desa sebab dianggap tidak memiliki kemampuan dan kecakapan menerjemahkan undang-undang desa. Menteri Desa juga dianggap tidak kurang dalam kemampuan komunikasi terhadap stakeholder utama pembangunan desa, yakni kepala desa, BPD, dan perangkat desa. Mendes diakui hanya menganggap organ penting pembangunan desa adalah pendamping desa, yang statusnya tidak ada dalam undang-undang desa, namun sangat diperhatikan, mulai dari diurus menjadi P3K, pendamping diusulkan memiliki asuransi pendamping, hari bakti pendamping desa, yang sesungguhnya kontribusinya dalam membangun desa tidak signifikan dan tidak memiliki pengaruh langsung dalam percepatan pembangunan desa. Ada total setidaknya 6 tuntutan tersebut juga disampaikan secara lantang oleh perwakilan perangkat desa yang hari ini melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta, Saudara. Dari 6 tuntutan tersebut tadi sudah ada perwakilan dari perangkat desa yang diizinkan untuk masuk ke gedung DPR bertemu dengan anggota DPR untuk menyampaikan secara lebih detail apa maksud dan tujuan dari tuntutan-tuntutan tersebut. Kawasan Sukoto untuk memantau langsung pantauan arus lalu lintas di para pendemo juga sudah terkoordinasi di lokasi. Di sepanjang Jalan Subroto, Jakarta Pusat. Ketahui hari ini perangkat desa seluruh Indonesia bergabung dalam salah satu desa melakukan aksi demo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Dan kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat, sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkok, mati. Ada yang akan merasakan, karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana?
Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Setuju? Setuju? Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkol, mati. Ada yang akan merasakan. Karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Setuju? Setuju? Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus
Yang terhormat rekan-rekan unsur pemerintah daerah yang hadir pada siang hari ini, Pak Asisten 1, Pak Joko, Pak Kepala PMJ, Mas Eko, Mas Yok, beserta jajaran yang hadir. Yang kami hormati Ketua AKD, kami hormati Bapak Pengurus Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Magetan, Mbak Lurah, juga teman-teman semuanya perangkat desa se-Kabupaten Magetan yang hari ini kita tuntutan bahwa berharap pemecatan ataupun pemberhentian secara non prosedural. Kami menuntut kepada pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan kedudukan kami selaku perangkat desa. Yang kedua, pengurus BPDI sudah jam 9 tadi sudah bangkit Gus Halim, Gus Menteri sudah diklarifikasi bahwa itu memang wacana, tetapi memang muncul suara-suara itu dari teman-teman kepala desa luar Jawa, Pak Ketua. Terus kami cuma antisipasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkol, mati. Adik-adik yang akan merasakan, karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Pertama terkait dengan maraknya pemberhentian non prosedural teman-teman kami perangkat desa, khususnya dari luar Jawa dan Madura. Nah, ini kami bersama teman-teman perangkat desa se-Indonesia menuntut kepada pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan kedudukan
kami sebagai perangkat desa di desa, sehingga tidak bisa serta-merta kepala desa memberhentikan kami, memecat kami secara semena-mena. Itu yang menjadi tuntutan utama kami. Kemudian yang kedua terkait dengan isu yang berkembang liar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang katanya wacananya akan disamakan dengan kepala desa, karena sempat dibahas di rapat kerja Kementerian Desa Pak Menteri Gosalim dengan Komisi 5 DPR RI. Nah, ini yang kami antisipasi, jangan sampai ketika pembahasan dalam prioritas 2023 jangan sampai melebar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang disamakan dengan kepala desa. Itu. Dan teman-teman kita yang tergabung dalam PPD Kabupaten Magetan dalam rangka menyampaikan aspirasinya ke Jakarta, ya. Jadi tentunya kita support dalam rangka memperjuangkan aspirasi teman-teman, isu-isu yang berkembang, dan tentunya aspirasi nanti akan ditampung dan akan dikabulkan oleh pemerintah pusat, ya. Nah, ada beberapa hal tadi yang disampaikan, ada 5 tuntutan. Saya kira ini sesuatu yang wajar. Nah, makanya kita dari pemerintah daerah Kabupaten Magetan, nah ini mensupport keberangkatan teman-teman dalam rangka menyampaikan aspirasi. Karena ini juga diatur oleh undang-undang. Nah, tentunya ini harus kita support. Dan tentu kami pesan, jaga nama baik Magetan, lakukan penyampaian aspirasi dengan sopan, dengan santun, dan kita berdoa mudah-mudahan semuanya selamat berangkat di sana, pulang kembali, karena kami semuanya menunggu dan masih banyak tugas dari teman-teman PPD di desa masing-masing. Sebagai kawan lama. Oh iya. Ya. Hari ini kami menerima utusan dari para tamu dari PPDI seluruh Indonesia hadir, sekitar 45.000 yang hadir, dan Ketua PPDI Pak Tahrir bersama dengan seluruh pengurus intinya tadi kami terima bersama dengan fraksi PKB, fraksi Demokrat, fraksi PKB menerima di ruangan ini. Dan tentu sebelumnya, 1 hari sebelumnya sudah ada audiensi dengan Komisi 2 yang tuntutannya saya kira sama seperti dulu, karena ini sudah lama tuntutan ini, yaitu tentang kepastian atas jabatan perangkat desa. Ini juga berkait nanti dengan persoalan tata laksana kepegawaian, kemudian kesejahteraannya. Ini sangat terkait. Dan tentu ini juga akan sangat terkait dengan Undang-Undang Desa. Oleh karena itu kami tadi sepakat, dan bahkan sudah sepakat fraksi-fraksi kemarin di Komisi 2. Hari ini kami terima audiensinya bersama dengan PKB. Sepakat juga karena poin-poin itu sangat rasional, poin-poin itu sangat masuk akal. Dan tentu sebagai wakil rakyat kami mendukung. Dan perjuangan awal adalah bagaimana segera mungkin Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 segera untuk masuk dalam prolegnas prioritas 2023 supaya segera dapat mengakomodir atau merealisasikan terhadap tuntutan para perangkat desa ini. Dan karena ini sebuah tuntutan yang menurut saya memang harus kami perjuangkan bersama di DPR. Dan fraksi-fraksi sudah setuju di Komisi 2. Tentu saya di Badan Legislasi, Pak Ibnu juga di Badan Legislasi, tinggal nanti kami perjuangkan dalam prioritas 2023, dan selanjutnya klausul-klausul yang menjadi tuntutan itu kami akan rumuskan bersama antara DPR dan pemerintah. Cukup ya? Cukup. Oke. Karena itu aja memang. Selain apa? Koalisi. Soal politik wajib.
Nasdem Ahmad Ali bilang kalau misalkan akan ada alternatif 2-3 hari untuk koalisi, apakah tidak ada kesepakatan juga dengan Demokrat dan PKS ini? Saya kira tidak ada misal gitu ya, karena proses tim kecil kan berjalan terus. Kemudian untuk Baik teman-teman, sebelum kita mulai, minta tolong semuanya tenang, setuju? Minta tolong semua tenang, setuju? Setuju? Siapa gila? Siapa gila? Raja Desa? Raja Desa? Baik, terima kasih. Minta tolong jangan ada yang kuat, silent semuanya. Kita dengarkan penyampaian dari DPR RI Republik Indonesia. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga seluruh perangkat desa yang hadir di depan gedung DPR ini tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan segala tuntutannya dikabulkan. Saya Herman Hairon dari fraksi Partai Demokrat. Bersama Pak Toha dari fraksi PKB. Perlu disampaikan bahwa memang terlalu lama tuntutan dari PPDI ini digelorakan, disuarakan, dan tentunya kami terus berjuang untuk bisa memenuhi berbagai harapan dan tuntutan itu. Kemarin sudah diterima oleh Komisi 2 dan Komisi 2 sudah setuju dengan tuntutan yang telah disampaikan oleh Ketua dan seluruh pimpinan PPDI. Hari ini kami juga terima kembali dan sangat rasional, sangat masuk akal usulan terkait dengan kepastian jabatan, kesejahteraan. Tentu ini harus didukung dan diperjuangkan sepenuhnya oleh DPR. Memang kita masih butuh tahapan kalau untuk merubah undang-undang desa. Dalam prolegnas sudah ada. Kami akan dorong bersama dengan fraksi-fraksi lainnya di DPR agar undang-undang desa segera masuk menjadi prioritas tahun 2023. Setelah itu, kalau sudah masuk dalam prioritas, tentu tuntutan-tuntutan yang ini menjadi harapan dari seluruh para perangkat desa bisa kami perjuangkan dalam pembahasannya dengan pemerintah. Setuju? Kemudian kami sangat memahami bahwa perangkat desa adalah para pejuang birokrat paling bawah, berdekatan langsung dengan masyarakat, bersentuhan dengan masyarakat, langsung melayani setiap hari 24 jam. Oleh karenanya tidak ada alasan kami di DPR untuk menolak tuntutan Bapak Ibu sekalian. Setelah ini kami dengan seluruh fraksi-fraksi sebetulnya sudah ada kesepakatan. Silakan nanti pulang dengan tenang, tetap menjaga ketertiban. Yakinlah kami DPR memperjuangkan hak-hak para perangkat desa. Hidup perangkat desa, hidup perangkat desa, hidup perangkat desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup DPR, hidup DPR, hidup DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, para perangkat desa seluruh Indonesia yang
insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, hari ini tidak panas tapi mendung dan tidak hujan. Saya Muhammad Toha dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa akan membacakan hasil dari aspirasi para perangkat desa PPDI yang disuarakan atau disampaikan ke Komisi 2 kemarin dan yang disampaikan para perwakilan PPDI dan perangkat desa pada hari ini di ruang Komisi 2. Dengarkan baik-baik. Nomor 1, masa kerja perangkat desa tetap sampai umur 60 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 2014, tidak sama dengan masa jabatan kepala desa. Nomor 2, memasukkan poin-poin usulan aspirasi PPDI atau perangkat desa seluruh Indonesia ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Yang ketiga, perangkat desa dan aparatur desa yang terdiri atas Kades, Sekdes, KUR, Kasih, Kadus, bahkan RT, RW, BPD, PKK, staf desa, Karang Taruna, LKMD, LPM, pemangku adat harus ditingkatkan kesejahteraannya. Perangkat desa ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan undang-undang, mengelola keuangan, melaksanakan tata kelola dan pembangunan masyarakat desa, maka harus diberi kesejahteraan dan diperjelas statusnya. Nomor 5, pemerintah wajib mendorong, mendukung dan membiayai peningkatan kapasitas perangkat desa. Yang terakhir, diupayakan agar diterbitkan Undang-Undang Aparatur Pemerintah Desa atau UU APD untuk lebih memperjelas status dan kesejahteraan perangkat desa. Ada 6 poin menjadi catatan dan itu nanti akan kita perjuangkan bersama dengan fraksi-fraksi yang lain di pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa di DPR RI. Mohon doa Bapak Ibu sekalian agar ini cepat dan segera terrealisasi dan terwujud. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, setelah ini silakan pulang dengan tenang, berikan kepercayaan ini kepada DPR RI. Setuju? Oke, terima kasih. Saya cuma nambahi ya, DPR RI sudah sepakat. Hasil pertemuan saya dengan Mendagri kemarin dan juga Mendes, beliau berdua juga sepakat dengan DPR RI. Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Bahkan kiranya
bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkol, mati. Adik-adik yang akan merasakan. Karena dengan sistem pekerjaan sekarang, banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Setuju. Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Pertama terkait dengan maraknya pemberhentian non prosedural teman-teman kami perangkat desa, khususnya dari luar Jawa dan Madura. Nah, ini kami bersama teman-teman perangkat desa se-Indonesia menuntut kepada pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan kedudukan kami sebagai perangkat desa di desa, sehingga tidak bisa serta-merta kepala desa memberhentikan kami, memecat kami secara semena-mena. Itu yang menjadi tuntutan utama kami. Kemudian yang kedua terkait dengan isu yang berkembang liar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang katanya wacananya akan disamakan dengan kepala desa, karena sempat dibahas di rapat kerja Kementerian Desa Pak Menteri Gosalim dengan Komisi 5 DPR RI. Nah, ini yang kami antisipasi, jangan sampai ketika pembahasan dalam prioritas 2023 jangan sampai melebar terkait dengan masa jabatan perangkat desa yang disamakan dengan kepala desa. Itu tuntutan utama kami. Yang pertama terkait dengan maraknya pemberhentian. Cacak, Mbah. Kalau mau dibawa. Ya, selamat siang Sobat Warta Kota. Saat ini saya berada di Jalan Gatot Subroto. Ya, terlihat sejumlah spanduk dipasang di pagar gedung DPR MPR ini. Yang mana spanduk-spanduk ini dipasang oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia, yang mana tuntutan mereka jelas seperti itu, seperti yang terlihat di salah satu spanduk ini, yaitu segera menerbitkan NIAPD nasional
Lalu perangkat desa ini juga meminta kejelasan status dari mereka-mereka ini yang bekerja seperti itu, agar dapat diangkat menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Ya, dan spanduk-spanduk ini terlihat mulai dilepas. Ya, demikian laporan langsung dari siang Sobat WK, saat ini saya Yolanda Putri Dewanti, tepatnya sedang berada di kawasan DPR RI, di mana baru saja dibubarkannya demo dari perangkat desa. Kita masih lihat tadi memang sudah melakukan audiensi di dalam, dan kini masa membubarkan diri, dan dari pihak kepolisian juga masih turut menjaga ketat, dan kita bisa lihat masih banyak sekali sampah-sampah. Mereka perangkat desa, ribuan perangkat desa ini yang datang meminta status pegawaian yang jelas dari pemerintah. Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI menggelar demo pada 25 Januari hari ini. Dalam demonstrasi di depan gedung DPR MPR, massa PPDI membawa berbagai atribut poster dan spanduk terkait dengan tuntutan mereka. Dalam aksi ini, para perangkat desa menuntut mengenai status kepegawaian perangkat desa yang selama ini tidak ada kejelasan.
Selain itu, saudara, mereka juga menuntut agar adanya peningkatan kesejahteraan bagi para pegawai perangkat desa dan masa jabatan perangkat desa hingga sampai 60 tahun. Dengan adanya aksi ribuan perangkat desa ini, petugas kepolisian menutup sejumlah ruas jalan dari arah Jalan Gatot Subroto menuju Selipi. Para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI ini meminta agar DPR RI mengabaikan rekomendasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI terkait masa jabatan perangkat desa. Ketua PPDI Kabupaten Jombang Teguh Wahyudi mengatakan, wacana pemangkasan masa jabatan perangkat desa ini muncul dalam rekomendasi APDESI yang disampaikan pada DPR RI beberapa waktu lalu. APDESI menurutnya mengeluarkan 11 rekomendasi terkait rencana perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Rekomendasi tersebut diantaranya adalah tentang masa jabatan kepala desa serta masa jabatan perangkat desa. Menurut Teguh, pihaknya tidak mempersoalkan usulan perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun sebagaimana rekomendasi APDESI pada DPR RI. Namun pihaknya menolak rekomendasi APDESI yang menyamakan jabatan perangkat desa dengan masa jabatan kepala desa. Perangkat desa menurut Teguh meminta DPR RI mengabaikan usulan APDESI dengan tidak melakukan revisi pada masa jabatan perangkat desa yang saat ini sudah berlaku. Seperti diketahui, memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, masa jabatan perangkat desa berlaku hingga usia 60 tahun sejak pertama kali perangkat desa tersebut menjabat. Namun usulan APDESI dalam revisi undang-undang tersebut meminta atau merekomendasikan bahwa masa jabatan perangkat desa 9 tahun mengikuti masa jabatan dari kepala desa yang diminta oleh perwakilan kepala desa seluruh wilayah di Indonesia. Hal tersebut yang kemudian membuat sejumlah perangkat desa ini melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI yang mana meminta agar tidak adanya perubahan terkait masa jabatan perangkat desa agar tetap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni masa jabatan perangkat desa berlaku hingga usia 60 tahun. Melaksanakan Silapnas. Juga yang paling akhir, saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa kami selama kami melakukan Silapnas ini, dikabulkan oleh Allah dalam keadaan terang benderang. Allahumma amin. Selamat jalan, hati-hati di jalan, dan jaga selalu ketertiban. Jangan berbuat apapun yang bertindak negatif di jalan ya. Terima kasih kembali. Oke, selamat ketemu dalam acara Rakernas nanti. Baik, terima kasih teman-teman atas nama Korlatnas PPDI mengucapkan terima kasih atas ketertiban, atas semuanya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup Silapnas jilid 3 dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah dibanting.
mereka sudah berkumpul sejak. Pro kontra terkait permintaan atau permohonan dari sejumlah kepala desa yang meminta agar masa jabatan Kades diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun ini masih terus menjadi perbincangan sampai saat ini, saudara. Bahkan ada beberapa yang mengharapkan bahwa memang benar jabatan kepala desa bisa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun, namun ada sejumlah pihak yang merasa tak perlu adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa. Kepala Desa Nusa Tenggara Barat mengatakan ada beberapa alasan mengapa para kades menuntut masa jabatan dari yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun. Ribuan kades ini melakukan demo di gedung DPR hingga 2 kali untuk melakukan tuntutan agar adanya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Temui di depan gedung DPR, Robi mengatakan bahwa menurut sejumlah kepala desa, jabatan Kades 6 tahun ini masih kurang. Menurutnya ketika 6 tahun menjabat sebagai kepala desa, masih akan tetap persaingan politiknya terjadi. Namun sebagai Kades diperpanjang jadi 9 tahun, maka persaingan politik orang-orang yang ingin menjadi kepala desa akan semakin berkurang. Persaingan politik yang dimaksud adalah pihak-pihak yang tadinya bekerja sama dengan kepala desa, malah jadi enggan bekerja sama ketika sudah mendekati masa pergantian kepala desa. Robi juga berharap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bisa cepat direvisi seusai perwakilan Kades bertemu dengan DPR. Ia mengklaim 11 Januari kemarin. Sufmi Dasko Ahmad menuturkan, Lantas meminta agar para kades silahkan disampaikan kepada DPR, tetapi yang jelas undang-undangnya jabatan mereka itu seperti sedia kala, yang artinya tidak ada pembatasan dari masa jabatan mereka. Akibat dari banyaknya juga para pengunjuk rasa seperti itu dari perangkat daerah, maka jalan dari arah TVRI menuju gedung DPR ini ditutup seperti bisa teman-teman lihat. Nah, banyak sekali para perangkat desa yang melakukan aksi unjuk rasa. Mereka memakai baju dinas mereka dan juga mereka sudah berkumpul sejak pagi hari tadi untuk melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Para perangkat desa ini meminta agar masa jabatan mereka itu tidak dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Kan mereka dibatasi nih menjadi sekitar 9 tahunan, dan mereka mau meminta gitu agar undang-undang
nomor 39 tahun 2014 itu dicabut sehingga mereka dipilih ataupun bisa Ya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan kami yang saat ini sedang berada di depan gedung DPR untuk menyampaikan bagaimana kondisi terkini aksi unjuk rasa besar-besarnya yang dilakukan oleh sejumlah perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Langsung saja tersambung dengan Alfian di sebelah sana. Halo, Alfian, selamat siang. Ya, selamat siang. Baik, Alfian, itu bisa berubah digambarkan dengan untuk yang saat asli. ini kondisi Tapi terkini di sekali lagi DPR lokasi itu juga yang ada di berada dalam saat aksi demo penjelasan. ini seperti apa? Silahkan dengan laporannya. Oke, untuk situasi saat ini bisa dilihat ratusan ribu dari Kades seluruh Indonesia pun hadir di depan gedung DPR RI. Ini mereka untuk beberapa tuntutan. Itu ada 6. Salah satunya adalah Dewan Pimpinan Nasional mendukung usulan untuk merevisi UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan menurut DPR dan meminta merealisasikan UU 2024. Yang kedua, Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia menuntut pengakuan yang jelas perangkat desa dengan status ASN aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah badan kerja PDI tetap menghormati posisi sebagaimana amanat UU nomor 6 tahun 2014. Lalu menurut Presiden mengevaluasi Menteri Desa sebab dianggap tidak memiliki kemampuan dan ketetapan menerjemahkan UU Desa. Menteri Desa tidak kurang dalam kemampuan perangkat desa. Mendes hanya menganggap program pembangunan desa adalah pendamping desa yang statusnya tidak ada dalam UU Desa, tapi sangat diperhatikan mulai dari diurus dari menjadi PPK, pendamping keseluruhan, asuransi pendamping, hari vaksinasi desa yang sesungguhnya kontribusinya dalam pembangunan desa tidak signifikan dan tidak memiliki pengaruh langsung dalam pembangunan desa. Selanjutnya juga ada Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia menuntut memiliki dana purna tugas setelah berhenti menjabat yang itu berdasarkan masa pengabdian laporan dari tuntutan dari para kepala desa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Alfian, untuk saat ini kondisi terkini di sana seperti apa? Apakah aspirasi sudah disampaikan oleh sejumlah perangkat desa ini atau sudahkah ada perwakilan dari DPR yang menemui sejumlah kepala desa ini? Untuk situasi di sana masih ribuan dari para kepala desa juga akan memadati depan gedung DPR RI. Mereka masih mau menuntut situasi karena ada perwakilan dari para kepala desa ini untuk masuk ke DPR untuk melakukan audiensi terkait tuntutan mereka. Dan ini masih padat dengan ribuan para kepala desa yang dari berbagai provinsi. Mempengaruhi sanksi. Sejak pukul berapa Makanya ini kalau sanksinya sampai perangkat desa ini sudah memadati gedung DPR? pasal Akankah ada informasi terkait berapa lama nantinya aksi unjuk rasa ini akan dilaksanakan? Untuk informasi, hadirnya para kepala desa ini sekitar datang pukul jam 8 pagi ya. Untuk aksi masih belum diketahui sampai jam berapa, namun dari orasi yang disampaikan tadi bahwa akan melakukan orasi sampai hingga pukul 16 sore. Baik, apakah sejumlah perangkat desa yang datang ini juga menuntut nanti akan adanya anggota perwakilan mungkin dari DPR yang harus menemui mereka untuk sama-sama menyampaikan aspirasi, atau mungkin mereka ingin agar bisa masuk ke gedung DPR dan menyampaikan aspirasi tersebut? Ya, untuk sementara tadi ada terjadi gesekan di depan dikarenakan orasi tidak didengar oleh pihak DPR. Namun saat ini salah satu perwakilan sudah memasuki gedung DPR. Namun dari para kades ini tidak sabar untuk para anggota DPR, salah satunya perwakilan dari DPR untuk keluar menemui mereka. Karena dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia ini hadir di ratusan ribu di depan ini menunggu
keputusan dari anggota DPR terkait unjuk rasa yang mereka lakukan seperti itu. Ya, Alfian, terakhir ini kan banyak sekali bus-bus yang membawa perangkat desa yang menuju ke Jakarta, kemudian banyak sekali kepadatan lalu lintas begitu ya saat aksi unjuk rasa ini. Adakah kemudian pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengantisipasi padatnya perangkat desa yang datang di gedung DPR ini? Untuk pengalihan lalu lintas dari arah Senayan menuju Gatot Subroto dialihkan untuk tidak disarankan untuk tidak melalui depan gedung DPR RI. Lalu untuk jalur Jakarta atau busway sementara dialihkan ke jalan tol di depan Gatot Subroto seperti itu. Baik, terima kasih banyak Alfian, wartawan Warta Kota atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali Alfian, kami masih menantikan informasi terbaru lagi dari Anda. Ya, saudara, sampai saat ini massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI masih menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta Pusat pada Rabu hari ini. Warga juga sudah mengeluhkan adanya kemacetan dan kepadatan lalu lintas di area demonstrasi, imbas banyaknya bus-bus peserta demo ini yang diparkir di kawasan Stadion GBK. Dari informasi wartawan lapangan kami tadi sempat diinformasikan bahwa sudah ada perwakilan dari perangkat desa yang saat ini sudah memasuki gedung DPR untuk menyampaikan aspirasi oleh seluruh pernyataan atau aspirasi yang ingin disampaikan oleh sejumlah kepala desa ini untuk disampaikan ke anggota DPR dan nantinya akan ada penyelesaian begitu ya dari permohonan-permohonan dari sejumlah perangkat desa ini. Jabatan mereka itu seperti sedia kala, yang artinya tidak ada pembatasan dari masa jabatan mereka. Akibat dari juga para pengunjuk rasa seperti itu dari perangkat daerah, maka jalan dari arah TVRI menuju gedung DPR ini ditutup. Seperti bisa teman-teman lihat. Nah, banyak sekali para perangkat desa yang melakukan aksi unjuk rasa. Mereka memakai baju dinas mereka dan juga mereka sudah berkumpul sejak pagi hari tadi untuk melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Para perangkat desa ini meminta agar masa jabatan mereka itu tidak dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Kan mereka dibatasi nih menjadi sekitar 9 tahunan, dan mereka mau meminta gitu agar undang-undang nomor 39 tahun 2014 itu dicabut sehingga mereka dipilih ataupun bisa memakai melakukan jabatannya itu sepanjang para warga yang tepat mereka memimpin itu setuju seperti itu.
sekitar 100.000 akan bergabung ataupun mengepung gedung DPR RI. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Jakarta Pusat melaporkan. Ini unjuk rasa para aparat desa dari seluruh Indonesia hari ini, Rabu 25 Januari 2023. Ramai sekali nih di gedung DPR RI dan DPD RI. Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Ini unjuk rasa para aparat desa dari seluruh Indonesia hari ini, Rabu 25 Januari 2023. Ramai sekali nih di gedung DPR RI dan DPD RI. Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir hari ini memenuhi panggilan daripada rekan-rekan PPDI seluruh Indonesia. Mohon kiranya bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat, sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak. Mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya, karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jona ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkok mati. Ada yang akan merasakan, karena dengan sistem pekerjaan sekarang banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, yang cakep-cakep, yang terampil, desa akan dibawa kemana? Sehingga kalau undang-undang harus direvisi, kepala desa tentunya akan merekrut yang baru, tentunya harus belajar dari awal. Mohon apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 67 tentunya PP 11 Permendagri kita pertahankan. Terima kasih. Kami dari Lampung nyebrang laut, berangkat dari hari Selasa pagi, baru hari ini kami hadir. Dan kami mohon doanya, kami dari Provinsi Lampung agar selalu diberikan kesehatan, sehingga rekan-rekan PPDI Indonesia, apa yang menjadi permintaan, apa yang dipermohonan, mohon kiranya kepada Ibu DPR, mohon dipenuhi Ibu. Ibu dipilih oleh rakyat, Bu. Ibu dipilih oleh rakyat. Tentunya apa yang menjadi aspirasi rakyat sesuai rencana merevisi undang-undang, tolong. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung,
wabil khusus dari Kabupaten Lampung Timur. Kami hadir. Saudara, massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI menggelar aksi demo di depan gedung DPR Jakarta Pusat pada Rabu hari ini. Sejumlah massa dari perangkat desa ini sudah tiba di depan gedung DPR Jakarta Pusat sekira pukul 6 pagi tadi, dan sampai saat ini tampak yang Anda saksikan ini adalah kondisi terkini di depan gedung DPR RI, dan sudah ada sejumlah perangkat desa yang menyampaikan aspirasinya dengan menggunakan pengeras suara sambil berdiri di atas mobil komando dan juga terus melantangkan suaranya dan menyampaikan aspirasi atau tuntutan-tuntutan mereka. Di antaranya seperti yang kami terima dalam rilis Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia, ini diantaranya adalah mengatakan bahwa pasca aksi demonstrasi kepala desa yang menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang digelar pada 17 Januari lalu, bagian dari pelaksana pemerintah desa selain kepala desa, BPD atau Badan Musyawarah Desa dan perangkat desa pada Rabu hari ini datang berbondong-bondong ke Jakarta hingga lebih dari 15.000 orang, perwakilan dari total 1,3 juta perangkat desa se-Indonesia. Seusai adanya pertemuan konsultasi dan penyampaian aspirasi ke pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, perangkat desa dalam hal ini menggugat dan menuntut setidaknya 6 hal, saudara. Di antaranya Dewan Pimpinan Nasional mendukung penuh usulan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan menuntut DPR serta pemerintah merealisasikan sebelum pemilu 2024. Menuntut pula Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia agar ada pengakuan yang jelas perangkat desa dengan status ASN atau aparatur sipil negara atau P3K atau PPK, pegawai pemerintah perjanjian kerja, PPDI tetap menghormati posisi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam tuntutan tersebut, sejumlah perangkat desa juga menuntut gaji perangkat desa bersumber dari APBN melalui dana alokasi desa yang tercantum khusus, bukan sumber dari perimbangan kabupaten, yaitu alokasi dana desa, sehingga memiliki kendala penghitungan di setiap daerah, termasuk soal penggajian masuk dalam ranah politik daerah. Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia juga menuntut memiliki dana purna tugas setelah berhenti menjabat yang dihitung berdasarkan masa pengabdian. DPN PPDI juga menuntut dana desa berjumlah sebesar 15% dari APBN atau sekitar 250 miliar per tahun digelontorkan untuk pembangunan desa. Dana desa juga jauh lebih bermanfaat bagi pembangunan ekonomi desa dan kesejahteraan desa. Dana desa juga jauh di bawah dana bansos sebesar 350 triliun yang dianggarkan negara dalam setiap tahunnya. Dalam tuntutannya, mereka juga menuntut Presiden mengevaluasi Menteri Desa. Menteri Desa juga dianggap tidak kurang dalam kemampuan komunikasi terhadap stakeholder utama pembangunan desa, yakni kepala desa, BPD, dan perangkat desa. Mendes diakui hanya menganggap organ penting pembangunan desa adalah pendamping desa, yang statusnya tidak ada dalam Undang-Undang Desa, namun sangat diperhatikan, mulai dari diurus menjadi P3K, pendamping diusulkan memiliki asuransi pendamping, hari bakti pendamping desa yang sesungguhnya kontribusinya dalam membangun desa tidak signifikan dan tidak memiliki pengaruh langsung dalam percepatan pembangunan desa. Ada total setidaknya 6 tuntutan tersebut juga disampaikan secara lantang oleh perwakilan perangkat desa yang hari ini melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta, saudara. Dari 6 tuntutan tersebut tadi sudah ada perwakilan dari perangkat desa yang diizinkan untuk masuk ke gedung DPR bertemu dengan anggota DPR untuk menyampaikan secara lebih detail apa maksud dan tujuan dari tuntutan-tuntutan tersebut.
bagi teman-teman saya di kawasan wilayah Sukoto untuk memantau langsung pantauan kondisi lalu lintas di wilayah ini. Di para pendemo juga sudah terkendali di lokasi. Di sepanjang Subroto, Jakarta Pusat. Ketahui hari ini perangkat desa seluruh Indonesia atau gabung dalam sebesar melakukan aksi demo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Lampung, wakil bagi yang usia masih 40 tahun ke bawah, saudara atau saudari harus lebih semangat mempertahankan undang-undang yang akan direvisi oleh anggota Dewan. Ingat Bapak Dewan, sampean dipilih kali rakyat. Sekarang rakyat sudah hadir di hadapan Ibu dan Bapak, mohon untuk dipenuhi dan dikabulkan permohonannya. Karena dengan merevisi undang-undang tentunya akan merugikan perangkat desa bagi yang usia masih muda-muda. Kalau seperti Mbah Jono ini yang dari Lampung, usia sudah 56 tahun, sebentar lagi bongkol, mati. Ada yang akan merasakan. Karena dengan sistem pekerjaan sekarang, banyak yang melalui IT. Kalau yang nggak muda-muda, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.